Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jumpa lagi kita pada malam hari ini. Seperti biasa sahabat-sahabat sekalian, tentu kita berharap nih. Debat sama Sadia aja Bang alamatnya Cuma. disampaikan alamatnya. Oh, alamatnya itu di Mandala Bypass Jalan Selam 3. Nah, yang lagi nyari Sultan-Sultan nih pengen investasi rumah, bikin ruko di tengah kota Medan, bisa langsung ke sana dicek. Gitu. Iya, benar. Untuk Benar harganya sekali. buka harga 4,5. di benar 4,5 M. Suruh Bobi Nasution beli Bang. Ini dinaikkan yang Kristen dulu ya teman-teman. Suara aku putus-putus ya. Kalau kamu Kristen ya silahkan request. Tapi kalau kamu bukan Kristen jangan request dulu. Karena kita mau diskusi dulu. Kita utamakan teman-teman Kristen dulu yang naik. Ini Amus, nitip pertanyaan. Udah pernah sih ditanyakan ini. Bahasan kita hari ini terkait apa ini? Kita bahas tentang apa ini, Om? Tentang apa Bang? Tentang THR yang belum cair. Tentang apa dibahas? Tentang apa teman-teman bagus ya? Sejak kapan Kristen berdoa pakai nyanyian? Ada yang tanya gitu Bang. Sejak kapan? Ya dari sejak dulu. Sejak mereka punya agama, saudara kita punya agama, memang dari sejak dulu mereka suka bernyanyi. Karena mereka sudah hobi nyanyi. Nyanyi adalah bagian daripada iman kali ya. Gitu teman-teman. Tapi apa bernyanyi dalam beribadah? Nah itu dua. Permasalahannya itu juga harus dipecahkan dulu. Ya kan? Iya Bang. Benar nggak? Aja. Apakah saudara-saudara kita Yahudi menyanyi pada hari Sabat? Nyanyi nggak mereka? Ada yang bisa buktikan Yahudi bernyanyi dalam beribadah? Temanya ada yang komen Yesus bukan Kristen. Bener juga sih. Ya, pada intinya sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Quran, wa isqala Isa bin Maryam, beliau kemudian sebagai rasul putra daripada ibunda Maryam, ya jelas mengajarkan bahwa dirinya ini diutus hanya kepada Bani Israel saja, sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Quran. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Kan itu jelas tuh. Jadi kita tidak bisa kemudian mencari
mencari sesuatu yang lebih daripada itu kecuali yang sumbernya berasal dari internal agama saudara kita Kristen. Nah, lalu kenapa agama Islam ini bisa membahas tentang agama-agama sebelum Islam? Ya karena memang Al-Quran menceritakan itu. Jadi kita tidak bisa kemudian memapaki ya bahwa ini nggak bisa dibiarkan. Kenapa agamamu membahas tentang agama kami? Nggak bisa. Karena memang Islam itu membahas tentang kitab suci terdahulu, begitu juga dengan nabi-nabi terdahulu. Agama terdahulu itu dibahas oleh Al-Quran. Iya. Begitu. Sampai di sini paham tidak paham? Insya Allah saya paham bang, tapi nggak tahu teman-teman Kristen di bawah. Wah. Ayo teman-teman, ada pertanyaan yang menarik. Kalau ada pertanyaan yang menarik, aku bacakan terus aku tanyakan ke Bang Juba. Sambil kita nunggu Oten kan yang mau pertanyaan tentang Kristen ataupun Islam. Tapi yang benar-benar ini masuk akal pertanyaannya. Kayak kemarin pertanyaannya ada yang nggak masuk akal, jadi nggak aku tanyakan. Apa nih? Semoga ada bang, tolong tanyakan Yesus datang buat Yahudi. Bang, ini pertanyaannya, apakah Yesus itu datang buat Yahudi atau Nasrani, bang? Kenapa? Ini ada pertanyaan dari Pangeran Batosai. Coba tanyakan bang, apakah Yesus datang itu sebenarnya untuk buat Yahudi atau sebenarnya untuk Nasrani? Yesusnya? Iya, datang. Beliau itu Nabi Isa alaihissalam datang kemudian untuk mengukuhkan hukum Taurat kepada Bani Israel. Bani Israel meninggalkan Taurat, sebagian dari mereka meninggalkan Taurat. Kemudian Nabi Isa datang kemudian untuk mengajak mereka kembali kepada hukum Taurat, dan penjelasan, penekanan, keputusan apapun yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam, itulah yang disebut hikmat Injil, dan pengikutnya disebut Nasaret atau Nasrani. Sampai sini tidak paham? Paham. Oh iya, itu makmu minta kamu lihat chatnya katanya. Oh, bentar. Kalau aku Mama bilang baca chatnya Mama, kata dia. Ada Mama chat aku. tunggu ya. Kalau buka WA nanti ini keluar suara di HP ini bang. Oke ya teman-teman, jadi pertanyaannya itu sangat bagus. Makanya di dalam surah Al-Fatihah itu kan ada orang yang kemudian dimurkai, ada pula yang sesat. Jadi ada yang kemudian didatangkan kepada mereka hukum, tetapi janji-janji Allah kepada mereka ingkari semuanya, makanya Allah murka kepada mereka. Ada lagi yang dikasih petunjuk setelahnya, tapi setelah datang petunjuk kepada mereka, malah mereka meninggalkan petunjuk itu. Itulah yang disebut sesat. Jadi ada yang diberi kemudian, ada yang diridhai, ada yang kemudian Allah bersama dengan mereka sebagai bangsa pilihan, tetapi kemudian mereka meninggalkan itu, mengingkari perjanjian-perjanjian mereka. Maka Allah mengatakan mereka ini adalah orang yang Allah. Nah, sampai ada kutukan kepada mereka. Lalu kemudian ada lagi yang didatangkan kepada mereka kebenaran, diajak mereka menuju kepada kebenaran, tetapi ternyata mereka justru lari dari kebenaran yang diajarkan oleh Allah. Maka mereka masuk dalam golongan orang-orang yang disesatkan.
Seperti itu. Alhamdulillah. Padahal tadi cuma main-main bilang THR guys. Halo, halo, halo. Assalamualaikum, abangku, guruku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru mau ditegur, panik kali dia. Dipikir mau diturunin. Akunnya udah bangkit kembali, Dek. Loh, akunku tetap cuman Iya, Kak. orangnya Banyak variasi gitu. orangnya yang terkapar dan Tapi setelah bukannya udah sembuh. alhamdulillah, tapi nggak 100%, Bang. Oh. Ada yang nanya nih, ada Apa yang tuh? protes-protes. Apa tuh? Dek? Kenapa Ustadz Zuma itu selalu bahas-bahas Kristen? Katanya gitu kan. Loh, aku jawab, loh, kalian menggunakan nama Allah selama beratus-ratus tahun, kalian gak sadar-sadar Bang Zuma cuma bahas akidahnya umat Kristen. Kenapa kalian protes? Mikir, saya bilang gitu, Bang. Gitu ya. Sinyalku bang. Bang, ini juga ada komen, apa ruginya buat Bang Zuma kalau kami menuhankan Tuhan Yesus, katanya gitu. Enggak ada ruginya selama kitab kalian itu bersihkan istilah-istilah Islam dalam kitab kalian itu aman. Alkitab cabut, Allah cabut dari sana, Rasul cabut, iman cabut dari sana, Nabi cabut dari sana, mujizat, syafaat, berkat lepas dari sana, malaikat lepaskan dari sana, dari kitab kalian. Oke, awal keluarkan dari kata kitab kalian, akhir keluarkan juga dari kitab kalian. Oke, selesai kita. Wahyu juga, Bang. Wahyu juga. Wahyu. lepas dari kitab kalian, tak ada masalah pun. Roh lepaskan juga dari sana, Kudus lepaskan dari sana, nggak masalah. Silakan. Kata ayat lepaskan dari kitab saudara, tak masalah pun. Silakan kalian mau guling-guling, mau apapun kalian, ya urusan kalian. Kamu nggak punya hak kemudian untuk mengganggu itu. Dan memang status kami ini tidak sedang mengganggu. Kalianlah yang mengganggu kami. Kalian mengambil istilah-istilah Islam di agama kami, kata Alkitab, kata ilahi, apalagi semua istilah-istilah yang sangat prinsip di dalam agama kami kalian ambil dan kalian tempatkan pada bukan tempat yang seharusnya. Itu loh. Kata kafir, betul, kata kafir lepaskan dari situ. Kata syafaat lepaskan dari tempat kitab kalian. Udah selesai. Kembalikan ke istilah kalian yang sebenarnya, gunakan pakaian kalian. Gunakan pakaian kalian. Jangan Anda mau merasa tersakiti, tapi faktanya kalian yang mengambil istilah-istilah dari agama kami. Ini lagi ada yang komen, tunggu Bang. Ini lagi ada yang komen katanya ada iuran-iuran tentang api. Emang ada iuran? Cuma mendapatkan bulanan dari iuran api, Mas. Astagfirullahaladzim. Ya suka-suka kalian lah. Iuran dari api katanya. Dan dibilang pendaftaran api gratis, tidak ada diminta iuran per bulan. Benar-benar. Ya, jadi silakan bikin kitab baru, lepaskan kemudian istilah Islam dari kitab kalian. Ingat itu ya, akhir, awal, Roh Kudus, malaikat, lepaskan semua itu, ya. Kata yang ada di dalam kitab kalian. Iblis, lepaskan semua. Karena iblis itu hanya dalam Al-Quran. Ya, gimana? Terus kalau semuanya dicabut, Bang, nama Allah dicabut, Alkitab dicabut, Rasul, kisah para Rasul itu dicabut. Terus mereka pakai nama apa, Bang? Contoh, iblis diambil dari kitab mereka, kata setan diambil dari kitab mereka. Ya, tuyul atau suster ngesot atau kuntilanak. Kok ketawa? Kok ketawa sih? Jadinya nggak laku, Bang. Coba aku ngebayangin gini loh, Bang. Kisah para apostolos pasal sekian nomor sekian kan nggak gaul lagi, Bukan Bang. apostolos, jadinya pewarta. Ya tuh, atau wartawan kan? Iyalah.
Kata iblis, kata setan diambil dari sana. Nah, Yesus dicobai oleh genderuwo. Kan cocok. Setan apa? Yesus dicobai oleh siapa? Maerot atau siapa? Pakailah istilah-istilah yang beken di Indonesia ini. Kenapa harus ke Islam-Islaman? Oke, izin Bang. Ini ada yang komen Bang. Mungkin yang di YouTube yang tadi malam kita bahas Adli yang tentang 19.000 yang tadi dibahas sama PB. Astagfirullah. Stiker bukan diwajibkan, ngerti? Stiker kalau kayak kita nonton TikTok nih ada gift. Nah, kalau di YouTube itu stiker kayak kita komen kita itu ada gambar-gambar lucu. Nah, itu bukan disuruh Bang Juma, kalian beli stiker ya ini enggak. Gitu kan ya? Ya suka-suka kalian lah. Mau fitnah, mau Istimewa, cerita Bang. apapun. Terserah kalian lah. Ada yang menarik plus istimewa Bang. Besok aku upload. Pendeta yang sangat jujur membela Bang Zuma terang-terangan. Siapa? Sulistyo bukan? Kalau disebut sekarang bukan rahasia lagi. Iya, Besok lah aku besok. upload. Jatah saya ada kan, dikirim ke saya kan juga. Oh beres. Iya, janganlah biarkan aku tidak pernah tertawa sehari. Kirimlah kalau ada yang kayak gitu. Aku bikin judul yang keren Bang. Video Bang Zuma diputar di depan para jemaat di dalam gereja. Aku udah Viral tahu. lagi tuh. Aku udah tahu, tapi masih rahasia ya. Bukan pendeta yang itu. Lain lagi. Iya lain yang lagi. mencuri motor Udah bukan? aku jambak, nggak mau naik dia. Bukan mantan maling motor itu bukan. Seru lah, seru pasti. Kalau yang pendeta pencuri motor, mantan pencuri motor itu kan lucu juga itu. Ini Martina naik lah. Jangan cuman komen di bawah nih Kristen. Mereka yang berani komen-komen di bawah ini akunnya di private guys, jadi nggak bisa dijambak. Sebelum kalian suruh aku jambak, udah aku naikin duluan tapi nggak bisa. Atau mereka nggak berani naik gitu. Apalagi yang tukang-tukang fitnah gini. Tukang fitnah. Sat, Ya, siap. kamu udah hubungi Pak Bahtiar Siapa itu? yang rencana mau close area wisata? Oh, belum, Bang. Oh, itu artinya kau tidak mau maju. 250 peserta. Banyak Yes. kerjaan, Bang. Dia sudah menunggu itu, hampir sebulan dia tunggu. Giliran aku yang hubungi bilangnya jangan diurus. Gimana dong? Ya, ini udah ada Bang Ali. Selamat malam, Bang Ali. Assalamualaikum kalau muslim. Seram kali mukanya kawan kita ini. Diusir sama mertua rupanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Juma, Malam Bang. Bang Ayubi, sehat selalu ya semuanya. Alhamdulillah sehat. Pamit aku di bawah aja. Kenapa Bang? Ditegur wajahnya kok nggak enak. Kenapa tuh wajahnya Bang? Dimarah sama mertua atau gimana? Bang? Bukan Bang, dikejar. Oh dikejar. Dikejar sama mertua? Dikejar mertua. Aku mau dikasih uang tunjangan hari raya, jadi aku lari. Tapi nggak mau. Oh gitu ya. Nggak mau, Ya. takut aku, makanya aku menyamar jadi orang lain. Iya, jadi pikirannya uangku aja nggak bisa kuhabisin gitu ya kan? Mau lagi dikasih, Ya, malas deh kan gitu ya? Benar nggak? Ya bener Bang. Mantap kali abangku ini. Aku dari Medan Bang. Salam kenal. Medan, Horas, masya Allah. Kebetulan Iya, aku iya. lagi di jalan nih Bang. Aku turun aja ya, berisik. Baik bang, hati-hati di jalan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada komen lagi, Bang Zuma, bisakah tim kami ke tempat tak bawa pembelajaran IT? Bisa.
Bisa ya kan Bang? Nanti Apa kita sekalian buka bersama aja di Bolangi Bang. Ini ada teman kemarin pernah ngechat aku juga nih di DM. Kenapa? Jadi dia kayak kan kita ada sekolah IT nih kan Bang. Ya. Ya waktu itu Bang Juma bahas untuk free gratis kan. Nah ini ada teman kita juga di Makassar, dia ingin ngajar nih tentang IT juga di sekolah kita. Dia akan memperkenalkan nih IT-nya gitu Bang. Boleh nanti hubungi ini Ustaz Alwan. Dengan senang hati. Jadi kita insya Allah minggu depan buka bersama nih. Jadi Bang Retun 44 bisa ke rumah Hobbit Bolangi minggu depan. Insya Allah hari Sabtu. Sama Laskar Api Sulsel juga. Dan juga warga di Bolangi. Oh iya, cuman jaringan kadang terganggu di sana kan, agak ribet sih kalau mau Aku live. Bang, itu rumah Hobbit Bolangi itu Iya. dulu yang alas-alas hutan-hutan itu kah? Betul. Masya Allah. Yang hutan, saya aja kok lihat sekarang masa lalunya itu ngeri kali, tapi alhamdulillah sekarang sudah mirip patikan. Ketawa lagi dia. Ketawa lagi dia. Teman-teman, ketawa lagi. Bagaimana dia tidak gampang sakit? Mukanya suka. Makanya kan aku baru sembuh. Kalau udah ngakak gini berarti aku sudah sehat itu, Bang. Bukan, ngakak Aku- itu bukan aku mulut cuma- kuman cuma- masuk, gampang sakit. Kecuali ketawanya sambil tutup mulut boleh. Aku cuma ngebayangin itu tahun berapa ya? Yang aku ingat itu 2017 atau Betul. 2018. 17. Bang Suma pernah posting di WA. Masih alas-alas gitu, masih hutan kan itu kan? Iya, Masya sekarang udah Allah. kayak petikan. Cuma beberapa tahun sudah kayak istana ya. Udah kayak petikan. Barakallah. Kun fayakun. Kumpayakan. Itu dari gig TikTok itu. Pendapatan Gitu Bang, nanti di framing lagi. pendapatan parkirnya saja pernah tembus 27 juta. Malah tahu? dibilang Kok tahu? satpam sama si bom sama si siapa itu? Aduh, dibilang satpam, mereka kurang ngaca atau nggak punya kaca ya? Maksudnya dia tuh sapam yang menjaga umat Islam dari kristenisasi maksudnya, Bang. Gitu. Kita semua ini sapam, ini kepala sapamnya baru datang nih. Ada pendidikan juga dia. Assalamualaikum Komandan. Agak tukar reba. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini korlap beli. Kalau ini anunya nih suhunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau boleh nambahin dikit, inilah mereka ini selalu mendiskreditkan suatu jabatan atau profesi itu nggak boleh. Profesi seorang satpam itu security itu sangat mulia. Karena kalau nggak ada mereka ini kita nggak bisa tidur nyenyak. Kan begitu, jadi nggak boleh seperti itu. Tapi mereka memang ini ilmunya seperti itu, karena sudah di bawah rata-rata gitu loh. Dia nggak Bawah tahu kalau rata-rata. Tuhannya dibunuh sama siapa Ya, nanti. sama satpam juga yang bunuh dia. Security-nya Romawi waktu itu kan yang bunuh Tuhannya dia. Oh ya itu dia makanya. Ya kalau Bang Zuma itu satpam, masa ada orang butuh tanda tangan nyari-nyari ke hotel. Bukannya satpam yang seharusnya dipanggil ke kantor. Ninda, anak buahnya nyari-nyari ke hotel, minta tanda tangan. Kita tahu semua itu Bang Andi ya. Iya Pak D, secara tidak langsung mereka yang mengolok-olok Bang Zuma dengan sebutan satpam, secara tidak langsung mereka itu merendahkan apa ya? Ya merendahkan Tuhannya. Tuhannya dibunuh sama ditangkap sama sapam Tuhannya. Wah, ini ada oten Bang. Ya, sebelum ke hotel ini tadi ada topik. Banyu Makam meninggalkan arena, saya masuk. Nah, si Meme, saya menunggu Banyu Makam, saya bilang nggak perlu lah, cukup dengan saya. Akhirnya dia mengakui bahwa Tuhannya pernah hilang 3 hari, ditambah hilang di kuburan 6 hari gitu loh.
Bunda Maria agak lalai merawat Tuhan karena kok bisa Tuhan ditinggal dan tidak tahu kemana dia pergi gitu loh. Itu Nah, belum itu- seberapa Bang Andi. Dulu malah dia katakan naik jasadnya ke langit, habis itu menguap katanya. Ya baru Dagingnya ngomong itu lagi. Sekarang ini anak Maria sebenarnya hilang di mana katanya? Menguap. Perjalanan ke surga menguap. Hancur di tengah jalan. Jadi Tengah jalan. setelah Yesus sampai di surga bukan lagi anak Maria hilang dalam perjalanan. Iya, berarti tuannya 2 kali mati. Siksa kali tuannya. Penganiayaan luar biasa. Ya gitulah ya. Kalau teman-teman tidak menggunakan akal di dalam beragama ya jadinya kayak gitu. Cuman modal iman. Oke, tapi kalau zigzag kan kita udah sering nih. Mukijan nih yang belum. Jadi dia bilang saya jago Alkitab, ingin naik katanya. Silakan, selamat malam Mukijan. Kristen dia bang. Karena dia bilang dia jago Bible ya. Melakukan ibadah puasa Ramadan, semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Maaf Bang, cuma sengaja aja, cuma pengen nyapa Bang Zuma dan Bang Handi, Bang Zugi dan kawan muslim yang ada di sini. Maaf ya. Saya cuma Iya. aja. Nggak apa-apa Bang. Kelihatan kok dari fotonya. Saya ini memang dari pertama buka TikTok ya, dari tahun berapa dulu kenal Bang Zuma ini, dia di YouTube kan. Saya asalnya dari NTB Bang. Tapi ya, izin bang, NTT. ini aku udah 4 NTB. kali di prank sama netizen. NTB Bang, bukan NTB. NTB. Oh, NTB. Dombojo. Enggak, kalau Mbojo itu udah NTB bagian timur Bang. Oh, Kalau saya kotanya Lombok. di Mataram. Mataram. Iya. Iya. Kalau Bojo itu kan sukunya itu ada berbeda, Samawa, Bojo, sama Bojo, Bugis juga iya. nggak ada di sana Bang. Ada. Betul. Jadi kalau NTB ini ada berapa suku ya? Banyak sukunya Sasak, NTB, Samawa, Bojo banyak. Kalau Bojo. sayanya Sasak saya. Oh, Sasak. Lombok berarti ya? Iya, Lombok asli. Lombok asli. Iya, Lombok original lah kalau bahasa Inggris. Iya, Lombok. Bukannya Lombok itu pedas. Kan. Jadi jangan salah mengartikan Lombok sama Lombok. Lurus itu artinya Lombok. Kalau kita di Sulawesi itu Lombok itu ya cabe. Kalau kita di Sulawesi. Bukan di Sulawesi aja, di Saya pernah mana-mana. transmigrasi dulu Bang di Tontoya, Kecamatan Dunggala tahun berapa ya? Tahun 80. Jawa Barat. Iya, betul. Terus? Ya kalau tidak salah Lombok ini ada juga di Amerika ya, berubah nama dia. Sidi. Iya, ada di sana itu Lombok. Keluar bahasa Inggrisnya Pak Desugi. Iya. Bang Sugi, Lombok itu Ya. artinya lurus Bang Sugi, bukan Oh, cabe ya. lurus. Iya, kalau bahasa Sasaknya lurus. Lombok gitu. Lombok Ya. itu lurus, itu bahasa Sasak. Bang Mukijan waktunya hanya 3 menit ya, apalagi abang Oke sudah deh, enggak ngeprank apa-apa. saya. Terima kasih aja ya buat teman-teman semuanya di sini. Iya, Kami makasih, Bang. ucapkan, Salam sama teman-teman di semoga Lombok. berkah selalu buat Anda semua di sini kami Amin. doakan. Anda adalah Amin. benteng Amin. kami untuk selalu Amin. menentang segala kemungkaran di musim-musim internet, terutama sebagai oten-oten yang kucluk-kucluk gepeng. Terima kasih semuanya. Iya, Wabillahi iya. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong hujat bang. Jadi topik Bang kita hari Zuma- ini adalah- Bang Zuma udah pernah nonton video ini ndak? Waduh. Videonya Pendeta Manurung itu. Yang mana itu? Oh, Pangeran Manurung. Pangeran Lucu itu, mah. Manurung. Lucu banget ya. Dulu Yesus itu belajar matematika dan diajari matematika oleh mamanya. Katanya Kata gitu siapa? kan. Pendeta Manurung. Kata Pendeta Manurung. Wih, mati. Lalu mamanya itu ngetes Yesus. Yesus. 2 tambah 3 berapa? Yesus menjawab 7 mak. Katanya gitu. Goblok kau Yesus. Katanya gitu kata mamanya bang. Itu yang ngomong Pendeta Manurung itu. Alasannya kenapa ngomong kayak gitu? Nggak tahu. Jadi, maksudnya tujuannya apa? Ya biar jemaatnya ketawa mungkin bang. Waduh. Masa 2 tambah 3 Yesus menjawab 7 katanya. Kan Ya, lawak. versi Tuhan bisa jadi kan? Tidak ada yang mustahil begitu. Tidak ada yang mustahil. Saya izin turun. Sebelum sini sakit aja. perut. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Semoga wabarakatuh. sehat-sehat selalu. Mau kemana? semuanya. Amin. Balik. Mau ke sinagoge. Balik.
Assalamualaikum abang-abang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki masih ingat nggak sama Apandi Mahmud? Iya, ingatlah. Iya, ada DM ke saya tuh, mau ke TikTok nggak bisa katanya. Lo kemarin jumpa? Dia kemarin Di jumpa Mahmud. di Api Sulsel. Iya, apa di Ambon? Izin bang, ini udah ada bundanya Gerald. Dia nih Kristen ya. Selamat malam bunda. Iya, selamat malam. Kristen kan ya? Iya, Gimana kabarnya malam ini? baik. Baik. Ada yang ingin disampaikan? Anda sih aku cuma mau dengar-dengar tadi kan. Apa yang ngomong tadi? Apa tuh? Katanya Yesus apa? Dari sekte mana Mbak ini? Katolik, Katolik kayaknya nih. Protestan, Protestan atau apa, Ibu? Advent atau Saksi Yehova atau Mesianik? Atau saksi palsu? Bukan ya? Bukan. Halo bundanya Gerard. Anda dengar? Halo? Ya, Bunda ini dari Katolik. Oh, jaringannya kurang baik, Bunda. Katolik ataukah Protestan atau Advent? Nggak dengar suaranya. Jaringannya Bunda kurang baik. Halo? Selamat malam. Di sini masih rame bang, sore bang. Sore ya. Bang Siksak di mana? Saudara Siksak di kota mana rupanya? Di Kaliwates bang, di Kaliwates kanan kiri ini ada masjid-masjid bang. Jember. Jember. Iyalah, lanjutlah. Dengan ibu ini aja dulu, bundanya. Bundanya bagaimana, suaranya kedengaran atau bagaimana? Bundanya. Bagus penjaringannya. Silakan bertanya Ibu tentang apa, tentang Islam. Bu, Topik kita malam hari ini kenapa harus Islam? ya, Oke, baik. Waduh, merah dia. oh, disuruh dulu turun, baru naik lagi. Bang, kalau saya ingin bertanya masalah sunat kulub bang. Iya. Kenapa dengan sunat kulub? Kalau misalnya itu nanti di mana sunatnya bang? Harus sunat. Kalau sudah usia 36 tahun, Iya. apakah masih ada yang mau sunat itu bang? Iya, Nabi Abraham usia 80 sunat. Kenapa tidak? Mau disunat kapan? Biar Bang Handi eksekusi segera. Saya kemarin bang, saya antar beberapa orang 40 tahun, 50 tahun, 27 Saya tahun. 57 tahun pernah saya sunatkan itu marga apa sih, lupa saya namanya. Marga Gultom. 57 tahun saya sunatkan masuk Islam dia. Tahun 2010 itu. Biasanya itu bang, kalau orang sunat itu sembuhnya sampai berapa minggu atau berapa bulan? Pagi itu, Bang? disunat, sore main bola. Iya, biar 2 hari, 3 hari lah. Sudah Paling lama stabil. seminggu. Nggak ada punpatnya Masa lah sekarang. bang, ya nggak mungkin lah bang. Iya, serius. Iya, Bang. Saya hari Yang benar, ketiga, Bang. saya hari ketiga sunat itu sudah renang. Saya sore main bola. Nah, itu dia. Apalagi sekarang sudah canggih kan, tinggal laser, udah itu langsung kering. Kan yang dipotong itu kan termasuk bagian dari alat vital bang. Cuman kulit, Tiga cuman hari kulitnya, cuma kulit, lebih berdaging kuping.
daripada kulitnya aja. Dicungkil sedikit ya sekitar 3 kilo lah diambilin dari ini. Gila. Cuman kulit kecil aja pun sedikit. Seujung kuku. Senti paling satu Ayolah bang, senti. jangan. Kok sampai 3 kilo bang? Jangan nakut-nakutin saya lah bang. Enggak lah. Enggak lah. Gini aja Sa, kalau kamu ingin disunat, kamu telepon saya aja. Saya bisa bantu. Di Jember itu kami punya ada banyak teman kita di sana. Gitu loh. Insya Allah bisa dibantu. Di daerah mana bang Hadi? Di daerah mana itu? Ya di rumah sakit bisa, di klinik bisa. Banyak tempat-tempat untuk sunat kok. Insya Allah kami bisa bantu. Biasanya, maaf ya bang, biasanya biayanya itu bayar berapa bang? Biasanya Nanti berapa? kita bayarin. Bayarin. Dah, kita yang bayarin. Kalau kamu mau ke Jakarta, Yang bener, kamu ke Jakarta, yang bener lah bang. iya dibayarin. Bayarin. Masalah biaya nggak usah lu pikirin. Itu sambut dulu tuh ada mualaf bertato. Ya. Wah ini mualaf bertato nih. Assalamualaikum Bang Andre. Iya itu tadi kenapa bos kok? Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi udah naik ditolak kenapa bos? Oh iya, jadi kalau setiap live di sini bang, sorry maaf. Jadi setiap di sini saya hanya memberikan tuh teman Muslim itu hanya 3 orang, selebihnya untuk teman Kristen saja. Iya kan tanya dulu, gue mau ngomong sama apa? Jarang-jarang gue enggak. mau naik itu loh. Iya, karena Gue tuh biasa jarang-jarang kalau mau naik. gini, kalau saya langsung lihat teman-teman Muslim di sini, kalau lihat namanya Muslim ya langsung kutolakin aja gitu. Karena memang saya fokusnya untuk diskusi gitu bang. Lamba Sugi sama Bang Andi. Mereka VIP. Oh iya. Udah iya. lanjut. Gimana deh? Jadi gini Bang Suma, nggak apa-apa. Jadi ya janganlah diplot-plot kayak begitulah, host. Karena gini, kalau seandainya naik tuh kita juga tahu diri. Ya, saya juga nggak pernah naik. Kalau ada perlu banget gitu ya. Karena tadi ada beberapa viewer ya, mungkin ada salah satunya yang dari NTT. Dia cuma nanya, saya pengen masuk API, cuman di NTT ada atau tidak gitu. NTT, Nusa Tenggara Timur. NTT belum ada kayaknya ya. Belum, yang NTB yang itu. udah ada. NTB yang ada. Itu jadi itu tadi ngomong emang ada berapa orang yang mau masuk, ada banyak katanya gitu. Nah jadi dia tuh kayak ngikutin Bang Zuma. Nah, terus apa namanya dia kayak bikin kayak komunitas gitu loh. Nah itu pengen masuk API tapi kok nggak ada. Waktu itu udah tanya ke Bang Ardiansa. Zuma tapi bukan nggak digubris. Kata siapa? Ya nggak ditanggepin, ya nggak tahu ini dari viewer, dari viewer. Oh. Makanya tadi saya pas lagi gini saya coba mau ngomong Bang Zuma, saya WA juga nggak dibaca-baca kan gitu. Oh ya? Jadi Tertimbun Iya. WA-nya setiap hari tuh ratusan iya nggak yang apa-apa, WA. nggak apa-apa. Iya, Iya, iya gimana, nggak apa-apa. Udah itu aja sih. Tadi saya cuma mau bicara. Saya tuh kan jarang-jarang naik, ya. Ya mungkin gini loh. Itu Mbak Sugi. Nah, mungkin gini loh. Saya cuma gini loh, Gurunda. Ya bukan curhat ya Gurunda ya. Ya mungkin apa namanya sekarang kan saya mau nanya sama Gurunda nih karena Gurunda tuh panutan buat saya lah. Cuman kayak gini, ada nggak apa menurut Gurunda nih ya, menurut Gurunda ya, kalau seandainya seorang muslim sekali untuk memfitnah itu gimana pandangan Gurunda? Ya nggak boleh lah dek. Di Islam nggak boleh fitnah orang. Kaidahnya kan udah jelas. Fitnah lebih kejam dari membunuh. Iya makanya kan dulu tahun 2020 saya pun udah kena fitnah gitu loh. Saya udah kena fitnah dan saya itu di sini niatan saya itu cuman pengen apa ya, membantu orang, bantu orang. Gak ada lebihnya saya, apa namanya, nggak ada keinginan apapun, nggak ada. Saya cuman mau membantu aja. Tapi kok
kok sekarang saya kayak di apa ya? Ya banyak sekali ya fitnahan-fitnahan ya. Ya, tadinya cuma pengen curhat sama Gurunda tuh. Saya harus gimana sih Gurunda? Jujur aja. Enggak, benar Banyak yang saya enggak ya Andre, gimana itu ya? Bang Andre itu sedang diuji keikhlasannya. Sejauh mana Bang Andre itu ikhlas mengerjakan itu semua. Itu sudah pasti ada ujian Bang Andre. Jadi nggak usah pikirkan ya, nggak usah berkecil hati. Tetap aja niatnya tulus karena Allah, jalankan. Seperti kemarin Iya. Bang Andre DM ke saya kan, ya udah kirim, udah nggak peduli mau apa kayak udah kirim. Yang penting niat kita ikhlas karena Allah, itu saja udah. Nggak usah pikirkan orang. Jadi jangan kita itu rusak gara-gara orang, itu intinya itu. Pak Din, Iya. shortcutnya kayak mau di setel dulu Pak Din, noise parah. Oh iya, saya cabut dulu apanya. Udah. Sekarang ini gimana? Ya udah. Nah tapi terakhir begini loh, kan saya itu kan kayak bukan minta donasi sebenarnya saya ngajak kayak Mbak Sugi, Bang Zuma, yang lain. Saya ngajak, ini saya mau ada bukber ya sama anak yatim. Ada bukber, mau nggak beli satu box itu 20.000 kan gitu. Saya kan ngajak, saya nggak minta, saya nggak ngemis. Kalau mau silakan, nggak juga nggak apa-apa. Buktinya misalkan Gurunda kan nggak baca tuh chat saya. Toh saya tetap berjalan kan, istilahnya buka bersama anak yatim juga berjalan gitu loh. Maksudnya nggak masalah, saya juga nggak apa-apa kan gitu. Tapi kayak Ustadz Sugi, Ustadz Sugi nyumbang 100. Oh ya udah Ustadz Sugi. Jadi 5 box ya Ustadz Sugi. Kan saya bilang begitu. Juga si Bang Eagle segala macam. Nah, dan acara lancar. Mungkin aku udah kasih videonya ke Bang Zuma, mungkin tadi udah nonton. Ini saya amanahkan karena dari netizen juga, dari teman-teman apologet. Tapi ada sindiran-sindiran ya. Ada sindiran-sindiran, kalau mau berbagi ngapain sih minta-minta? Ya kan nggak baik ya segala macam begitu-begitu. Saya lagi mikir, saya minta apa ya? Toh apa bedanya sama donasi? Mau buka bersama atau mau Jumat berkah, minta donasi, apa bedanya? Ya, orang yang gini Bang Andre, itu orang yang berpikir pendek saja. Kalau orang berpikir panjang, dia akan berpikiran bahwa Bang Andre itu sedang ngajak saudara-saudaranya beramal. Iya. Kan begitu. Tapi Tapi permasalahannya ini orang Muslim juga gitu yang ngomong. Ya namanya juga gini Bang Andre, di Muslim itu tidak semua orang Muslim itu baik. Ada yang jahat, ada yang baik. Demikian juga di Kristen, ada yang jahat, ada yang baik. Jadi semua itu janganlah membuat kita itu patah semangat gitu. Tetap aja jalankan, nggak usah diperdulikan apa kata orang. Yang penting niat Bang Andre tulus karena Allah, udah jalankan. Nggak usah peduli dengan orang lain. Iya. Ya makanya kan saya ini bukan masalah, bolehlah sedikit saya curhat. Kenapa? Saya berpikir saya mau bicara sama siapa, kan begitu. Gak ngerti. Karena saya coba siapa ya, saya coba deh Gurunda, saya coba WA segala macam, mungkin mungkin banyak yang tadi ketiban segala macam WA-nya. Oke, ya cuman kok Banyak kayak udah tadi kok kali lah itu WA aku tiap hari. iya, nggak apa-apa Gurunda, nggak apa-apa, ya saya paham. Makanya pas dilala host, pas saya mau naik ditolak. Nih kenapa nih, ada apa nih? Saya jarang-jarang naik loh. Saya walaupun Gurunda ada live segala macam, saya nggak pernah mau urusan apa, saya nggak pernah mau ini kok. Tapi maksudnya pada saat saya mau naik harusnya lihat kenapa nih Andre nih, ada apa gitu. Jadi nggak mungkin saya cuma sekedar gitu. Ya maaf, saya boleh jawab ya. Karena saya nggak tahu kalau ini akunnya Bang Andre gitu. Karena saya Mualaf Prince. Oh ya, saya kurang tahu Bang, maaf sebelumnya. Udah. Ya. Maafkan. Oke, gitu aja sih Gurunda. Siap. Iya, makasih banyak atas masukannya Iya, Dek. saya juga udah disuruh turun tuh sama teman-teman Muslim semua di bawah. Gak apa-apa. Jadi itu makanya aku jelaskan. Ini memang Komal khusus untuk debat. Jadi host itu ketika ada teman Muslim yang mau naik, memang fokusnya ini bukan mau debat ini.
pasti ada kalau sama Muslim gitu. Siap. Lain cerita kalau sudah dikenal, gitu loh dek. Host kita ini Oke, kan siap, orang baru. Gurunda. Siap Gurunda. Siap. Siap. Makasih banyak. Gurunda. Semangat Ya, Bang untuk Andre ya. semuanya. Gak usah Ya. dipedulikan apa kata. Semangat. Siap. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat teman-teman yang di bawah nih, yang tanya kenapa nggak dinaikin. Nah kan gini, teman-teman kan tahu setiap kita live ini kan memang dikhususkan untuk kita mulai berdiskusi. Nah makanya di awal saya selalu bilang, maaf ya teman-teman Muslim, saya nggak naikkan dulu nih buat teman-teman yang Muslim, kita utamakan dulu teman-teman yang Kristen yang mau berdiskusi, karena kita buka Qomal ini adalah untuk berdiskusi. Tetapi jika tidak ada OTN, biasa kan dikasih kesempatan nih buat teman-teman Muslim yang mau naik, silahkan request kalau memang sudah tidak ada teman-teman Kristen yang lain. Dan kan saya juga bisa saya sampaikan, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, teman-teman silahkan komen. Nanti komennya saya bacakan dan saya tanyakan langsung ke Bang Juma. Dan juga jika ada yang penting sekali yang ingin disampaikan, teman-teman bisa WA saya. Nah WA saya ada di bio profil. Kurang apa lagi coba? Kayak kemarin ada yang murtad nih bang, gini. Oh ya mau naik ya bang, silakan. Karena teman Muslim kan, dia WA saya. Ya udah saya naikkan. Jadi saya tahu jelas tujuannya apa mau naik. Kalau saya naikkan semua teman-teman yang Muslim yang mau naik, ujung-ujungnya diskusi kita tidak berjalan seperti itu. Jadinya sesi curhat. Gitu loh teman-teman. Jadi kalian jangan baper gitu. Kan saya sudah bilang kalau ada yang ingin disampaikan, teman-teman silahkan komen atau WA saya. WA saya ada di bio profil. Kalau ada sesuatu yang penting bisa sampaikan dulu di WA. Jadi saya bisa naikkan apa tujuannya. Gitu ya teman-teman. Kalau saya naikkan semua nanti jadi sesi curhat kita. Tapi kalau nggak ada OTN ya udah dinaikkan gitu. Paham ya sampai di sini? Silahkan dilanjut bang. Oh ada Bang Riko. Yaudah kita iklan dulu. Silahkan Bang Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal semua yang ada di bawah. Saya Riko dari Bangka Belitung, sedang berjualan ya, kecil-kecilan, aneka cemilan dari Pulau Belitung. Kami menjual pempek sutra tenggiri, abon ikan tenggiri, peletek cumi-cumi, stik cumi-cumi, pastel mini abon ikan tenggiri, dan kerupuk ikan tenggiri. Enak itu bang, cumi-cumi itu enak bang. Yang berminat bantu kami silahkan untuk Assalamualaikum. Iya, Ya, waalaikumsalam. sabar bang. untuk WA kami ada di bio. Kami akan kirimkan ke seluruh Indonesia, Singapura, Malaysia dengan Lion Parcel si cepat JNT. Insya Allah amanah dan halal dan tidak bisa COD. Untuk yang mau pesan jangan mepet karena kita puasa tinggal 9 hari lagi. Kalau mepet takutnya sampainya setelah lebaran ya, mumpung ada waktu ya gercep lah. Bang Zuma tolong minta ditambahin dikit ya. Oke teman-teman sekalian, silakan yuk kita pesan cemilan dari jajanan jualan ya daripada saudara Riko untuk dipesan. Beliau berjualan beberapa menu seperti abon, peletek, empek-empek, kemudian kerupuk. Silakan dipesan sama beliau, langsung DM ke beliau, langsung di bio-nya ada nomor kontak. Ya teman-teman, kita juga, saya khususnya sudah sering mendapatkan kiriman dari beliau terkait dengan menu jualan dan sangat nikmat teman-teman. Silakan, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya turun ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dayang, Bang Zuma, Bang Han, Waalaikumsalam. dan host yang baik hati. Lanjut. Waalaikumsalam bunda. Oke, ini Bang Alvan Pamungkas, silakan Bang. Oke, untuk Bang Juma sama teman-teman tahu kesingkatan POM nggak? Apa? POM. 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 Ya,
Apa itu? Perkumpulan orang munafik. Kenapa bisa? Saya udah muak saya dengan orang-orang munafik. Siapa itu? Yang mana tuh bang? Kalian ngomong, kalian ceramah kentut, tau nggak? Oh, gitu Aduh. ya. Maksudnya nih marahin ke siapa bang? Satu aja yang hadapi, satu aja. Ya, siapa aja yang punya telinga? Siapa aja yang punya telinga? Oh, gitu. Kamu pernah memberikan amanah ke saya gitu? Pernah memberikan amanah terus saya menyelewengkan amanah Anda atau gimana ini? Kenal aja kagak? Anda siapa? Menuduh orang munafik itu ketika Anda memberikan satu amanah, misalnya Anda seorang pimpinan memberikan amanah kepada kami, terus kami kemudian menyelewengkan amanah itu, atau kami pernah berjanji kepada Anda, kemudian kami berkhianat terhadap janji itu, ente siapa rupanya? Kentut. Tukang becak gue kagak? Cleaning service saya juga bukan. Tapi ente sopo rupanya, Rek? Ente sopo pagi mulut sebesar ban mobil hardtop, ngomong nggak jelas, datang-datang nuduh orang munafik. Rasakan nih cambuknya mungkar. Udah turunin nggak ada gunanya juga orang. Nggak, tunggu. Jangan dulu. Ente siapa? Ente siapa? Hah? Udah cukup uangnya emakmu kau curi. Datang-datang munafik, macam kau panitia surga aja. Enggak, kebalik tuh. Ya, terus ente siapa? Ente siapa? Atau emakmu nggak laku tadi malam sehingga kamu ngamuk. Jangan bawa orang tuanya, kasihan. Ini anak-anak lahir dari belakang Ini ini. anak kurang didikan ini. Kurang didik dia, kurang didik. Anak kurang didikan. Kurang didik, kurang makan. Kurang makan. Orang sekarang udah pakai mobil, kamu keluar rumah pakai sandal aja belum bisa. Terus kenapa kamu bilang di sini kentut segala macam? Kenapa? Kamu sakit apa rupanya? Hei, apa keluhanmu? Apa keluhanmu? Penyakitnya. Kamu mau makan, tidak ada beras. Ngomong. Biar kita sumbang. Ngomong. Akan pujian. Ya, harus akan pujian. Apa? Aduh. Harus akan pujian ya. Perkumpulan orang-orang yang suci ini harus akan pujian. Pujian? Oh, pujian. Ente siapa rupanya? Kamu sudah berbuat apa rupanya? Bung? Oh, saya murid Gurunda. Siap. Murid, rupanya kamu cuma murid. Oh, pantesan aja. Jadi murid, ini teman-teman dengarkan ya, 2.000 orang lebih dan di YouTube saya ini 1,4 lebih. Murid kita ini dia mau cari panggung, tapi tak ada yang memperhatikan. Kenapa? Karena kalau dia pakai sarung, pas bagian pantatnya bolong, lalu dia keluar. Ya. Jadi kalau Anda hanya ingin menghakimi orang, ya, udah. Ya, kamu dibawa aja. Ya. Kamu beli Kalpanax, habis itu kamu siram, kamu punya ucok, ya, baru kamu panasin sedikit pakai lilin. Kurang kerja. Kirain apa? Nggak tahu siapa dia, kenal enggak, nuduh kita munafik. Emang kau pernah kasih saya amanah? Terus saya Orang yang langgar ngasih amanah. duit saya aja ya, yang ngasih saya berapa juta kemarin itu, nggak ada menuduh saya munafik. Lumayan juga. Halo Abang, saya belum selesai ya Bang. Yaudah, nggak apa-apa Bang, standby aja dulu. Kita sapa dulu aja nih Bang Martua. Selamat malam Bang Martua. Malam. Bang Martua. Malam. Ya malam Bang. Bang, suaranya kurang besar Bang. Bisa dibesarkan suaranya Bang? Udah besar ini. Cek. Jaringan aku merah ya? Tadi Enggak, jaringannya bagus, merah. Ini sudah bagus Bang. Atau Abang belum buka puasa? Putus. Oh, dia bertanya
Nggak dengar pertanyaannya? Enggak bang. Kenapa harus Islam katanya gitu pertanyaannya? Iya. Ya, ya malam ya. Kenapa? Ada yang mau dibahas nih? Iya, dia minta pembahasan bang nanti, bukan mau bertanya. Dua arah berarti. Oh, Tapi sebelumnya Bang Martua Kristen kan yang Bang? Iya, Kristen. Oke. Gimana kalau kita bahas asal usul agama? Islam gitu. Kenapa harus Islam? Karena hanya Islamlah yang kemudian yang berkesesuaian dengan ajaran para nabi-nabi. Gitu bang. Oh. Iya. Terus Ya. di dalam ajaran Islam sendiri, Iya. pernahkah Nabi yang menjadi panutan saudara itu menjamin jalan keselamatan? Iya. Jaminan bukan cuma jalan kalau kami, justru warisan bang. Kami dapat warisan. Di Islam itu kami diberikan warisan, dan kalau yang dikatakan warisan ini mutlak adalah kepunyaan kami gitu loh. Kami diwarisan, diberi warisan itu sebagai hak mutlak kepemilikan gitu. Berarti siapa yang sudah memeluk agama Islam sudah mendapat warisan gitu. Benar sekali, Masya Allah. Meskipun dalam kehidupan dia tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Kalau dalam kehidupan mereka selama mereka itu tidak musyrik, tidak menduakan Allah, dan kemudian mereka mati, maka ada saat di mana setelah upah dari kemaksiatan mereka terbayarkan di neraka, maka mereka akan diangkat ke Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam hadis Bukhari 6886, setiap umatnya itu akan diambil oleh beliau langsung dari neraka dipindahkan ke surga. Itu yang disebut kemudian dengan syafaat bang. Jadi kami umat yang diberi syafaat. Nah, jadi dalam perjalanan hidupnya, walaupun dia hidup dengan penuh dosa, ya selama mereka tidak munafik, selama mereka kemudian tidak mati dalam kesyirikan. Kata munafik ini apa sih sebenarnya? Munafik itu berpura-pura baik, berpura-pura beribadah, berpura-pura taat, berpura-pura menjadi Islam, berpura-pura kemudian rahmat dan seterusnya, padahal niatan daripada itu hanya menginginkan penghormatan dari manusia. Gitu mas. Jadi apa yang mereka lakukan itu bukan karena Allah, tetapi semata-mata karena ingin ria dan ingin disanjung oleh sesamanya manusia. Betul, lain di mulut, lain di hati. Nah itulah munafik. Seperti itu bang. Jadi memang pada intinya, kalau Muslim mau dia berbuat dosa pun dia di dunia tetap akan menjadi masuk surga gitu. Selama mereka tidak munafik dan kemudian tidak musyrik, tidak syirik. Iya, maksud saya kan gini. Iya. Dia berperilaku, karena banyak manusia sekarang ya, hanya badannya aja manusia, sifatnya binatang gitu kan. Iya. Bahkan binatang bisa jadi ke sifat manusia gitu. Iya, terus? Nah, maksud saya kalau seperti itu manusianya, itu juga dijamin masuk surga. Selama mereka tidak menduakan Allah. Oh, berarti iya, maksud saya berarti kan selain konteksnya itu dia tidak menduakan Allah ya, sesuai dengan yang Mas bilang. Berarti Tapi kalau yang Anda ceritakan itu kan berarti munafik. Kalau dia berperilaku ya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agamanya, tetap juga masuk surga.
Kalau mereka kemudian mengakui Allah Subhanahu wa taala kemudian sebagai satu-satunya Tuhan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian dengan mulutnya kemudian dia mengatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu adalah nabi Allah, utusan Allah, tetapi pada fakta kehidupannya dia itu tidak melaksanakan tugasnya, kan jatuhnya ke munafik, Bang. Mulut berkata saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tapi tidak menyembah. Dia mengatakan bersaksi Rasulullah adalah utusan Allah, tapi tidak menyembah. Substansi saya yang saya sampaikan itu berbeda. Bang, halo. Iya. Ini yang ngomong berapa orang sih? Ada yang saya mau tanyakan, bisa? Nanti bang, yang tahu sedikit bang, tahu keadaan ya, lagi diskusi, diam dulu. Karena begini ya, saya juga Kristen ya. Saya Kristen. Iya. Tahu? Ya. Terus? Kalau di kami, ya, memilih hidup dan meyakini bahwa Tuhan adalah Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Pasti selamat. Dosanya sudah ditebus. Itu kata Paulus. Ini adalah surga. Dengar dulu, saya menjelaskan dulu. Ini Mas Sugi ini motong-motong terus ya. Silakan. Ya. 1 Yohanes 1 nomor 2 ya, 1 Yohanes 2 nomor 1 ya, silakan. Kalau dia sudah berkeyakinan bahwa Tuhan adalah sebagai juru selamatnya, ya, dan dia sudah ditebus dosanya, iya, maka akan diselamatkan. Garansinya adalah keselamatan surga. Ini maksud saya begini, banyak yang mempersepsikan umat Kristen sendiri, ya, dengan dia sudah terstigmatisasi seperti itu, apapun yang dilakukannya bebas. Itu saya tidak setuju. Ya, saya Kristen dan saya tidak setuju seperti itu. Gitu. Ini saudara mau curhat juga? Saudara mau curhat saya atau? Mau membandingkan juga dengan. Saya sekarang kirain mau curhat, Bang. Gitu. Iya. Bukan, saya kasih perbandingan dong. Nggak mungkin kita satu orang ada perbandingannya. Iya, terus namanya gitu. Ya, tapi sesi curhat ini. Bang Martua ini pakai headset atau gimana, suaranya sama sekali nggak kedengaran, Bang? Itu Anda curhat itu. Dengar kok. Itu Anda curhat namanya. Tidak, saya mau kasih pembanding. Ada dalil nggak? Ya, saya mau kasih. Ada dalilnya tidak? Tidak. Dari Anda bedakan dulu curhat dengan diskusi. Kalau Anda diskusi itu, Bang, memberikan sebuah dengar. Anda memberikan narasi harus disertai dengan dalil. Habis itu kita uji dalilnya. Jangan curhat. Mas tahu arti curhat apa sih? Curhat menceritakan pribadi ente kepada orang banyak, ngapain? Enggak, kepanjangan curhat apa sih? Enggak, aduh, ngapain itu level anak TK yang kayak gitu-gitu. Sekarang begini, tak ajarin, Bang, tak ajarin. Saya ajarin caranya diskusi itu gini. Ketika Anda menarasikan bahwa di dalam agama kami itu bebas, mau ngapain pun bebas, dalilnya ada, 1 Yohanes 2 nomor 1, anak-anakku hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus. Gitu aja. Jangan ada curhat kemana-mana. Pakai dalil. Setiap Anda bernarasi, ada pesan yang mungkin bisa dipetik oleh pendengar. Ini loh dalil dasarnya, kan gitu. Kalau cuma curhat kayak begini mah, aduh, itu Mak Erot juga bisa, Bang. Ya, ayo curhat lagi atau coba narasi lagi, tapi yang masuk akal. Silakan Bang, yang ada dalilnya gitu loh. Jangan curhat. Ya, jangan curhat ya tepinya ya. Oh, ini bukan curhat loh. Lah Anda dari tadi curhat loh. Enggak ada dalil, itu curhat namanya. Itu curhat namanya. Gitu loh. Ayolah Bang, ayo pakai ilmu sedikit nampak, jangan curhat. Enggak,
Enggak, maksudnya begini. Kalau di ajarannya kami, ya, barang siapa yang mempercayai dan meyakini Yesus sebagai juru selamatnya, dia Itu dalilnya mana bang? Di mana ditulis bang? keselamatan. Roma 10:9. Jadi jangan jangan curhat apa bang? Jangan curhat. Maksud saya begini. Dari keyakinan saya sendiri pun, ya, saya tidak setuju kalau dengan memakai keyakinan itu maka semua umat Kristen bisa bebas melakukan apa saja, berbuat dosa segala macam. Lah, mereka sudah benar dengan menjalankan apa yang tertulis di kitabnya. Anda yang salah. Anda yang salah. Kristen itu adalah orang bebas. Dengar dulu dong saya. Galatia 5 nomor 1, dengan matinya Yesus kita merdeka, kita bebas dari aturan-aturan Tuhan. Udah lah, nggak usah curhat kayak gini-gini mah kecil. Nggak ada orang bisa ditipu dengan bermanis-manis dengan tata cara Anda berbicara kayak begitu. Kami paham Kristen dari Anda, paham? Oke, saya pun paham dengan Anda gitu loh. Jangan Anda aja paham dengan saya gitu loh. Anda mengatakan saya tidak setuju, tapi dalilnya mengatakan Kristen itu adalah makhluk terbebas. Dengar ya. Makhluk terbebas dan termerdeka di alam jagat raya ini. Semua boleh untukku, semua halal untukku. Apalagi? Jangan curhat lah. Diskusi yang pakai dalil. Mas Juma yang terhormat. Nggak perlu penghormatan dari ente. Jangan lanjut. Anda memaksakan semua narsum Anda itu memahami apa yang Anda pahami. Lah, pertama ya. Di Bible tertulis begitu. Pertama. Bible begitu. Dengar dulu dong. Apa yang saya dengarkan orang curhat kayak begini? Tidak ada dalil. Anda dengar dulu. Aku aja bang. Aku belum selesai nih bang. Anda itu kan buka sesi tanya jawab nih, kan gitu diskusi, ya. Belum tentu kayak saya ini, mungkin Anda lebih banyak pengalaman atau pengetahuan terkait itu. Jangan Anda paksakan. Apa yang saya pikirkan itu yang saya tahu. Ya. Tapi narasi Anda bertentangan dengan Bible, saudaraku. Itu masalahnya. Enggak, begini, hargai narasumber yang masuk di komal Anda. Apa perlunya dihargai orang yang melakukan kedustaan dengan secara halus untuk apa? Kedustaan apa? Anda mengatakan barusan bukan Anda punya narasi bertentangan dengan Bible. Semua boleh untukku. 1 Korintus 10 nomor 23. Segala sesuatu boleh untukku. Itu kata Paulus, dan Paulus mengajarkan aku harus menjadi tauladanmu. Jadi jangan Anda buat agama baru. Di dalam Kristen Anda bikin agama baru lagi, jangan. Agama Kristen itu semua apapun boleh. Tak ada yang haram di Bible. Oke, di Bible itu tak ada yang haram buat Kristen, tak ada. Jadi jangan Anda bikin-bikin. Mana? Coba. Apa yang keluar dari mulutmu itu yang haram. Bahaya itu, berarti kamu berbicara itu haram gitu. Dalil tidak rasional dibawa. Kamu meludah haram. Nah ini kamu persepsikannya terlalu sempit. Loh, Anda yang mengatakan apa yang keluar dari mulut itu haram. Jadi suara Anda yang keluar itu haram. Maksudnya yang keluar dari mulut. Kok diralat lagi? Apa kata? Ya, suara memang kan keluar dari mulut, tapi iya, ya, apa yang keluar dari mulut itu haram. Iya, ya diam aja kalau begitu, dia diam aja, diam, jangan keluarkan suara. Apa ya, terlalu menyempitkan ini. Makanya ajaran yang dibuat-buat kayak gitu itu jangan, nggak usah dipamer, itu nggak rasional. Apa yang keluar dari mulut haram, apa pula? Kamu suka menyimpulkan itu gitu loh. Iya. Jadi kamu tuh terlalu sempit untuk memaknai sebuah kalimat. Gitu ya. Dan kamu bebas bernarasi menjauh dari dalil gitu. Bukan bebas. Loh, tadi apa dalil pendukung yang Anda ingin sampaikan terkait narasi Anda? Oh, tidak, maksud saya begini.
kalau kata bebas itu kan kita sesuka-suka hati nih, ya kan? Sama seperti tadi yang Anda sampaikan tadi, setelah kematian Yesus kita merdeka. Merdeka itu bukan dalam arti sesuka-suka hati, bukan. Lalu? Ya. Merdeka dalam arti apa berarti? Begini. Makanya tadi saya masuk pada konteksnya tadi ya. Ya, silakan. Ya, karena tadi kenapa saya preambulnya tadi kan jelas saya sampaikan. Kalau di Muslim, apapun yang dia lakukan dalam kehidupannya, maupun dia berbuat zina, berdosa, membunuh, sampai yang tadi ngomong masuk surga. Ya, terus? Secara logika saja, ya. Logika saya berpikir ya, secara hebat saya pribadi. Apa ya pantas manusia seperti itu diberikan tempat yang paling terindah di dunia akhirat nanti? Gitu loh. Kan udah dibilang tadi, manusia diupah berdasarkan perbuatan, masuk ke neraka. Setelah mereka mendapatkan upah dari dosa-dosa mereka, mereka diangkat kemudian dipindahkan ke surga. Kenapa turun? Host? Suaranya nggak kedengaran. Coba request lagi, Bang. Halo, aku belum selesai nih, Bang. Iya, silakan. Gini, Bang, aku kan harus tahu, Bang, ya, masalah sunat kulub itu di Islam kan diwajibkan ya, Bang, ya. Nah, sesuatu yang diwajibkan itu kan ada faedah dan manfaatnya. Nah, itu faedah dan manfaatnya itu gimana itu, Bang? Mohon penjelasannya. Iya, orang barat sekarang ini kan lebih banyak kan bersunat daripada yang tidak kan. Setelah mereka tahu manfaat sunat ini. Kan itu manfaatnya sunat itu adalah pertama secara biologis ya, bersih dari kotoran najis, itu pasti tuh ya, itu bersih dari najis. Kemudian kita harus memahami bahwa setiap kemudian orang memasukkan sesuatu yang benda yang kurang baik dalam tubuhnya, itu akan berpengaruh kepada tabiat. Nah, kita lihat kemudian orang-orang yang tidak bersunat ini, ya kita lihat apa yang terjadi terhadap mereka. Kebanyakan dari mereka itu susah untuk mendapatkan hikmat. Kebanyakan dari mereka itu susah untuk mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena hal sepele bagi dirinya ini mereka tidak gunakan. Mereka tidak manfaatkan perintah Tuhan untuk bersunat. Harus dijelaskan ini manfaatnya, ini manfaatnya ini. Padahal ilmu kedokteran sudah menjelaskan bahwa manfaat sunat itu sangat besar terhadap kehidupan manusia, terhadap kesehatan dan seterusnya. Itu yang perlu dijelaskan terkait itu. Nah, yang kedua, kalau Tuhan yang memerintahkan, masa kita harus protes? Tuhan yang memerintahkan, masa kita harus sampaikan? Kenapa sih harus sunat? Seakan-akan kita ini membantah perintah Tuhannya. Padahal di dalam Kejadian 17:14, barang siapa yang tidak bersunat, maka lenyapkanlah dia dari sebangsanya, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Gitu, Bang. Ini perintah Tuhan, terlepas ada unsur kesehatan yang didatangkan kemudian, efek kebersihan yang didatangkan kemudian, ya manfaatnya itu adalah ketaatan kepada pencipta. Abraham diminta oleh Allah untuk memotong anaknya, menyembelih anaknya. Dia lakukan. Kita hanya disuruh pindahin kulit sedikit aja nggak mau kita. Berarti kita adalah hamba yang pembangkang. Sedangkan sakit bang. Sakit mana nanti ketika dipijak di tanah dalam kubur? Kira-kira sakit mana? Iya kan masih belum tahu juga toh bang. Loh, tapi itu kan satu kepastian. Alam kubur itu satu kepastian. Bagaimana kalau misalnya nanti Anda masuk ke dalam kubur, ternyata ada kobra di dalam yang giginya terbuat dari mesin, menyedot ucoknya Anda.
Misalnya kiamat kemudian nanti 3 miliar tahun kemudian, selama di dalam kubur 3 miliar tahun, ucoknya Anda itu diemut sama ular naga di dalam, itu gimana rasanya tuh? Waduh, apa itu ada dalilnya bang? Nanti Siksaan kubur. Siksaan kubur itu ada. Orang-orang yang 16 ada. Orang-orang yang kemudian masuk ke dalam membangkang terhadap perintah Tuhan, kan itu disiksa. Dari sejak mereka masuk kubur aja udah disiksa memang. Nah, ucok ini tidak mau dipotong, ya terpaksa dipotong sama ular naga di dalam. Mana tuh? Mending dipotong sekarang sebagai wujud ketaatan. Bagaimana pula orang yang diamputasi, hilang betisnya, hilang tangannya, ini cuman kulitnya aja pun sayang kali sama kulitnya. Nanti kalau saudara siksa sangat sayang, pesankan sama bidan atau dokternya, tolong jangan dibuang, aku mau jadikan sebagai induk kalung atau induk cincin. Jangan gitulah bang, enggak gitu juga toh bang. Bercanda. Seperti itu. Jadi nggak ada sakitnya. Percaya sama saya. Kalau misalnya nanti Anda disunat, ada rasa sakit, telepon saya. Kembalikan kulub saya, Bang Suma. Ternyata sakit. Nah, nanti ku carikan kulub buaya, sambung. Ayolah, kapan mau sunat? Besok. Ini enggak lah bang, kalau besok bang. Ini yang direncanakan ini habis Lebaran. Ini bulan puasanya abang-abang ini, habis lebarannya abang-abang ini. Gitu. Sayang sekali. Coba di bulan puasa rasakan nikmatnya puasa. Oh, Masya Allah. Kalau nggak latihan kan masih belum kuat toh bang. Ya, tapi kan Anda disunat pada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan pengampunan, bulan yang penuh dengan rahmat. Asal saudara siksa tahu, di mata Tuhan, di mata Allah, bulan suci Ramadan ini nilainya sama dengan 1000 bulan. Coba 1000 bulan, berapa tahun itu kalau 1000 bulan teman-teman? Ada nggak yang tahu? Sunat sekali sama dengan sunat 1000 kali ya kan. Wah, coba pahalanya tuh besarnya. Ini kalau 1000 bulan itu berapa tahun? Ada yang nggak yang tahu? 73-an lah, 73 tahun. 80 ya? 83 itu, 83. 83 tahun. Amalan-amalan yang dilakukan selama 83 tahun itu kita lakukan dalam bulan suci Ramadan ini sama dengan nilainya. Bayangkan itu. Ini jangan disia-siakan, belum tentu nanti bulan puasa berikutnya sampai gitu. Karena gini bang, kebiasaan itu kalau nggak sarapan sampai jam 8:30 atau jam 9 tuh sudah gemetaran semua bang, kaki-kaki nih bang. Iya kan dilatih pelan-pelan. Hari ini sampai jam 10, besok sampai jam 12, besoknya lagi diulang sampainya bisa gitu loh. Sampainya bisa. Masa nggak bisa perintah Tuhan, masa nggak bisa? Nanti di alam kubur makan nggak? Kan nggak makan, selama-lamanya nggak makan di alam kubur. Jadi latihan memang nggak makan sekarang. Iya. Mana ada orang meninggal tuh makan bang, masa ada bang? Nah itu dia makanya dilatih dari sekarang. Gitu loh. Ya udah besok ya. Saya siapkan kapak ini sama cangkul kalau memang mau disunat. Jangan kalau bisa jangan bang, jangan bang. Di tempatmu ada rel kereta api nggak? Situ juga bagus. Lebih cepat itu. Kereta api nggak? Cepetkan situ ya. Pas ada kereta api lewat, duduk, selesai itu. Astaga. Ayo lah bang, jangan gitu loh. Iya bercanda. Cuman di sedikit aja diambilin situ. Mau tahu nggak bagaimana sakitnya? Pernah nggak kamu digigit oleh bom-bom? Bang Handi ini ada aja Bang Handi ini.
Lebih sakit itu. Lebih sakit gigitan bom-bom daripada disunat. Karena kalau bom-bom itu menggigit, bagaimana bayangkan kalau bom-bom menggigit dagingnya ini babi, rembukan semua itu tulang-tulangnya ya. Nah, itu sakitnya itu. Tapi kalau Bisa disunat enggak. Bekas gigitannya itu enggak apa-apa, cuman rabiesnya ini yang bahaya. Gini bang, kalau dari golongan kami itu mu'alaf dulu apa sunat dulu bang? Mu'alaf dulu. Dua-duanya boleh. Bang Juma, kalau Bang Juma bisa bertanya. Dari mana bang? Black 12, silakan buka mic-nya. Bang Juma, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang semua ada di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suku Gorontalo dari Sulawesi juga, cuman tinggalnya di Bali. Tim Pasar Bali. Islam Kristen, Bang. Saya Islam dari suku Gorontalo bang, Sulawesi juga. Cuma mau nanya sama Bang Juma nih, Bang Juma, apa namanya? Apa perbedaan sunat yang dulu dengan yang sekarang itu? Kalau yang sekarang itu kan pakai dokter nih. Nah, kalau saya disunat dulu itu nggak pakai dokter. Ya dikatakanlah di kampung gitulah, cuman dijepit. Terus pakai kayak pisau bambu. Iya betul. Pisau bambu itu. Ya itu intinya sama kan nggak? sama. Itu sama dia. Iya sama. Hanya alatnya aja yang beda. Caranya aja yang iya betul. Caranya aja. Cuma perbedaannya itu cuma alatnya aja ya. Saya Siap. cuma kan sudah kalau di Islam itu kan katanya sudah diambil itu yang apa urat najisnya apa namanya itu ya. Iya, sudah dikerat. Oh ya alhamdulillah kalau gitu berarti sama ya. Makasih Bang Juma, itu aja yang saya sama-sama tanya. bang, sama-sama Masya Allah. Dulu masih sadis, orang sunat itu sadis sekali. Kalau sekarang kan tak ada rasanya pun, cuma kayak di apa? Pernah nggak merasakan ada bagian gatal di badan, habis itu dielus-elus supaya gatalnya hilang? Kayak gitu aja rasanya. Sama sekali nggak ada. Kan dibius. Apalagi dibius. Dingin. Nah sekarang biusnya itu ada pun biusnya yang tidak suntik, ada biusnya disemprot aja. Hilang bang. Lebih sakit yang melahirkan ya, lebih sakit. Oh jauh, nggak ada sakitnya. Ini sebenarnya sakit sunat. Sunat Buktinya itu nggak ada orang sunat 2 kali. Sunat itu tidak pas lah disebut sakit, nggak cocok. Ya sunat itu sama seperti kita dikecup sama ini. Iya serius. Ayolah bang, jangan bohong lah bang. Ya astagfirullahaladzim. Anak saya saja sunat, adik sunat usia berapa? Saat SMP ya kan ya? Iya. Nah, dia aja tanya, SMP. Abah saya tunggu rasa sakitnya kapan? Kok enggak ada sakit-sakitnya? Padahal saya sudah tutup mata, nggak ada sakitnya. Memang enggak, karena udah aku bilang. Ketakutan orang aja yang mengatakan sakit, nggak ada. Kan ditarik dulu keluar kulitnya itu bang, baru dipotong. Bukan langsung potong begitu. Waduh. Bukan ditarik sih, maksudnya bukan ditarik, dia istilahnya itu kalau dulu kayak bapak yang tadi itu ditarik. Kalau sekarang enggak, dia diiris dulu sedikit, thread, habis itu melingkar putar, udah selesai. Paling juga 5 menit udah selesai. 5 menit. Kalau ininya ya, kalau irisnya itu 5 menit. Celana itu. Apalagi kalau saya yang sunat, celana masa bisa? 1 menit selesai. Tinggal hantam hammer ada udah lenyap dan kepalanya habis. Terus kalau kita mau pakai celana dalam itu masa bisa bang? Tidak bisa. Sekarang kan ada celana dalam khusus untuk sunat. Bisa.
Ada. Saya hari ketiga itu sudah renang di kolam renang. Hari ketiga saya sunat. Habis naik dari kolam renang, tidak pernah lagi diperban sampai sembuh, sampai kering gitu. Keringnya seminggu lah. Ya, kemarin yang saya sunat terus terang nih. Ini baru kan beberapa di sini kan ada dulu namanya siapa ya Banjuma yang syahadatkan juga malam-malam tuh. Besoknya datang ke sini nginap kurang lebih seminggu di rumah belajar. Banjuma kan juga yang transfer tuh 1,5 buat dia. Memang bayar 3,5 memang disunat dekat rumah, jalan kaki pergi disunat. Alhamdulillah yang sunat juga netizennya Banjuma. Kebetulan sekali gitu. Lo ini yang mualaf yang semalam ya, yang saya monitor ya. Iya bang, iya. Waduh disunat lah dia, bayar dikasih diskon karena kenal gitu. Pergi pakai celana, pulang pakai celana, sampai di rumah nggak pernah berasa sakit. Sore-sore main bola. Nah tuh, siksa tuh. Nggak ada masalah. Yang penting jangan hari ini disunat, sorenya langsung uji coba. Oh jangan. Jangan. Maksudnya uji coba gimana itu? Abang ini ada-ada aja abang ini. Uji coba yang bagi punya istri? Tahan-tahan dulu lah, seminggu lah. Siapa tahu dia mau ngetes kan, jangan. Iya, siapa tahu mau apa? Manual juga jangan. Oh jangan, jangan Ketik 1 lawan 5 juga jangan. 1 lawan 5 pakai sabun jangan. Kalau mau coba jepit di pintu, sakit apa enggak gitu aja. Ketawa dia. Gini bang, saya terima kasih bang. Sebenarnya di Komal ini saya ya orangnya memang santun-santun sebenarnya dari tamunya yang datang. Iya Campur tamunya. bang. Kalau penghujat, saya lebih keras lagi. Kalau orangnya baik ya baik ya. Makanya bang, saya bilang santun tadi karena kalau kita masuknya santunnya juga santun. Ya ini buktinya saya nggak pernah dihujat sama abang-abang semua, nggak pernah ini. Saya tadi itu sebetulnya nggak mau masuk, cuma saya dicamba itu tadi. Rambut saya itu ditarik tadi. Karena masih rame, kalau sore masih rame. Kalau jam segini sudah mending nih bang, sudah enak saya dengerinnya itu enak. Soalnya dikelilingi speaker itu bang, suara-suara yang dari masjid yang dari apa itu musola itu semuanya aktif tuh bang. Gitu loh bang. Iya. Bro, kalau kamu melihat orang, kalau melihat orang ke musola, ke masjid, terus orang mendengarkan ngaji, perasaan kamu kayak gimana sih? Ya, saya itu kan itu yang dibaca apa? Masa tahu yang dibaca itu bang? Wong itu bahasanya bukan bahasa Indonesia bang. Saya kan nggak tahu bang. Nggak, maksudnya ada keinginan nggak sih? Aku pengen sama dia seperti itu gitu. Ya karena di sini memang mayoritas ya bang ya. Di sini itu memang mayoritasnya begitu bang. Ya dari dulu memang saya tuh mikir-mikir bang. Masalah kebetulan topiknya malam ini kenapa harus Islam. Makanya saya bertanya tentang Islam terus. Ya udah kalau gitu tanya lagi deh. Apa yang meragukan kamu? Tanya lagi. Ya kalau masalah sunat tadi sudah jelas. Ya mungkin ada sakit-sakitnya lah bang. Masa nggak sakit sama sekali kan bohong abang ini. Enggak cocok pun disebut sakit. Gitu ya bang ya. Iya, sakit itu kan Biasanya, artinya yang disebut sakit kan itu kita merintih. Itu sakit itu. Ini enggak ada merintih-merintih kayak begitu. Wah, ada pun. Ayo bang, jangan. Serius. Mana ada orang menangis di sunat kan? Bang, dibius bang. Dibius. Tahu dibius enggak? Iya tahu. Dibius itu hilang rasa sakitnya, nggak ada itu sakit. Jadi cara membiusnya itu pakai suntik. Lu tahu nggak pernah lihat hewan disuntik-suntik sapi?
Iya Bang. Nah, pakai jarum kayak gitu segede apa ya? Segede tusuk sate lah. Dilempar dari jarak 1 meter. Ya gitu. Dimasukkan dari lubangnya itu, bus gitu. Enggak Enggak, lah. Bang, enggak. Disemprot. Jangan bikin ngeri ya. Jangan bikin ngeri lah Bang. Enggak, Kan ngeri cuman Bang kalau kayak gitu. enggak. Yang bagus itu kalau yang sunat itu dokter perempuan, karena dibersihkan dulu, dibersihkan, dielus-elus dulu. Habis itu Janganlah Bang, malu Bang. Malu Bang. cepat selesai kalau perempuan yang sunat daripada laki-laki. Lama nunggu. Astaga. Kalau laki-laki dokternya disentil dulu dia kepalanya. Kalau kalau perempuan yang sunat nggak terasa lah waktunya. Pas sudah selesai, dok kenapa cepat kali dokter, lagi sunat lagi dokter, jangan terlalu lama. Tapi kalau laki-laki yang sunat, aduh kenapa lama kali dokter, cepatlah dokter, kenapa lama kali gitu. Nggak terasa kalau yang perempuan. Enggak. Abang nih bercanda nih. Serius, nanti Bang Handi Jangan. carikan dokter perempuan Bang Handi. Ada teman saya. Tapi yang sudah umur 80 tahun, ada yang sudah gemetaran kan, yang pegang. mau ngelaser kulitnya kena ke telurnya. Disentil palanya bilang, masih mau aku datang besok. Gini loh Bang. Intinya gini, saya berterima kasih sama abang-abang semua sudah dikasih pencerahan masalah Islam. Jadi sedikit-sedikit saya mulai mulai paham lah. Ntar dulu izin dulu, ini Pak Iskandar ini dari kemarin ingin masuk, jadi saya naikkan dulu. Beliau tadi telepon, beliau yang sengaja datang ke Indonesia dari Singapura, hanya ketemu Bang Juma di Jakarta. Jadi beliau ingin menyelami lagi Bang Juma. Pak Iskandar. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, Sehat, alhamdulillah. Pak Sugi apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Maci, ya sehat. Wah, Maci. Makcik apa kabar? Cuma nak tanya-tanya kabar Bang Zuma semua. Ya baik. Abangku gimana? Baik juga kan? Baik, Kabarnya? alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah. Saya pun Masya baru balik Allah. tarawih ni. Cuma nak tanya Berarti- kabar. Ha? Berarti 2 orang ya yang dari luar negeri khusus nemui apologet ya. Bang Zuma dari Singapura, saya dari Malaysia, Masya Allah. Masya Allahu Allah. Akbar. Oh, Ustaz Suki daripada Malaysia? Anda waktu tanggal 15 kemarin ini menemui saya di Pekanbaru gitu. Alhamdulillah sampai beliau. Masya Allah. Saya dapat jumpa Bang Zuma, Ustaz Andi, Abang Julius semua saya dapat jumpa. Cuma tak dapat jumpa Ustaz Sugi je dengan Ustaz Wafi. Begitu Ya ya. doakanlah. Semoga kita bisa jumpa Bang. InsyaAllah. Izin turun Bang, mau nimbrung di bawah aja Bang. Karena saya ini mau pulang Bang. Oh iya, hati-hati ya Bang ya. Kita tunggu kabarnya sunatnya ya. Iya Bang, makasih Bang. Iya, tapi syahadat dulu. Syahadat dulu baru sunat. Iya. Gitu. Oke. Saya ucapkan selamat malam semuanya ya. Bagi abang-abang. Malam. Siksak. Udah turun dia. Ni dengan Abin hari raya ni nanti Bang Zuma datang Jakarta lagi ya? Insya Allah. InsyaAllah. Bila mau turun Singapura Bang Zuma? Amin. Iya, jalan-jalan ke Singapura ya. Ya betul. Dah bawa Handi dengan Julius. Bawa sekali. Saya boleh bawa jalan pergi Masjid Sultan, Masjid Balwi, Masjid Habib Noh. Iya. Itu banyak sejarah dia. Habib Noh, tahu Habib Noh? Sejarah Habib Noh. Habib Noh, Singapura ya. Ya, dia salah satu wali Allah. Masya Allah. Di Singapura salah satu sejarah dia. Kalau di Google boleh dicek lah sejarah dia. Iya. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. ya betul. Oke Pak Cik.
Ya, Kita sambut dulu yang baru naik, diskusi lagi. Gitu, siapa, Cik? silakan. Saya mau turun dulu ya. Iya Ya, Pak Cik. bang. Salam sama keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau itu benar-benar loh. Dari pertama ke Indonesia hanya menemui Bang Juma. Masya Allah. Sudah gitu sampai di kita bagi apa? Bagi ampau. Masih ada di Bagi simpen dolar. nih. Masih Bagi ada dolar nih. ya. Iya. Mana ya? Duh, pada sungai nggak ada. Mana ya? Duh, gila aja lo simpan. Mana ampaunya? Ini udah ada Roy. Hai. Halo, selamat malam Roy. Apakah kamu naik sini mau marah-marah lagi? Enggak ada yang marah bang. Kemarin kan pas naik langsung Juma masih ada di Bang Juma? Ya, gimana? Masih ada nih. Nih. Oh iya, masya Allah. Masya Allah. Yogyakarta api belum pengurusnya belum dikukuhkan ya? Belum. Yang di mana? Yogyakarta. Jogja itu masih gabung dengan ini, Jateng. Iya. Ya Roy, silakan Roy. Apa yang ingin disampaikan Roy? Bang Roy. Ya, saya ingin bertanya tentang hukum sunat. Iya. Apa Bang Roy mau disunat juga? Mudah-mudahan. Oke, lanjut Bang Juma. Iya, gimana Bang? Ya, begini, kan katanya sunat itu kan perintah Allah. Iya. Jadi apapun perintah Allah, jika dilanggar itu kan konsekuensinya dosa. Kehilangan surga kan begitu. Dosa Bang, dosa. Ya berdosa terus potensinya kan bisa kehilangan surga kan? Ya, karena melanggar perintah Allah. Iya. Nah, manusia ini kan buatan Allah. Iya betul. Apakah manusia ini tidak sempurna sampai buatan Allah ini tidak sempurna sampai buatan yang sempurna ini harus dipotong kemaluannya begitu? Jadi sebenarnya kita ini manusia itu diuji oleh Tuhan kita. Siapa di antara kita yang bertabiat seperti iblis? Siapa yang kemudian benar-benar sesuai dengan fitrahnya makhluk yang diberi keistimewaan berupa akal? Kan Tuhan yang memberikan perintah. Misalnya dalam di dalam rumah sekolah ada guru memberikan perintah kemudian kepada siswa untuk menguji ketaatan murid tersebut, dikasihlah PR. Mereka yang kemudian tidak melaksanakan PR, tidak melaksanakan perintah, berarti kita bisa lihat siswa ini adalah siswa pembangkang. Tabiatnya pasti buruk anak tersebut. Nah sama, Tuhan pencipta langit dan bumi menguji kita dengan sebuah ketaatan perintah, yaitu memotong kulub kita. Kalau kita termasuk hamba yang bersyukur, yang taat kepadanya, berarti kita pasti melakukan. Tapi kalau kita kemudian membangkang seperti setan, kita akan mencari pembenaran. Ini kan tidak ada gunanya. Itu apa? Kita kan sudah dicipta begini sempurna. Ini sempurna ini, ngapain lagi dipotong? Nah, itu adalah pembenaran yang dilakukan oleh orang-orang yang sifatnya seperti sifat iblis. Sama seperti ketika iblis disuruh sujud menghormat kepada Adam. Ada saja alasannya. Saya kan lebih baik daripada Adam, ngapain saya sujud? Ya ini kan sudah diciptakan begitu sempurna, ngapain lagi dipotong? Jadi bagaimana kita sebagai ciptaan itu tunduk kepada yang telah menciptakan kita? Kalau kita tidak tunduk kepada perintahnya, berarti kita sama seperti iblis. Begitu Bang. Saya tambahin sedikit ya. Tuhan itu menciptakan pisang itu kan sempurna ya. Untuk digunakan, untuk dimakan harus dikupas Bang. Kenapa nggak dimakan aja sama kulit-kulitnya? Kan ciptaan Tuhan sempurna. Nggak perlu dikupas Bang. Makan aja sama kulit-kulitnya. Gimana kalau begitu? Nggak, saya menanggapi yang Bang Suma tadi katakan bahwa itu adalah ujian. Nah, untuk menandakan bahwa itu adalah ketaatan kepada Tuhan. Nah, ketika manusia itu sudah taat, apakah kulupnya itu dikembalikan? Enggak. Itu kan udah dipotong.
Sudah dipotong kan? Bukti ketaatan itu sudah dipotong. Artinya sudah nggak ada kulub. Itu bukti ketaatannya manusia itu kepada Tuhan, kepada Allah. Gitu bang. Ini masalah taat dan tidak taat aja sih. Sebenarnya asal usul sunat itu kalau di dalam Islam seperti apa sampai ada sunat? Kalau kami sejarahnya seperti apa? Kalau kami itu perintahnya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu perintah dasarnya di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa makana minal musyrikin. Kami perintahkan kepadamu, ikutilah ajaran Ibrahim, seorang yang hanif, yang lurus, tidak pernah kemudian musyrik, mempersekutukan Tuhan. Kami diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahimnya. Nah, Nabi Ibrahim, salah satu ajaran yang datang kepadanya adalah bersunat. Dan Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengajarkan kepada kami bahwasanya salah satu dari 5 hukum fitrah kemanusiaan itu adalah bersunat kulub, khitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Itu ada dijelaskan. Makanya kami umat Islam mengikuti Nabi Ibrahim, bersunat. Begitu bang. Iya, betul. Yang saya tanyakan begini, kalau latar belakang sampai Muslim mengikuti sunat, kan alasannya mengikuti milah Ibrahim. Nah, kalau milah Ibrahim sendiri latar belakangnya kenapa sampai sunat? Perintah Tuhan aja langsung. Tak ada yang melatar belakangi. Di dalam Kejadian 17 itu Tuhan segera untuk memberikan perintah sebagai perjanjian kekal, yaitu sebagai tanda antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya secara turun-temurun sebagai perjanjian kekal, itu adalah potong kulub. Bahkan di dalam Kejadian 17:14, siapa yang tidak disunat itu diperintahkan untuk dibunuh. Ya, berarti kan tidak, kalau demikian berarti kan tidak sinkron dengan apa yang Abang Suma tadi sampaikan. Tadi Abang Suma mengatakan bahwa itu sebagai cobaan untuk mengetahui manusia itu taat atau tidak. Nah, ternyata asal usulnya itu sebagai tanda perjanjian. Iya. Nah, kenapa bisa berubah begitu? Ya, tanda perjanjian ini siapa yang taat kepada, namanya janji itu bang. Janji itu harus ditepati. Barang siapa yang mengingkari janji berarti tidak bersunat. Kan poin janjinya itu, sunatkanlah dirimu, anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun sebagai tanda perjanjian. Nah, Abraham mengaminkan perjanjian itu. Makanya keturunannya semuanya disunat, baik dari Ishak maupun dari Nabi Ismail alaihissalam. Gitu bang. Terus ini yang saya ingin tanya begini. Dulu kan sebelum saya jadi Kristen, saya kan sudah terlanjur disunat ini. Iya. Nah, terus apakah saya kehilangan surga dari Muslim karena saya sudah jadi Kristen? Oh jelas itu. Itu jelas karena keluar dari ajaran yang pencipta langit dan bumi ajarkan, perintahkan. Itu murtad, berarti jadi kafir dia. Tapi tandanya masih ada, bagaimana? Itu adalah satu dari sekian banyak perintah, tidak menjadi syarat mutlak kemudian. Karena yang dikatakan di sini adalah ketaatan terhadap seluruh, disebut sebagai Muslim. Muslim itu adalah ketundukan terhadap perintah-perintah, bukan hanya satu perintah. Lagian kalau seorang yang sudah bersunat, di dalam Galatia 5 nomor 2, Yesus tidak berguna bagimu jika kamu menyunatkan dirimu. Itu dalilnya ada. Waduh, baru bagaimana dong saya sekarang ini? Di Kristen saya tidak diterima, di Muslim pun sudah dianggap kafir. Lalu bagaimana ini? Ya, harus kembali kepada fitrah, kembali kepada Islam. Karena jalan satu-satunya untuk kembali kepada Allah setelah Yahudi dan Nasrani, didatangkan Islam, kemudian hanya Islam. Tak ada lagi, tak ada lagi jalan lain. Sedangkan orang Yahudi dan Nasrani itu aja diseru untuk ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi kita ini yang bukan Bani Israel. Ya Bani Israel, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai Bani Israel, telah datang utusan kami, yaitu Rasul, sebagai penutup dan penutup para nabi. Ikutlah kepada dia menuju kepada keselamatan. Itu diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah.
Betul juga ya. Iya. Itu kan kaitannya jika kita membahas tentang sunat. Nah, akhirnya kan saya terjebak di dalam yang saya katakan tadi bahwa dulu saya mendapatkan jaminan untuk masuk surga karena disunat. Nah, terus setelah itu saya masuk Kristen pun dikatakan juga bahwa tidak ada gunanya sunat itu. Nah, itu dia. Nah, sekarang begini. Itu kan menjadi dilema buat saya. Tapi di sisi lain saya suka dengan ajaran Yesus. Bagaimana? Gini bang. Jadi kalau Anda mengatakan Anda suka dengan ajaran Yesus, itu Anda keliru. Yang benar itu Anda suka dengan ajaran kebebasan. Karena di Kristen itu tak ada perintah. Bebas di Kristen itu. Adapun Anda ibadah hari Minggu itu tak ada dalilnya. Anda melakukan apapun Natal itu tak ada dalilnya. Semua aspek yang Anda lakukan dalam agama saudara itu tak ada dalilnya. Makanya di dalam Galatia 5 nomor 1, kita telah dimerdekakan dari aturan-aturan dan dibebaskan dari kuk penghambaan, bebas dari menghambakan diri. Jadi hanya ada dua bang. Kehidupan di muka bumi ini hanya ada dua. Yang pertama adalah ketaatan terhadap perintah Tuhan, dan yang kedua adalah kebebasan dari perintah Tuhan, yaitu muslim dan kafir. Kalau mau terikat dengan aturan Tuhan, maka kita harus wajib menjadi muslim. Kalau kita tidak mau kemudian diikat oleh aturan Tuhan, maka kita menjadi non muslim. Bebas. Bebas mau ngapain aja. Tak ada perintah lagi di situ. Tidak ada perintah. Saya cuma ajaran Yesus itu kan jelas itu perintah juga, bahwa kasihanilah sesamamu manusia seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri, itu kan perintah. Jadi di luar itu pun itu berarti menjadi hukuman kan? Iya, jadi gini Bung, kasih kepada manusia itu adalah bukan mengelus-elus rambutnya, bermanis-manis, iya Pak, iya Bu, mau kemana? Oh sini Bu, biar saya bantu. Bukan itu yang dimaksud dalam kaidah agama. Seupil dari kasih. Yang dimaksud kasih di sini adalah mengajak manusia untuk menuju kepada keselamatan. Matius 5 nomor 19. Itu jelas itu. Bahwa barang siapa yang mengajarkan kepada orang lain untuk menghilangkan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat terendah di kerajaan langit alias neraka. Nah sekarang Anda punya anak, baru-baru belajar jalan, Anda sudah bawa ke gereja. Apa Anda lakukan terhadap anak ini? Anda ngajarkan anak Anda menyembah kepada sesama Anda makhluk. Berarti Anda tidak kasih kepada dia. Di mana kasih sebenarnya itu adalah mengajarkan anak-anak kita justru menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Ulangan 11 nomor 1 coba Anda baca. Yosua 22 nomor 5 coba saudara baca. Kasih itu adalah taat dalam melaksanakan segala kewajiban kita terhadap ketetapan, ketentuan, hukum-hukum dan perintah-perintah Tuhan. Sedangkan Kristen, perintah siapa ke gereja menyembah Yesus? Ada? Bukan. Makanya Yesus mengatakan, percuma kau memuji, percuma kau mengagungkan aku dengan mulutmu, tapi perbuatanmu adalah perintah manusia. Nah, mana perintahnya dari Tuhan? Untuk beribadah hari Minggu? Tak ada. Mana perintahnya untuk menyembah Yesus? Tak ada. Semua tak ada. Nah sedangkan kasih itu adalah bertekun melaksanakan kewajiban untuk taat kepada perintah-perintah Tuhan, aturan-aturan Tuhan, ketentuan Tuhan, ketetapan Tuhan. Itu baru disebut kasih. Lalu mengajarkan kepada anak-anak, istri kita, itu baru disebut kasih. Mengajak mereka sujud sama-sama, mengajak mereka kemudian untuk beribadah sama-sama. Ibadah yang sesuai dengan syariat, bukan yang dibuat-buat. Begitu Bung, itu baru kasih. Jadi kalau cuman kasih, iya silakan. Ya bisa lah, itu salah satu sudut pandang untuk menilai ini kan, bagaimana kasih itu. Tentu ada sudut pandang lain juga yang menyangkut tentang kasih. Karena yang Bang Suma sampaikan tadi itu kan kasih terhadap Tuhan. Jadi kita harus melakukan semua perintahnya. Tapi di sisi lain juga kan kasih terhadap sesama pun juga itu kan ditekankan. Iya betul Bang. Jadi kalau dikatakan kasih sesama manusia, bagaimana ceritanya Anda mengatakan gini, Anda menyayangi, jangan dulu ke orang lain, ke anak Anda dulu, anak dari darah daging Anda itu.
Anda mengajarkan mereka kasih, bertata krama yang sopan, membantu sesama manusia, tetapi kesehariannya menyembah manusia. Untuk apa? Kasih yang tadi itu hampa, karena yang pokok ditinggalkan. Yang pokok itu ditinggal. Sedangkan ajaran kasih itu, inti dari kasih itu adalah ketaatan. Itu kasih, Bung. Ini kalau mau kita lihat, jangan ke Islam lah. Kalau di Islam kan udah sangat jelas kasih itu seperti apa. Di Islam itu kan rahmat. Gariskan dulu di Kristen. Matius 5 nomor 19 itu kan mencakup dua-duanya itu. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maksudnya kepada anaknya, kepada keluarganya, maka dia akan menempati tempat terendah. Jadi kalau agama saudara mengajarkan meninggalkan hukum Tuhan, lalu Anda ajarkan juga tata krama, berakhlak, beretika yang baik, tapi yang disembah bukan Tuhan, mau ke mana? Ya, betul. Nah, kemana perginya anak kita nanti? Kalau sudah mati. Apakah kita sayang kepada mereka? Apa kita kasih kepada mereka? Dengan kita mengajarkan sesuatu ajaran yang tidak sesuai dengan perintah para nabi, kan tidak, gitu Bang. Betul. Itu salah satu sudut pandang Bang Suma, dan saya anggap itu benar juga. Tapi begini Bang Suma, saya berdiri dari persepsi Kristen bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Nah, cara saya mengasihi anak saya, anggota keluarga saya, ya saya kenalkanlah. Kenapa saya ajak mereka ke gereja, agar mereka mengenal Tuhan mereka. Nah, itu bentuk kasih saya terhadap anak-anak saya. Begitu. Ya, itu tadi Bang. Kalau Anda mengajarkan kasih dengan menyembah kepada selain Tuhan, itu bukan kasih namanya. Coba Anda lihat di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Masuk tidak kategori anak Anda di situ sebagai buah-buah dari pengajaran nabi-nabi palsu yang akan diusir ke neraka? Masuk enggak? Tanda-tanda nabi palsu, buahnya bisa kita lihat. Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Nah, anak saudara masuk enggak dalam lingkaran itu? Kalau masuk dia memanggil nama Yesus sebagai Tuhan, berarti Anda menjerumuskan anak Anda sendiri masuk ke dalam neraka. Anda kasih. Kalau anak Anda ajarkan masuk ke dalam neraka, itu kasih maksud saudara? Oh tidak, itu menjerumuskan. Begini, Bang Suma, karena menurut saya seperti ini, kalau mengikuti Yesus itu bukan ke neraka, tapi itu menuju ke surga. Makanya saya mengajak keluarga saya, bahkan siapapun yang saya temui sebagai bentuk kasih saya ajak mereka untuk masuk surga melalui Yesus Kristus, begitu. Oke, bagaimana cara masuk ke surga menurut Yesus? Tolong ajarkan saya. Harus percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dialah Yahweh yang datang ke tengah dunia ini. Itu berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Itu artinya Anda percaya kepada orang yang datang mengajarkan nama Yesus untuk dituhankan. Bedakan Bung, bedakan. Percaya kepada Yesus menurut Yesus adalah mengakui Yesus sebagai Rasul. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu dengan benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya. Setelah mereka menerima firman semuanya, mereka murid percaya bahwa aku adalah Rasulmu. Ya, memang betul. Yesus itu kan gelarnya Rasul juga, gelarnya kan Nabi juga. Tapi kodratnya dia kan Yahweh itu sendiri yang datang mengambil rupa manusia. Jadi tidak masalah. Kata siapa? Kata kitab. Nah itulah makanya saya katakan, ketika Yesus mengajarkan segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka, Yohanes 17 nomor 8, dan mereka telah percaya, dan mereka telah menerimanya. Nah sekarang, kalau Yesus mengatakan mereka semua telah menerima firman itu, pertanyaan saya, Bible perjanjian baru ada nggak pada zaman Yesus? Enggak ada. Karena begini Bang Suma,
perjanjian baru itu kan dituliskan oleh murid-murid Yesus setelah Yesus terangkat ke surga. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa apakah ada Injil Markus, Lukas, Yohanes di zaman Yesus, ya memang tidak ada. Itu kan, pernyataan menjebak saja. Lalu segala firman yang telah diterima Yesus itu apa? Apa namanya? Yang diterima Yesus kan sangat singkat kan. Itu menggenapi seluruh hukum Taurat. Yang disimpulkan dalam hukum kasih aja kan begitu. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Semua firman yang engkau berikan kepadaku semuanya telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Pertanyaan saya, ketika segala firman telah diterima oleh murid, apakah sudah ada buku perjanjian baru? Tidak ada, belum ada. Berarti segala firman ini berbeda dengan perjanjian baru. Karena perjanjian baru yang dimaksudkan di situ bahwa Yesus mengatakan bahwa segala firman sudah disampaikan. Nah, yang disampaikan itulah yang ditulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes begitu. Yohanes menuliskan berapa puluh tahun setelahnya, Bang. Baru dituliskan. Apa yang menjadi kemudian budaya untuk sampai kepada tahun setelah itu? Menghafalkan atau mereka tuliskan? Kalau dituliskan, apakah murid Yesus di abad Yesus mengajar mereka menerimanya dalam bentuk tulisan? Tidak. Apakah murid-murid Yesus menerimanya dalam bentuk hafalan? Mana buktinya? Sedangkan Lukas menulis itu berdasarkan hasil penyelidikan, bukan hasil menerima dari Yesus. Karena Yesus mengatakan, dan mereka telah menerimanya. Nah, sekarang murid-murid ini apakah hidupnya tenang-tenang wae? Ketika Yesus terangkat ke langit, muridnya ini tenang-tenang wae, tidak ada yang mengobok, tidak ada yang menganiayanya. Muncul Paulus. Nah, muncul Paulus menganiaya mereka. Terus firman yang diterima, siapa yang terima? Kemudian setelah mereka teraniaya, dia sampaikan kepada siapa? Dan penyampaiannya ini dengan cara apa? Hafalan atau tulisan? Kok bisa ada sampai tahun 100 Masehi ada yang nulis di Pulau Patmos? Ini terima dari mana ini? Kok jauh kali? Penulis kitab Wahyu ini kok jauh kali dari Yesus? Dia terima dari mana? Sementara Yesus mengatakan telah menerima. Berarti mereka sudah menerima pada saat Yesus belum terangkat ke langit. Begini Bang Suma, jadi kitab perjanjian baru itu tidak serta-merta hanya dituliskan dari ketika Yesus masih ada di bumi. Bahkan ketika Yesus terangkat ke surga, wahyu Tuhan pun itu masih diturunkan, dan itu dituliskan oleh Rasul Paulus. Yang nurunin siapa, Bang? Ya, yang nurunin diturunkan melalui Roh Kudus. Makanya ada namanya kalau di Kristen itu hari Pentakosta, keturunan Roh Kudus. Nah, dari mana Anda bisa tahu bahwa yang datang itu adalah Roh Kudus? Ya kan ditulis dalam kitab, dari situlah kami tahu. Dari mana Anda bisa mengetahui bahwa kitab saudara itu betul-betul sesuai dengan Yesus sabdakan? Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap kitab saudara. Yesus tidak mengenal perjanjian baru. Sebelum Yesus terangkat ke surga, kan dia sudah mengatakan bahwa dia akan memberikan penolong. Nah kan seperti itu. Penolong itu gimana? Penolong itu seorang atau apa? Seorang atau apa? Seorang. Siapa seorang itu yang datang kemudian kepada Paulus? Nah kan Paulus kan? Loh, jadi Paulus yang dimaksud ini roh kebenaran itu Paulus rupanya. Roh Kudus itu Paulus. Begini Bang Suma, roh-roh itu kan masuk ke dalam manusia, dan yang berkenan pada saat itu kan Paulus. Berarti roh masuk ke dalam Paulus. Iya begitu. Nah, setelah roh ini masuk ke dalam Pauluslah kemudian yang menjadi roh kebenaran. Bukan. Paulus ini kan yang bertobat. Nah, terus dia menerima roh kebenaran itu, terus menuliskan wahyu yang diinginkan Tuhan itu kan. Kenapa dia mesti bertobat, Bang? Nah kan dia kan yang penghujat Kristen, pembunuh Kristen. Nah, akhirnya kan dia dipakai oleh Tuhan, karena kan bagi Tuhan kan tidak ada yang mustahil. Tapi dia mengaku diutus dari sejak dalam rahim ibunya. Dipilih gitu loh, dari sejak dalam rahim ibunya. Bagaimana? Putus. Galatia 1 nomor 15, Paulus mengaku dia dipilih
dari sejak dalam rahim ibunya. Nah, siapa yang mengatakan itu? Paulus, Galatia 1 nomor 15. Ya berarti Paulus yang mengatakan itu kan, bukan Coba Tuhan. ini dibaca dulu. Nah, tadi kata Ini pengakuan Paulus nih, dibaca dulu nih. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Ini pengakuan Paulus nih, lanjut lagi. Iya. Nah, dia itu setelah Paulus itu setelah Paulus bertobat atau sebelum bertobat? Kenapa ada istilah bertobat? Kan katanya ada Roh Kudus masuk. Ya Katanya- setelah lah bang. Kisah dari Paulus sampai dia bisa menjadi pengikut Yesus itu kan itu jelas. Dia dulunya seperti apa, terus ketika dia menjadi pengikut Yesus seperti apa, kan kisahnya kan ada. Dia mengaku dipilih dari sejak dalam rahim, Bang. Terus masalahnya apa? Dipilih sebagai apa? Karena di dalam Mazmur 58 nomor 3 nomor 4 Tuhan memilih penyesat dari sejak dalam rahim ibunya. Ya betul, tapi kan bukan memilih apa Paulus sebagai penyesat kan menurut ayat itu. Kalau Paulus tidak dipilih sebagai penyesat, kenapa dia tidak mendampingi Yesus ketika Yesus sebagai Mesias datang di tengah-tengah Bani Israel? Nah pada saat itu kan dia tidak terpilih menjadi 12 muridnya. Nanti setelah terangkat ke surga kan baru katanya dipakai oleh Tuhan. Katanya dari sejak dalam rahim ibu. Ya, nah kan setiap orang yang lahir itu kan pasti sesuai ketentuan Tuhan. Nah, dia dipilih sebagai apa itu dulu? Kalau dia dipilih sebagai rasul, mustahil. Karena dia tidak mendampingi Yesus. Dan Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Nah, kalau Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibu, pertanyaannya dipilih sebagai apa? Begini Bang Suma, penyesat atau begini, penyelamat? penjelasannya begini. Nah, silakan. Ke-12 murid Yesus pun itu kan dipilih. Ya kan begitu. Nah, ketika dia sebelum dipilih kan bukan pilihan Yesus. Tapi kan sudah ditentukan bahwa sabar, ini terlalu jauh. Jadi begini. Kalau dikatakan bahwa dari rahim sudah dipilih, ya memang sudah ditentukan seperti itu bahwa pilihannya itu bahwa di usia sekian mungkin dia akan menjadi pengikut, kan tidak masalah kan? Ini di nomor 3 dan 4 di situ Tuhan mengatakan penyesat-penyesat sudah dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Nah, apakah itu dituliskan untuk Paulus? Nah, dia lebih cocok sebagai penyesat, kena Bukan dia. Itu dicocok-cocokkan aja itu. Nah, kalau dia sebagai Itu penyelamat, kan berarti kan cuma ada mencocokkan aja, itu bukan dalil yang tepat. Bang, kan cuma ada dua, penyelamat atau penyesat kan? Benar gak? Benar nggak? Penyelamat atau penyesat? Iya, dipilih sebagai penyelamat atau dipilih sebagai penyesat. Kan hanya ada dua ini. Nah, sekarang terus, kalau Paulus dipilih, apa dalilnya sampai Bang Suma mengatakan bahwa yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah Paulus? Apa dalilnya? karena Paulus ini membelokkan semua ajaran Yesus. Loh, ajaran apa yang dibelokkan oleh Paulus? Paulus itu mengajarkan hukum kasih. Apa yang diajarkan oleh Yesus kan diajarkan juga. Memang dulu Yesus mengatakan kasihanilah sesamamu. Terus Yesus ketika sampai di Paulus memang ada perubahan. Oh, jelas. Di mana perubahannya? Contoh nih, Coba. contoh. Yesus mengatakan dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Nah, Paulus mengajarkan apa? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, segala perintah dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Efesus 2 nomor 15. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Nah, itu konteksnya kedua subjek itu berbicara itu tentang apa? Tentang hukum Taurat. Maksudnya apakah mereka di dalam topik yang sama? Iya, tentang hukum Taurat. Kan Yesus mengatakan,
Yohanes 5, Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan meski setitik pun, meski yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain untuk menghilangkan hukum Taurat itu, maka dia akan menempati tempat yang terendah alias neraka. Nah, Paulus menurut Efesus 2 nomor 15, dia mengajarkan kepada orang-orang di luar Yahudi bahwa dengan matinya Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta semua perintah yang ada di dalamnya. Salah nggak tuh? Berbeda. Maka dia lebih pas disebut sebagai penyesat karena dia menghilangkan hukum Taurat. Bahkan hukum Taurat dianggap sampah oleh Paulus. Dianggap sampah, dianggap sangat maut dan seterusnya. Boleh nggak saya meminta itu satu perikop itu dibukakan baru dibaca karena itu kan konteksnya berbeda. Boleh. Anda minta yang mana? Matius 5. Yang ini, yang Paulus. Boleh. Nah, saudara sendiri, apakah masih menjalankan hukum Taurat? Ya kan hukum Taurat itu kan sudah disimpulkan dalam hukum kasih. Karena apapun yang di luar kasih pasti melanggar hukum Taurat kan gitu. Itulah yang dimaksud, disesatkan, dihilangkan. Coba Anda lihat di dalam Matius 23, Bang. Apa kata Yesus di sana? Orang-orang Farisi, ahli Taurat, menduduki kursi Musa. Jangan kau mengikuti mereka. Kenapa? Mulut mereka berbicara tentang Taurat. Tapi mereka tidak mempraktekkan hukum Taurat itu. Nah, apa bedanya dengan Kristen sekarang? Pandai bercerita Taurat, tapi mereka tidak praktekkan. Apa bedanya? Kata Yesus. Jangan kau ikuti, kata Yesus. Makanya orang Yahudi, keturunan dari ke-11 murid Yesus tidak menjadi Kristen. Kristen, Yahudi masih Yahudi sampai hari ini. Efesus 2, Bang. Kita baca satu perikop menurut saudara kan? Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewarganegaraan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Tuhan di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia di dalam dirinya, dengan mengadakan damai sejahtera. Ini Paulus dapat ajaran dari mana? Kenapa bisa bertentangan dengan ajaran Yesus? Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Bagaimana dengan Kristen ini? Yang melalui Paulus dikatakan dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan semuanya. Semua perintah yang ada di dalamnya. Makanya kalian Trinitas bisa menyembah 3 pribadi Tuhan, Yesus, Roh Kudus, kalian sembah-sembah semua. Kenapa? Karena sudah batal tentang tauhid Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, itu dibatalkan Paulus. Tak ada lagi, tidak berguna lagi tuh. Yang sekarang ini adalah kita 3 pribadi satu hakikat. Nah, ini yang ngajarin siapa? Paulus. Hukum pertama, jangan ada ilah lain. Tapi ternyata ada ilah lain, yaitu Yesus. Ada lagi burung merpati, Roh Kudus. Pernah enggak ajaran Yesus bahwa dirinya adalah ilah, dirinya burung merpati, Roh Kudus juga adalah ilah? Tak ada. Nanti di Paulus lah 2 oknum ciptaan ini menjadi ilah juga, yaitu Yesus manusia dan juga Roh Kudus. Tadi kan sempat sempat disampaikan bahwa ketika Yesus datang itu menjadi ada Allah lain begitu. Nah, yang kami pahami sebagai orang Kristen bahwa Yesus itu dia adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia ini karena bentuk kasihnya untuk menyelamatkan manusia. Dia datang mengambil rupa manusia. Nah, ketika dia lahir ke dalam dunia ini, apakah salah jika kami mengatakan dia itu Tuhan? Ya salah, Bang. Salah pasti. Gimana? Sekarang begini, segala sesuatu yang ada setelah Tuhan itu apa namanya? Tidak ada Tuhan itu setelah Tuhan atau sebelum Tuhan. Tuhan itu selalu yang ada setelah Tuhan itu ada, datangnya belakangan itu apa namanya, Bang? Ciptaan. Datangnya belakangan.
Yesus, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 8:42. Jadi atas kehendak siapa Yesus datang di dunia? Kan kehendak Bapaknya kan? Kehendak Bapaknya. Berarti bukan dia yang maha berkehendak, bukan? Berarti dia adalah sesuatu yang baru diadakan. Bukan begitu. Lalu pengakuan Yesus, aku datang bukan atas kehendakku. Andai saja Yesus itu satu hakikat dengan sang Bapa, dia akan mengatakan, aku datang oleh kehendakku sendiri. Kan konteksnya begini. Nah, jika Tuhan itu datang langsung, kalau Tuhan itu datang langsung, kan otomatis kita tidak bisa untuk menerima hadiratnya karena dampak fisik yang akan ditumpulkan kan. Nah, supaya bisa diterima oleh nalar manusia, bisa diterima oleh manusia, kan dia datang menyerupai manusia, kan begitu. Sekarang begini Bang, ketika Tuhan Anda kembali ke langit, Tuhan masih ada di bumi. Bagaimana? Ketika Tuhan Anda ke langit, Tuhan Anda masih ada di bumi. Masih lah. Mana dia sekarang? Ya masih, Tuhan itu dimanapun. Ya mana dia sekarang Bang? Katanya dia harus datang supaya dilihat. Ya kalau konteksnya pada saat dia jadi manusia ya di bumi, tapi sekarang ketika dia sudah ada di surga, maha kuasa dimanapun dia berada ya ada. Berarti Tuhan itu ada meliputi segala alam semesta ini tanpa dia menjadi ciptaan. Loh, itu kan keinginanmu toh. Tapi kalau Tuhan punya keinginan, siapa yang bisa membatasi itu? Tolong tunjukkan di mana keinginan Tuhan agar dia menjadi makhluk manusia. Di mana dalilnya? Nah, coba baca apa? Roma. Bukan Roma, karena kami bisa mengatakan itu kan lewat nubuatan. Jadi sebelum Yesus datang itu kan sudah dinubuatkan. Kata Kristen. Bukan kata Kristen, itu kata kitab Yahudi. Sekarang Yahudinya ngakuin enggak? Nah, justru karena mereka tidak percaya, makanya dia menyalibkan Yesus, kan begitu. Bagaimana mungkin kemudian mereka percaya sesuatu yang tidak sesuai dengan makna yang tertulis? Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Terus dia datang sebagai pemiliknya itu sebagai apa dia datang kepada Bani Israel? Dia datang sebagai apa? Namanya pemiliknya berarti tuannya lah. Di mana dalilnya Yesus itu sebagai pemilik? Ini kan cuma iman-iman doktrin Kristen aja yang mengatakan itu. Di mana Yesus mengatakan akulah pemilik? Yang bisa menafsirkan ajaran itu kan Kristen. Nah sekarang mana dalilnya? Mana dalil? Iya, sekarang saya minta mana dalilnya, Bung? Nah katanya kamu ahli kitab. Justru karena tidak ada. Anda cuma mengasumsi doktrin mimbar gereja ke sini. Anda mengetahui bahwa saya tidak bisa membuka kitab itu. Tolong tunjukkan. Tadi saudara, saya sudah mengatakan Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku. Lalu Anda mau menggantikan pengakuan Yesus ini pengakuan apa? Aku datang. Itu konteksnya, mengerti nggak? Itu konteksnya sebagai manusia. Jangan ajarin saya sebagai konteks. Nah sekarang kalau dia sebagai manusia, terus Anda mau mengetahui itu dari mana kalau tidak dibikin dalam konteks? Baik. Sekarang begini, kenapa ada pernyataan bahwa konteks manusia? Apa alasan Anda? Nah, begini, coba baca Yohanes 1 ayat 1. Nah, itu firman Tuhan atau sabda Yesus atau siapa? Kutanya dulu. Sabda siapa? Firman Elohim. Dari mana Anda mengatakan itu firman Elohim? Dari mana? Sabda Elohim. Ya sama seperti kejadian 1 sama dengan Yohanes 1 itu. Dari mana Anda mengatakan firman Elohim yang Yohanes 1 nomor 1 ini? Dari mana Anda bisa tahu? Makanya baca. Saya sudah baca. Pada mulanya adalah logos itu bersama-sama dengan Theos. Berarti kalau kamu sudah membaca itu dan tidak sepaham dengan saya, berarti pemikiranmu yang salah. Bukan, saudara. Yang mau dipercayai di sini sebenarnya Yohanes atau Yesus? Ya kan apa yang dituliskan Yohanes kan perkataan Yesus. Dari mana Anda mengatakan itu perkataan Yesus? Nah, terus lalu dari mana dituliskan kalau bukan perkataan Yesus? Ya inilah yang dimaksud karangan. Kan saya kan bertanya sama saudara. Di dalam bisa. Kenapa tidak bisa? Itu disebut karangan jika dia tidak melihat peristiwa terus dituliskan. Ini kapan buku Yohanes ini dituliskan? Kapan? Kan setelah setelah Yesus terangkat ke surga kan? Oh tidak bisa, karena Yesus mengatakan mereka telah menerimanya.
Nah kan karena diterima itu. Yohanes menerima ini sampai dia tuliskan, dia pakai alat apa? Hafalan? Namanya tulisan, ya pasti Berarti apa pada yang saat bisa berbekas. Berarti pada saat Yesus menceritakan segala firman, Yohanes menulis pada saat itu. Belum. Lalu ketika dia menuliskan, itu dia narasikan di atas lembaran kertas dari hafalannya atau dari mana? Ya dari apa yang dia ingat lah. Oh, yang diingat saja gitu. Ya, tapi kan bisa dikonfirmasi dari penulis beberapa itu kan bisa disinkronkan kan? Bukan Ada cuma dalilnya? satu itu. Ada dalilnya bahwa Yohanes ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apa yang mereka tulis itu kisahnya sama. sekarang Yohanes murid Yesus yang duduk di hadapan Yesus diberitakan nih. Anda kan minta dikonfirmasi. Diberitakan oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 13, si Yohanes murid Yesus anak Zebedeus Nikodemus. Siapa ini? Nikodemus itu idiot. Anda ngerti idiot? Nih saya bukakan ya, kalau nggak percaya ya. Bagaimana mungkin seorang idiot menghafal beberapa tahun kemudian bahkan 100 tahun kemudian baru menulis? Gimana ceritanya? Lah, tapi kan itu yang tertulis kan? Itu makanya saya katakan saudaraku, ini bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus. Dibesarin, Hos. Nih, Yohanes idiot. Nah, dia buta huruf dan idiot. Dibesarin, Hos. Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Ini yang diceritakan Al-Quran. Agramatoi, Idiotai. kayak idiotai. Nih, Buta huruf. Kita translate aja, Pak. Ya, buta huruf dan idiot. Idiot. Bagaimana mau menghafal setebal itu? Sedangkan Yohanes 1 pakai translate biar kita bisa baca bersama lah. Ya, coba Ahi, ditunjukkan lagi ya. Kalau sudah dikatakan idiot apa? Idiot ini apa idiot? Nggak usah ditranslate juga tahu kata idiot. Ngapain harus ditranslate? Nih. Jelasin, maksudnya kasih kentara tulisannya Ahi. Saudara kita ini nggak lihat tulisannya soalnya. Masa nggak ketara, ha? Idiotai. Nih. Di situ yang dituliskan idiot siapa yang dimaksud? Yohanes dan Petrus. Nih saya bacakan dari sini ya. Terontes deten tau Petrau Persian kai Ianes. Ya ini Yohanes di sini. Kai katalobumunai hoti antropoi agramatoi aisin kai idiotai. Yohanes dan Petrus. Oke, baik. Petrus dan Yohanes idiot. Oke, baik. Itu dituliskan bukan. Ya kalau yang LAI-nya ya udah dirombak-rombak lah. Ya, kita kan berdasarkan bahasa aslinya. Supaya transparan, jangan kita tuh karena siapapun itu bisa mengarang, makanya kita buka langsung. Yang mau dijadikan dasar ini yang teks aslinya atau terjemahannya? Karena saya tidak mengerti teks aslinya, lebih baik Ya itu udah dibacakan tadi. Langsung di ini LI-nya. Tatkala mereka itu melihat keberanian hati Petrus dan Yohanes itu serta pula tampak tiada ini yang OTL nih ya, yang terjemahan baru deh. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah ini kata idiotnya kenapa dihilangkan ini? Loh kenapa tanya saya? Nah ini kelakuan LAI ini nggak jujur. LAI nggak jujur. Kenapa kata idiot dihilangkan? Seharusnya kan begini. Ketika sidang itu bentar bang, seharusnya kan begini. Kata idiotnya mana? Kata idiot. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar dan idiot, kan seharusnya seperti itu. Masa orang biasa dikategorikan idiot? Itu kan ini teks aslinya idiot loh. Makanya jangan jadi cuma terjemahan biar ngerti. Bukan itu artinya. Berarti kan ada fitnah di sini. Bukan fitnah, ini ada penghilangan. Ada yang dihilangkan, Bang. Ada yang dihilangkan. Kecuali kalau itu saya yang memberikan, mungkin saya menghilangkan, kan kalian yang miliki. Kok bisa berbeda?
Nah, itu original teks kitab saudara ditunjukkan Yunaninya, terjemahan. Itu bukan. Nah itu ini, bukan original. kalau yang Original ini ya, yang pasti versi versi literal, ini lebih lengkap nih, yang literal nih, Indonesia literal, nih ya. Adapun ketika melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dan ketika memahami bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan dan bodoh, nah ini dia. Yang di kata idiot diterjemahkan ke bodoh. Ini masih ada benar-benarnya nih. Tapi yang terjemahan baru, kata bodoh atau idiot dihilangkan. Itu dia. Lanjutkan dulu, lanjutkan. Mereka merasa kagum, mereka juga mengenali bahwa keduanya adalah orang-orang yang selalu bersama Yesus. Oh, berarti di situ orang yang orang yang sedang menceritakan tentang kekaguman terhadap orang yang dianggap bodoh, tapi bisa apa bang? Sementara Yohanes sendiri itu bukan Yesus yang idiot itu yang menulis itu nomor 24 sampai nomor 25. Ternyata yang menulis buku Yohanes ini bukan murid Yesus yang idiot, tapi orang lain. Terus masalahnya di mana? Masalahnya Yohanes 1 sampai nomor 1 sampai nomor 37 itu bukan sabda Yesus dan bukan firman Tuhan, tapi cuman tulisan pengarang. Loh, jangan salah. Mereka itu bukan manusia biasa. Ketika Yesus naik ke surga, mereka itu diurapi oleh Roh. Jadi tidak mungkin mereka tapi manusia, tidak mungkin mereka menulis sebuah kebohongan. Saudara, kecuali kalau pada saat itu saya yang manusia biasa disuruh untuk menulis, mungkin saya bisa ada kekeliruan atau mungkin saya melupakan sesuatu. Penulis, tapi kalau pekerjaan Tuhan tidak bisa salah. Penulis buku Yohanes itu bukan murid Yesus. Nah kan tidak harus murid Yesus kan yang di. Ya, lalu siapa? Lihat aja tuh si Rasul Paulus, dia itu bukan murid Yesus, tapi kan dia bisa memberitakan Injil kan? Iya. Terus Yohanes tulisan siapa? Bagaimana? Terus Yohanes tulisan siapa? Injil Yohanes. Tulisan Yohanes lah. Nah kan, itu tulisan Yohanes menceritakan tentang pengalaman hidupnya. Bagaimana Anda mengatakan bersama Tuhan dan apa yang Tuhan inginkan, kan begitu? Coba Anda baca Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Apakah itu tulisan Yohanes? Bukan. Nah, coba kita baca. Silakan. Ialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masa Yohanes ngomong dia kepada dirinya sendiri, ada-ada aja. Tidak baca ini, jangan sepangkal-sepangkal. Itulah yang membuat gagal paham kalau kita tuh. Gagal paham apanya? Kata begini. Ini saya sedang baca tadi. Ya, ibaratnya di situ. kayak begini. Kita mendengarkan orang cerita, ada hampir kematian di situ, ada hampir orang mati. Dialah murid yang memberi kesaksian. Ini saya bacakan nih. Itu dibiasakan untuk baca secara keseluruhan, baru kita bisa simpulkan. Saya buka saya bacakan nih, saya bacakan. Halo Bang Hos. Bentar, Mariko bentar. Besarin. Dialah murid yang memberi kesaksian. Aduh, kalau nggak bisa diatur turun. Ya, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ini perkataan siapa? Siapa yang bicara di situ? Lah ya ini Penulis. sedang tanya. Penulis. Iya, makanya biar kita tahu siapa yang bicara di situ. Penulis yang tidak dikenali yang menerima kesaksian dari Yohanes, gitu loh Bang. Ya. Nah, terus apa hubungannya dengan kekristenan di situ? Loh, kita kan sudah jelas tadi membahas bahwasanya Yesus itu tidak membawa Yohanes 1 sampai nomor 37, itu bukan sabdanya. Tapi Anda kemudian mengatakan Yesus itu Tuhan itu sendiri. Mana dalilnya? Sementara kesaksiannya, sabar Bang, 30 detik. Kesaksian Yesus menurut dirinya, siapakah aku ini? Aku ini adalah rasul. Itu Yesus mengakui sendiri. Bahkan Yesus mengaku dirinya sebagai manusia ketika ditanya oleh Paulus. Menurut Paulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus, manusia dari Nazaret. Nah, andaikan dia Tuhan seperti iman kalian, pasti akan mengatakan akulah Tuhan. Tapi dia mengatakan akulah manusia.
Jadi mau kayak mana, kita mau percaya Yesus atau Kristen ini? Itu harus percaya Yesus. Nah, Tidak kalau ada yang percaya mengatakan Anda harus kalau percaya Yesus Anda berarti itu harus percaya Yesus. Ah, Yesus Kalau mengatakan percaya dirinya Kristen tidak perlu. Yesus mengatakan dirinya Tuhan atau mengatakan dirinya manusia? Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Baca Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Apa bunyinya? Siapakah engkau Tuhan? Yesus jawab, akulah manusia. Nah, terus? Ya dia manusia. Iya, apa salahnya di situ? Memang kan dia datang sebagai manusia kan? Lah, itu bukan di tangan. dunia lagi itu bukan di Dia dunia. punya kepala. Dia sudah Dia ada di punya surga. bibir. Yesus pada saat itu sudah di surga katanya. Kapan? Kisah Para Rasul 22 nomor 8, Bang. Paulus bertemu di padang gurun ketika dia berkata, Ketika dia bertemu di padang gurun, itu masa 40 hari setelah kebangkitan Yesus. Jadi waktu dia di surga. Anda ngaur. Baca secara keseluruhan. Iya, makanya itu di mana Yesus pada saat itu? Jangan dibaca, itu hanya sepangkal. Di mana Yesus yang membuat? Jadi sebenarnya yang sedang Anda alami sekarang ini, Anda tersesat di dalam pemahaman Anda sendiri. Oke, baik. Mari saya uji pemahaman Kristenan Anda ya. Kita uji ya, boleh ya? Boleh kawan? Ya, yang penting jangan diuji dengan hafalan. Kalau hafalan memang saya tidak bisa. Bagaimana Anda bisa paham Bible kalau Anda tidak tahu Bible Anda sendiri? Lebih tahu paham kami. Saya tidak mau terjebak dalam ini. Dalam apa? Dalam angan-angan. Ingin terjebak di dalam hafalan karena hafalan Kenapa itu bisa? membuat kita bodoh. Ya? Yakin? Apa yang membuat orang bodoh? Yakin? Anda hafal tidak hari Minggu itu? Yang diperlukan itu nalar. Kalau hafalan itu membuat kita bodoh. Oh ya, gitu ya. Baru saya tahu saya hari ini. Iya. Baru saya tahu. Yesus bodoh dong dia menghafal. Abang Roy. Baru saya tahu hari ini. Sabar Bang, sabar. Saya uji dulu si Roy. Bang, gini Bang. Enggak, boleh kasih waktu aku sebentar. Boleh? Sekalian juga buat Abang Roy. Gini Abang Roy. Ini judulnya apa ini? Judulnya kan mengapa harus Islam. Ya. Iya. Ya, makanya saya mau bilang aja. Saya nggak berdebat Bang. Gini. Kalau mengapa harus Islam, mendingan Abang menjelaskan secara Islam. Tadi kan sudah. Makanya larinya ke sini. Iya, makanya gini, Abang kalau menjelaskan mengapa harus masuk Islam dengan versi Alkitab nggak nyambung, Bang. Nggak bakal nyambung. Kenapa nggak nyambung? Yesus mengajarkan harus Islam. Yohanes 14 nomor 27. Yesus mewariskan apa? Kristen atau Islam? Gini, Bang. Abang dari tadi kan saya ikuti penjelasan Abang itu kan versinya Abang. Nah, sekarang saya tanya, saya tanya dulu, Yesus mewariskan pengikutnya Islam atau Kristen? Jadi gini Bang. Nah, kok jadi terus jadi gini Bang. Kalau mau curhat di gereja Bang, bukan di sini Bang. Di sini tempatnya berilmu. Di sini tempatnya orang berilmu. Saya tanya sama saudara, Yesus mewariskan Islam. Yesus mewariskan Islam atau mewariskan Kristen? Pertanyaan yang sama dan pernyataan yang sama. Anda juga tidak bisa memaksa ajaran Romawi itu Anda ajarkan di sini, nggak boleh. Kita netral aja. Yesus mengajarkan Islam atau mengajarkan Kristen? Baca dalilnya Yohanes 14 nomor 27. Baca Islam atau Kristen yang diwariskan Yesus? Pakai ilmu dong. Kenapa harus Islam? Karena Yesus yang mengajarkan. Ayo. Di mana Yesus pernah mengajarkan jingkrak-jingkrak salto kiri kanan untuk ibadah? Di mana? Ayo. Ada? Enggak ada. Jadi jangan egois, menyiksa Anda ke neraka. Jangan, mumpung masih ada umat Islam yang mengingatkan saudara. Kenapa harus Islam? Karena para nabi mengajarkan Islam, bukan mengajarkan Kristen. Sederhana bukan? Nah, sekarang giliran Anda. Buktikan kalau Yesus mengajarkan Kristen. Buktikan. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Buktikan. Buka mic Anda, silakan. Ayo, kamu bisa buka mic. Ayo, kamu bisa. Buktikan. Sedikit aja. Ada nggak ajaran Yesus mengajarkan Kristen itu? Sedikit aja. Ayo, kamu bisa. Ayo bro, kamu bisa. Buka mute-nya. Naik curhat, ngomel. Jangan curhat lah. Ayo Bang, kenapa harus Islam?
Al-Quran mengatakan, Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Rasul untuk kalian. Yohanes 17 nomor 8, aku Rasul. Yohanes 14:42, aku Rasul. Lalu, aku Tuhan itu di mana? Gak ada. Gak ada. Ya, Jadi kabur juga. Gimana Ten? Masa orang idiot nulis kitab? Ada aja kok Ten. aku akan pergi kepada bapakku dan bapakmu. Bapak ini apa? Tuhan. Tuhan. Aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Jelas itu. Jadi Yesus mengajarkan Islam. Makanya kami luruskan kembali namanya, yaitu Isa, bukan Yesus. Begitu saudara-saudara. Jadi aduh, janganlah kita itu memperbodoh diri begitu amat ya. Sekarang sudah zaman modern. Modern ini serba digital. Marilah kita jangan ego. Belajar, kita belajar gitu. Nanti kalau misalnya ada yang hilap, ada yang keliru, baru sampaikan, salah Bang Suma, yang benar begini. Tadi ada pengakuan Paulus itu adalah pengikut. Apa yang diikuti Paulus dari Yesus? Tak ada. Tak ada. Terus terkait dengan dipilih dari sejak dalam rahim. Dia dipilih jadi apa? Kalau dia dipilih, kenapa harus ada pertobatan? Kalau dia dipilih, kenapa harus ada penganiayaan? Kalau dia dipilih, kenapa dia tidak mendampingi Yesus? Kalau dia dipilih, kenapa kemudian dia punya ajaran bertentangan dengan para nabi? Nah, inilah fungsinya akal gitu loh. Silakan teman-teman. Ya, kalau pendapat saya itu, kalau teman-teman Kristen mengatakan Paulus itu bertobat, kalau saya itu nggak sependapat. Saulus waktu hidup itu dia itu beraksi pakai fisik, belum dia pakai akal, masih brutal dia, seperti preman, membunuh, menganiaya dan seterusnya. Setelah Yesus tidak ada di muka bumi, bukan lagi pakai fisik, tapi pakai akal. Akal-akalan menulis surat. Jadi tidak ada pertobatan di sana, justru menjadi-jadi. Itu pendapat saya, Pak. Makanya kemudian Bang Ini Hadi. Iya, silakan. Kalau memang Paulus itu bertobat, masa begini sih perkataannya? 1 Korintus 1 ayat 25. Karena Tuhan itu lebih besar hikmatnya. Orang bertobat. Nih, coba dibesarin ini, Bang Sadli. Nih. Tuhan jadi manusia itu aja udah kacau kali itu. Aduh, kemana-mana. Coba nih, besarin Bang Sadli. Nah, Efesus 1 Korintus 1 ayat 25. Karena kebodohan Tuhan itu lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan kelemahan Tuhan itu lebih gagah daripada manusia. Saya nggak mau nyebut Allah ya. Tuhan. Jadi orang bertobat masih mengatakan Tuhan itu bodoh. Tuhan itu lemah. Apa begini orang bertobat? Kalau memang dia itu bertobat, masa Taurat dibilang sampah? Filipi 3 ayat 8. Kita baca dari ayat 6 juga boleh. Nih. Apa ini orang bertobat? Nih. Bahkan segala sesuatu pun mana ya? Ini yang terjemahan baru ya. Nih. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah. Ini hukum Taurat dibilang sampah. Coba ini orang bertobat kayak begini. Yang benar aja Nah itu Nafiri datang. Silakan Nahi. Biar nggak monolog, biar Nafiri naik. Nafiri, menurut kamu Paulus itu bertobat atau tidak? Di Mazmur. Tambah data 1 di Mazmur. Nafiri, saya ulang, menurut kamu itu Paulus itu bertobat atau tidak? Bang Handi, Daeng, 1 data ini di Mazmur 58.
Oh, yang mana nih tak Sejak dengerin? dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Jadi kalau kita ke Korintus, apa kata si Paulus? Kalau dengan dustaku, ya memang pendusta itu sudah ditetapkan sejak dalam kandungan. Lanjut. Saya mau nanya nih, bapak ibunya Paulus siapa Pak Juma? Nah, kok malah tanya ke kita? Gak apa-apa, biar Banyuma jawab, gak apa-apa. Dijawab Banyuma, itu pertanyaan bapak ibunya Paulus siapa Banyuma katanya? Nggak ada, nggak diketahui siapa orang ini, misterius. Orang nggak jelas. Nggak jelas, nggak ketahuan, Napiri jawabannya. Ya, jawabannya itu tidak penting. Loh kenapa kau bertanya? Milih istri aja harus jelas siapa bapak ibunya, mosok milih Rasul nggak jelas bapak ibunya gimana sih? Ya, ibarat kita makan pisang. Mau kulitnya itu warna putih, kuning, hijau, merah, ya nggak penting. Yang penting itu isinya loh. Kalau Nah, isinya Paulus kayak begitu. Tuh kan dibilang bodoh. Masih kau anggap dia Rasul? Ya gini. Arti pengertian kata Paulus aku bodoh. Bukan aku bodoh, Tuhan bodoh. Loh, Tuhan bodoh. Nah, itu dia. Kan udah saya bacakan tadi. 1 Korintus 1 ayat 25. Saya kan Karena baru kebodohan naik, belum Tuhan. dengar. Nah, itu karena kebodohan Tuhan itu lebih utama dari manusia. Coba. Gimana itu? Ya, saya kan baru naik, belum baca. Nah. Coba mana tadi? 1 Korintus 1. Baca. 1 Korintus 1 ayat 25, nomor 25. Nih, sebab yang bodoh dari mana ya? Yang ini. Teks Yunani. Walah, minta Yunani emang kamu bisa baca apa? Moros itu kebodohan, moros theos. Nah, Ya, saya belum mau bahas itu. Kasih yang Yunani deh, bentar. 1 Korintus 1 25 nih. Sama Kalau teks Inggrisnya. Kalau Yunaninya malah tolol, dari kata tolol itu. Sama bahasa teks Yunaninya. Inggris. Nih. Teks Inggris. Hoti tomoron tau sopoteron ton autropon eistin kaitu estenes. Nah, ini dari kata for the foolish. Nih ya. For the fools. Ini artinya Tuhan tolol. For the fullness of God wisher. Nih. Sebab Tuhan tolol. Masa Tuhan tolol sih? 1 Korintus berapa tadi? 1:25. Tampilin aja Pak deh, nggak apa-apa, biar dia baca. Nih. Nggak benar nih Paulus ini, Napiri, masa Tuhan mau bodoh? Nih. Bahasa Yunani nih. Bahasa Inggrisnya for the fullness tolol. Fullness ini tolol. Ketololan Tuhan. Nih. 1 Korintus 5 ayat 1 Korintus 1:25. Tuh, minta bahasa Yunaninya tuh. Ah. Jelas kan? 1 Tapi Korintus. kalau yang TB itu ditambah dari. Padahal di sini nggak ada kata dari Tuhan. Atau sebab yang bodoh dari Tuhan. Padahal enggak ada yang bodoh dari Tuhan. Tapi di sini adalah Tuhannya langsung yang bodoh. Nih. 1 Korintus 1 ayat 25. Hikmat Allah dan hikmat manusia nih judulnya. Ya, baca. Nih, yang terjemahan lama nih. Ini lebih pas arti sesuai dengan arti bahasa aslinya tuh. Karena kebodohan Tuhan itu lebih besar hikmatnya daripada manusia. Tetapi kalau yang TB ditambahi dari. Nah, ini licinnya TB nih, ha. Nih, sebab yang bodoh dari Tuhan
lebih besar hikmatnya. Padahal di sini nggak ada kata dari di sini. Mana ada kata dari di situ? Ya, ini tak bacakan ayatnya. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah. Berarti Tuhan masih punya sisi kebodohan, berarti? Ya baca dulu sampai habis. Iya, bacalah. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Artinya apa ayat ini? Artinya Tuhan itu masih bodoh, masih lemah. Bukan. Bukan gitu artinya. Ini loh teks aslinya, ini loh dibaca. Kau ini jangan ke TB. Kalau TB ya seolah-olah bukan Tuhan yang bodoh. Tapi kalau teks aslinya jelas di sini. Nih ya. Jelas nih. Artinya tuh gini. Karena ketololan Tuhan. Ya, nih. Coba kau nih, bahasa Inggrisnya apa nih? Kau artikan tuh. Ini ketololan sebenarnya nih. Ya, artinya tuh gini. Sebab hikmat daripada Tuhan lebih besar hikmatnya daripada hikmat manusia. Diromba-romba. Licik kau diromba-romba. Ngapa kau romba-romba? Sesuaikan aja ini bahasanya nih, sesuaikan aja. Nih, coba kau katanya minta bahasa Yunani, coba kau baca artinya apa? Coba. Apa yang dipandang manusia itu sebagai sesuatu yang lemah. Ngaco. Bila itu datangnya daripada Tuhan, maka itu lebih besar daripada pengetahuan manusia itu sendiri. Kemana-mana. Sebab yang bodoh dari Tuhan lebih besar hikmatnya. Itu TB. Coba yang TL nih, ya. Karena kebodohan Tuhan itu lebih besar hikmatnya daripada manusia. Berarti Tuhan masih bodoh, punya sisi kebodohan. Gini loh, arti sederhananya tuh. Hikmat Tuhan lebih besar. Nggak ada kata hikmat di situ, nggak usah kau tambah-tambah, nggak usah. Nggak ada hikmat di situ, nggak ada. Nggak usah ditambah-tambah. Mana ada kata hikmat di situ? Iya, itu pengertiannya seperti itu. Sebab pengertian hikmat orang Tuhan, tertulis. Oh, parah nih orang nih. Sebab Iya, hikmat yang versi Tuhan. King James ya. Yang versi King James, because the foolishness of God is wiser. Karena ketululan Tuhan, nah ini nih, karena ini yang bahasa Inggris nih, coba besarkan nih, Bang. Nih, bahasa Inggris nih, because karena apa itu? Ketululan Tuhan, nah itu. Ini bahasa Inggris nih. Ya, arti ayat itu tuh gini Pak Sugi. Siapa? Nggak ada. Kau tambah-tambah sendiri, nggak terima saya. Sebab hikmat mau ditambah-tambah. Tuhan lebih besar daripada hikmat manusia. Itu arti ayat itu. Sederhananya tuh seperti itu. Itu tipu-tipu kau, nggak bener itu. Oh, tipu-tipu. Di mana ada kata hikmat? Di mana di situ? Nggak Ya, usah nambah-nambah. Pengertian sederhananya tuh seperti itu. Itu loh. Lanjut Bang Andi. Pak Sugi kan bertanya nambah-nambah doang. Dengan yang Enggak, punya saya itu hanya berdasarkan apa yang tertulis. Nggak usah ditambah-tambah hikmat. Mana ada kata hikmat di situ? Jelas-jelas di situ dikatakan karena ketululan Tuhan. Iya, itu maksudnya hikmat Tuhan itu Hikmat lebih Tuhan apa? besar Hikmat Tuhan nggak ada, hikmat Tuhan nggak ada. Gitu. Bohong. Karena ketululan Tuhan itu lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dah. Jadi setolol-tololnya Tuhan, kalau mau mengartikan itu, setolol-tololnya Tuhan itu jauh lebih hebat daripada sehebat-hebatnya manusia. Seharusnya ke sana cara menerjemahkan. Gitu loh. Nggak usah diromba-romba. Nah, boleh juga seperti itu. Yang setolol-tololnya Tuhan itu lebih baik daripada manusia yang paling hebat, yang paling bijak. Iya, artinya Tuhan berarti itu Tuhan masih punya sisi ketololan. Bukan seperti itu maksudnya. Artinya Tuhan itu maha gitu loh. Maha apa? Orang ada tololnya kok maha? Apanya?
Ibaratnya gini loh, setolol-tololnya nafiri, kamu masih ada ketololnya. Kan begitu maksudnya. Setolol-tololnya nafiri itu jauh lebih baik daripada orang gila. Kamu punya sisi ketololan nggak kalau begitu? Ada. Nah itu setolol-tololnya Tuhan itu jauh lebih baik daripada manusia. Ketololan Berarti Tuhan saya. punya sisi ketololan. Berarti Tuhannya tolol ya. Iya, masih punya sisi ketololan. Gini loh. Ketololan saya salah naik room. Salah naik room. Lanjut. Salah naik komand. Ya. Nah, Piri ketika Yesus terangkat, Yesus terangkat tuh kemana Roh Kudusnya? Kan ada 3 Tuhanmu nih, Bapa, Putra, Roh Kudus. Yesus terangkat nih, Roh Kudusnya kemana? Roh Kudus itu meliputi alam semesta, ada di mana-mana, di air Itu ada berupa burung merpati ketika Yesus dibaptis. Itu burung loh. Kemana dia ketika Yesus terangkat? Ya ada di mana-mana, ada Ya, di di mana? udara. Kok di mana-mana? Di mana? Iya, ada di udara, ada di laut, Yang ada mana di datanya bumi. ada di udara? Mana tuh data-datamu yang kau ngomong? Jangan-jangan kau lebih gila dari Tuhan ini. Lebih bodoh. Roh Kudus itu kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tuh ada di mana-mana. Kuasa Tuhan itu yang burung itu ya? Kuasa Tuhan tuh ada di mana-mana, di udara. Yang burung, ketika dibaptis Di kan ada darat, burung di tuh. laut Jadi tuh itu ada salah kuasa satu Tuhan. Tuhanmu. Bagian dari Tuhanmu itu burung. Burung merpati kan berterbangan tuh. Yang sering dikatakan Roh Kudus. Saya tanya ketika Yesus terangkat, burungnya kemana? Roh Kudusnya kemana? Ikut terangkat atau dia musnah atau gimana? Terus kasih data deh. Ya ada di mana-mana. Roh Kudus itu kuasa Tuhan. Ya di Kuasa mana? Tuhan itu Datanya ada di mana? Itu ada di mana-mana. Kok data Ada di di mana emang? mana-mana. Bisa Roh Kudus tuh? Ini menurut versi kau ya, karena kalau kita lihat rujukannya di Bible itu adalah hantu suci. Ya, apa sih namanya? Ghost di situ ya. Aku lupa sih namanya kalau bahasa Inggrisnya hantu suci. Hantu itu ghost, suci, kudus. Kuasa Tuhan Hantu tuh suci. ada di Nah, mana-mana. kalau kau bilang ada di mana-mana, apakah dia ada di Sepiteng? Ya ada di mana-mana. Ya, walau di Sepiteng ada juga. Iya, ada di mana-mana. Tidak ada Masa Roh Kudus semua ada di Sepiteng ini orang? 1 inci pun luput daripada kekuasaan Tuhan gitu loh. Jadi ketika Yesus terangkat, Roh Kudus ke mana-mana, sampai ke Sepiteng juga. Ada Ya. di mana-mana. Di mana-mana itu di mana? Bisa di Sepiteng atau di mana? Ya kuasa Tuhan itu tidak terbatas, ada di mana-mana. Loh, dia kan burung merpati waktu dibaptis tuh. Roh Kudus tuh disamakan burung merpati loh. Tuh ketika Yesus terangkat, burung merpatinya Tanya kemana? dulu Bunda. Nah Piri lu kamu dalam keadaan sehat atau sakit? Lanjut Ya, Bang. Bray. sehat walafiat no. Ya sehat. Itu dulu. Apakah definisi sehat itu? Nah, Bagaimana Anda mengatakan Anda sehat? ya sehat itu ya tidak sakit. Sakit. Masa gitu Kalau- aja nggak tahu sih Ya, gimana? kalau sehat itu Napiri bisa bedain nggak yang mana Tuhan yang mana manusia? Ya bisa lah. Bisa. Setan aja tahu mana Tuhan mana manusia. Masa manusia nggak tahu mana Tuhan mana setan? Jadi sekarang kamu bisa bedakan yang mana Tuhan yang mana manusia? Ya bisa no. Bisa ya. Kita uji ya. Nah, Kalau Yesus itu waktu di dunia dia manusia atau dia Tuhan? Hah? Waktu Yesus ada di muka bumi dia manusia atau dia Tuhan? Ya menurut yang di Bible bagaimana? Yang menurut kamu aja. Ya dari dulu sebelum Yesus turun lahir. Jangan sebelum di dunia ini dia dari bayi sampai dewasa. Dia manusia atau dia Tuhan? Perasaan ini pertanyaan udah tak jawab. Ya saya mau tes kamu sehat nggak? Bisa nggak bedain manusia dan Tuhan? Katanya kamu sehat. Ya, sekarang Yesus ini di bumi dia Tuhan atau manusia? Nah untuk mengetahui
itu Tuhan atau bukan, ya kan? Betul tidak? Untuk mengetahui itu perlu sehat atau harus gila? Perlu Perlu sehat atau perlu gila? perlu pengetahuan tingkat tinggi. Ya, dan di kategori sehat atau kategori gila? Ya pengetahuan tingkat tinggi. Ya, kategorinya sehat atau gila? Ya nggak ada sehat, nggak ada gila. Jadi kamu di atas gila. Emang ketika iblis mengatakan Yesus Tuhan, apakah iblis itu gila? Ya, sekarang kita tes kamu sehat apa sakit? Waktu Yesus di muka bumi, dia Tuhan atau manusia? Ini Pak Handi, sejak kapan iblis pernah sakit? Bisa ke situ. Kamu itu Iblis itu tidak pernah sakit, tapi dia tuh tahu Yesus itu Tuhan gitu loh. Kalau menurut kamu, saya nggak nanya iblis, atau kamu mewakili iblis? Kamu mewakili iblis atau kau yang iblisnya nih? Iblis saja yang tidak pernah sakit. Jadi kamu sekarang ibarat kata kamu iblis yang saya tanya ya. Jadi untuk tahu Yesus itu Tuhan itu bukan dinilai dari sakit apa tidak sakit. Oh, jadi iblis mengatakan Yesus itu Tuhan. Iya, dia tuh tidak sakit, tidak Jadi dalam kondisi sakit. kamu sependapat nggak dengan iblis mengatakan Yesus itu Tuhan? Kamu sependapat? Sejak kapan iblis sakit? Kan tidak pernah. Nggak pernah iblis dibawa ke rumah sakit, nggak pernah. Tapi iblis tahu Yesus itu Tuhan. Oke, berarti kau setuju nggak? Kau setuju nggak pendapatnya iblis? Hah? Kau setuju nggak pendapatnya iblis? Ya setuju no. Ya, berarti kamu adalah iblis juga. Betul? Kok saya adalah iblis? Kamu kan sependapat sama iblis. Ya, kena dia. Langsung kena. Bahwa iblis ternyata kau adalah iblis yang nyata. Iblis itu adalah gelar yang diberikan kepada malaikat yang dibuang dari sorga. Apa bedanya? Apa bedanya iblis dengan kau, Napiri? Beda. Apa bedanya? Kalau manusia bisa masuk surga dan neraka, kalau iblis tidak bisa masuk surga tapi tinggal di neraka aja. Oke. Pendapat iblis tentang Yesus, Yesus itu Tuhan atau manusia? Menurut iblis? Tuhan. Tuhan. Menurut kamu Yesus? Menurut kamu setuju nggak dengan pendapat iblis? Ya makanya iblis tuh kalau ketemu Yesus takut ya teriak-teriak. Ya menurut kamu setuju nggak pendapat iblis mengatakan Yesus Tuhan? Kata iblis jangan buang kami ke neraka. Nah iblis tahu karena iblis itu dari sorga. Jadi kau setuju ya dengan pendapat iblis bahwa Yesus itu Tuhan ya? Ya karena iblis. Ya. Jadi yang mengajari Napiri Yesus itu Tuhan adalah iblis ya? Ya, Oke, iya katanya udah dijawab. Iya udah. Iblis. Udah. Dia tahu Yesus itu Tuhan, sebodoh-bodohnya iblis tuh tahu Yesus itu Tuhan. Iya, kamu setuju kan dengan pendapat iblis? Iya. Iya, berarti kamu satu ide sama iblis. Iya, satu ide bahwa Yesus itu emang. Nah, sekarang berarti iblis dengan kamu sama satu pikiran gitu ya? Tapi ada manusia yang dikatakan manusia golongan mulia, tapi dia tidak tahu siapa penciptanya, itu kan aneh. Berarti dia ini lebih bodoh. Iya, artinya pendapat iblis sama dengan pendapat kamu mengatakan Yesus Tuhan, betul? Betul? Iya kan sudah tak bilang dari tadi. Mau nggak kamu sekarang berpelukan sama iblis? Atau jangan-jangan iblis sudah merasuki kamu, hanya sependapat? Atau pertanyaan gini Napiri, sejak kapan ada iblis masuk dalam dirimu? Iblis masuk dalam diri manusia. Sejak kapan iblis masuk dalam dirimu? Ya semua manusia tuh pernah jatuh dalam dosa, pernah. Saya nggak nanya itu. Apakah orang yang kemasukan iblis itu kategori waras atau sehat atau sakit? Dia ada dalam masa kebodohannya. Oke, jadi iblis berhasil membodohi kamu.
Ya sama seperti Iya katanya. iblis membodohi Hawa gitu. Ya kan begini, kalau kita ngobrol sama Rama, bahwa Bunda Rama jangan dilawan, ikutin dia. Pasti dia jawab iya. Karena tidak mungkin dia lawan argumentasinya sendiri. Jadi Napiri mengakui iblis berhasil memasuki dirinya, membodohi dirinya, dan mengajari Napiri bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi Yesus itu Tuhan, menurut Napiri, yang memberitahunya adalah iblis. Betul? Betul? Bedakan pengakuan sama hasutan loh. Betul nggak tuh Napiri? Iblis yang mengajari kamu bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau hasutan itu pasti Taman Eden dia menghasut Hawa agar makan buah, itu tipu daya. Nah, tapi kalau pengakuan iblis, nah itu adalah fakta. Waktu iblis, Napiri, waktu iblis membawa Yesus itu, yang dia bawa manusia atau yang dia bawa Tuhan? Batuk. Yesus. Iblis itu membawa Tuhan atau membawa manusia? Kabur dia, bingung dia. Napiri, yang mengajari Yesus Tuhan adalah iblis. Inilah yang dimaksud dengan sakit permanen, tapi mengaku dia waras. Itu. Banyakkan minum apa teman-teman? Ya, itu tuh dia minum tuh. Sebilamin salik orang kayak gini. Iblis. Tugasnya memang untuk menyesatkan manusia. Pergilah kau. Kita sambut yang baru naik ya. Ini yang baru naik nih. Nah, ini. Host. Itu dah, siagian host. Halo. Siagian. Siagian. Loh. Halo. Siagian. Tuh jangan guys. Astagfirullahaladzim. Ayo yang waras naik dong. Ayo yang waras naik. Ya. G2B bersaudara. J2B bersaudara. Bish, saudara. Wah, pendapat iblis saja Yesus itu Tuhan. Kenapa bang? Iblis saja tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Anda setuju? Pertanyaan Anda yang bodoh. Oh jadi bertanya bodoh ya bang? Iya. Kalau menurut iblis, Yesus itu Tuhan atau manusia bang? Iya, iblis saja mengaku Yesus Tuhan. Karena dia dicoba kan, oh Tuhan katanya kan gitu. Anda sependapat dengan iblis itu bahwa Yesus Tuhan? Sependapat? Pertanyaan Anda itu yang bodoh. Nah, Anda baru saya ngomong kok iblis mengaku Yesus Tuhan kok. Pertanyaannya yang bodoh. Oh, saya yang bodoh atau Anda nggak ya? Anda yang sedang dipengaruhi oleh iblis bang? Abang sendiri oleh tadi yang ngomong. Iblis yang mengatakan Yesus itu Tuhan, Anda yang ngomong loh. Iya loh. Ya saya tanya, Anda setuju nggak dengan pernyataan iblis itu? Pertanyaannya itu yang tidak perlu dijawab. Kenapa nggak dijawab? Nggak ada jawaban? Bukan tidak ada jawaban, Anda jawab aja sendiri. Loh kalau begitu buat apa Anda naik di sini kalau Anda begini aja udah nggak ada ilmu? Iya karena dengar pertanyaan itu, yang pertanyaannya itu tidak logis. Oh nggak logis. Ya kalau begitu saya bikin logis. Yesus itu Tuhan atau manusia bang? Belajar dulu Alkitab, baru Anda bertanya itu. Apakah Anda sudah belajar Alkitab? Oh saya jelas. Oke baik. Coba bacakan bang. Matius 4 nomor 8 deh, atau 10. Silakan bang.
Nggak perlu, saya tahu itu mah. Apa itu? Orang yang tahu itu pasti orang nggak ngerti. Kalau saya mengatakan iblis yang membawa Yesus ke gunung yang tinggi itu terdapat di mana, Bang? Itu kata kamu. Lah, kok kata saya? Iyalah, katamu itu maumu katanya begitu. Bang, katanya pernah baca Bible. Coba bacakan Matius 4, 8 sampai 10, Bang. Dipelajari aja, itu dimengerti aja. Ya, saya pernah pelajari. Kemudian iblis membawa Tuhanmu ke gunung yang sangat tinggi, Bang. Itu loh. Makanya dipahami dulu maksudnya apa. Maksudnya apa tuh, Bang? Berarti Anda enggak belajar. Saya udah belajar, iblis membawa Tuhan. Tertulis begitu, iblis membawa Tuhan. Enggak belajar Anda, enggak belajar. Anda udah belajar belum? Kalau saya sih sudah paham, ngerti, makanya saya tidak pernah balik. Saya ini jenius ini Banyuma jenius ini, dia paham Bible nih Banyuma. Bukan burung beo, bukan. Jenius. Bukan burung bukan burung beo ini. Burung blekok. Burung beo. Beo itu bagus loh suaranya. Burung blekok. Oh, burung blekok. Iya. Jadi menurut saudara, pernah enggak Tuhan kita itu, kalau di Islam kan diterangkan begini, Bang. Pencipta langit dan bumi itu kemudian tidak serupa dengan makhluk. Kalau menurut saudara, serupa enggak dengan makhluk Tuhan itu? Menurut abang ini? Ya sesuai dengan ajaran lah. Enggak, bukan. Menurut saudara, jangan ajaran. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi ini serupa dengan makhluk? Karena kalau di kitabnya orang Yahudi, Tuhan yang mereka sebut Hasem atau Yotefafe itu tidak serupa dengan makhluk. Makhluk apa ini? Ini maksudnya makhluk apa? Makhluk. Yang disebut makhluk itu kan ciptaan. Iya. Kan beda ciptaan. Enggak, yang saya tanya kepada abang, menurut saudara ini, apakah pencipta langit dan bumi itu serupa dengan makhluk? Kan pencipta langit dan bumi itu kan Tuhan. Iya, nah Tuhan pencipta langit dan bumi ini serupa tidak dengan makhluk? Sama enggak dengan makhluk? Mana saya tahu. Kalau Yesus sendiri serupa enggak dengan makhluk? Kan Yesus kan serupa, kalau Yesus kan serupa dengan dia berarti serupa dengan Yesus, serupa dengan manusia, berarti Tuhan kan? Nah, berarti Yesus serupa dengan manusia. Nah, Tuhan sendiri serupa enggak dengan manusia? Ya. Oh, baca, makanya belajar Alkitab. Iya, justru saya tanya abang ini, mana dalilnya Tuhan itu serupa dengan? Kan Anda kan katanya belajar Alkitab. Iya, ini proses belajar. Saya bertanya kepada saudara, di mana dalilnya tertulis bahwa Tuhan itu serupa dengan makhluk? Karena kalau dalam 2 Samuel 7:22, Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Mana yang benar? Nah, semua makhluk, namanya makhluk umum. Makhluk itu kan ciptaan. Iya. Artinya kan Tuhan itu kan diciptakan serupa dengan ciptaannya, serupa dengan manusia, kan gitu. Makhluk itu kan banyak artinya. Kalau ini manusia, makhluk itu manusia. Oke, kalau Tuhan dikatakan serupa dengan manusia, berarti Tuhan itu serupa dengan ciptaan, gitu. Iya, sesuai dengan itulah. Tapi 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Berarti Tuhan tidak serupa dengan manusia. Yang mana yang benar? Dibacalah 1 Samuel itu dibaca habis. Kalau cuma diambil satu aja enggak mengerti kita. 2 Samuel, Bang. 2 Samuel 7, Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun. 7. Kan ada satunya, enggak mungkin langsung ke 7. Satunya dulu dibaca sampai ke 7-nya sampai berapa baru jelas. Oke, baik, kita baca ya. Abang dengar ya. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Tuhan diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu ya dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi
pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambamu Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu bergembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku kemudian mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel? Demikianlah firman Tuhan. Nah, kita masuk ya ke perikop yang saya maksud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Elohim? Dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Tuhan Elohim, sebab engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Elohim. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini, ya Tuhan Elohim? Oleh karena firmanmu dan menuruti hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar, dan dengan pemberitahuanmu kepada hambamu ini. Sebab itu engkau maha besar, ya Tuhan Elohim. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Tuhan selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat Israel yang Elohimnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Elohim, para Tuhan mereka dari depan umatnya. Ini dalilnya jelas, tidak ada yang sama seperti engkau. Kalau saya baca, Anda aja yang tidak mengerti ayat itu. Lah, ini tidak ada yang sama seperti engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami, tidak ada yang sama seperti engkau. Masih aja anda mengerti dari awal aja anda mengerti maksudnya. Kok cuman menuding nggak ngerti? Anda sendiri ngerti nggak? Saya ngerti lah. Nah, di sini dikatakan tidak ada yang sama seperti engkau. Ada nggak yang sama seperti Tuhan? Maksudnya ada yang seperti Tuhan, ada yang tidak sama seperti Tuhan. Kan ketuhanannya yang itu bukan karena serupa atau apa, itu dijelaskan di situ. Ini kan tidak ada. Tidak ada yang sama seperti engkau dari segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Tidak ada yang sama seperti engkau. Katanya tadi kan tidak serupa dengan makhluk. Nah, kalau tidak ada yang sama seperti engkau, berarti tidak ada yang sama seperti engkau dalam aspek apapun. Iya, katanya dengan makhluk. Dengan makhluk juga, kan tidak ada yang sama. Tidak ada hubungannya dengan makhluk. Apa? Kok tidak ada? Kok tidak ada? Kok tidak ada yang sama seperti engkau. Berarti tidak sama seperti makhluk. Dalam hal ini tidak sama seperti manusia, tidak sama seperti hewan, tidak sama seperti malaikat. Anda bilang tadi kan tidak serupa dengan makhluk. Ya memang tidak serupa, artinya tidak sama. Tidak serupa ada, itu sama. Tidak dikatakan serupa dengan makhluk, di situ tidak ada. Waduh, gepeng juga orang tua ini. Saya. Aduh, orang sakit juga Anda ini. Kupikir orang hebat tadi, makanya saya masuk. Kalau nampiri kan pikir dia itu hanya kucing yang bisa bicara. Ternyata kan sudah dibilang dalilnya, tidak ada yang sama seperti engkau menurut yang pernah kami dengar. Astagfirullah. Beleng semua nih. Iya betul, beleng benar. Dia mau memplesetkan, dia mau melindungi Tuhannya yang adalah Yesus, bahwa dia itu adalah Tuhan. Tak bisa, ini dalil yang mengatakan yang berbicara ini siapa? Siapa yang berbicara ini? Daud. Katanya tidak serupa dengan makhluk. Tidak ada hubungannya itu. Kalau tidak ada yang sama seperti dia, berarti dia tidak sama seperti manusia, dia tidak sama seperti ayam, dia tidak seperti kucing, tak serupa dengan makhluk berarti. La haula wala quwata illa billah. Nih, tak kasih lagi dalil. Yeremia 6. Coba, apalagi mau ngeyel lagi di sini? Mau? Baca aja. Disuruh sombongnya baca aja. Padahal dia ngerti. Padahal enggak tahu.
Itulah hebatnya politik bulus itu begitu. Ece aja. Kayak macam dia paham aja. Saya yakin ini orang nggak punya Bible di rumahnya. Saya yakin 100%. Ada Bang Handi, tapi hanya dijadikan sebagai apa itu ya? Ya hiasan aja. Nggak penting kan dibaca. Ngapain dibaca bukan firman Tuhan? Kalau ini saya nggak. doang. Kalau ini saya nggak setuju dah Bang Juma. Kalau Bang Juma bilang ada, saya bilang nggak ada. Suruh aja buktikan. Ayo kita taruhan Bang Juma. Nggak ada. Nggak ada. Tapi lebih berharga buku-buku resep kue dibaca daripada Biblenya. Karena bikin pusing kalau dia baca. Coba buktikan kalau ada, suruh baca. Ada nggak? Nggak ada. Kalau mau baca nggak tahu dia. Bingung. Oh nggak tahu baca, buta huruf. Nggak tahu baca. Ya, Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang sama seperti engkau. Tidak ada yang sama seperti, artinya apa? Kamau dalam bahasa Ibrani. Tidak ada yang sama seperti engkau. Nah, kalau tidak ada yang sama tidak ada yang sama dengan makhluk tadi, itu masalahnya. Ini Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang sama seperti engkau. Engkau memang dikatakan di situ tidak serupa dengan makhluk. Bung, kalau dikatakan tidak ada yang sama seperti engkau, apakah ada yang sama seperti dia? Kan tidak ada, katanya kan tidak serupa dengan makhluk. Sekarang saya tanya, kalau pengakuannya di sini tidak ada yang sama seperti engkau, pertanyaan saya, apakah ada yang sama seperti dia? Kuasanya yang tidak ada yang sama. Tidak ada yang seperti itu dengan makhluk. Jadi maksud saudara Tuhan itu sama, bisa saja sama seperti makhluk gitu? Oh, kan Anda bilang tadi itu tidak sama dengan makhluk. Maksudnya yang tidak sama adalah kuasanya kan? Menurut saudara kan? Tapi jasadnya bisa aja sama, begitu? Ya tergantung dari pemikiran masing-masingnya lah. Masing-masing. Ayo Bang Andi, ini kelas ikan teri pakai helm ini. Temannya Rudy Yohanes ini kalau yang kayak gini modelnya. Ancol Kota, betul. Maju Bang Andi. Dia mau melindungi Tuhannya yang adalah Yudas, yang adalah makhluk manusia. Lanjut Bang Andi, gas. Sob saudara, dengarkan saya. Apa? Sob saudara Pak? Bukan. Salah, bukan. Sob saudara. Pangkep itu kalau sob saudara. Oh, iya juga sih. Menu yang paling kejam saudaranya sob. Lanjut. Saya cari cemilan dulu Bang. Iya Di. Bro, Tuhanmu itu ada samanya ya bro? Tuhanmu ada samanya ya? Iya Di, Bang, dia bilang. Bro, Tuhanmu itu ada samanya ya? Malah. Hah? Gimana? Tuhan kamu itu ada samanya nggak? Maksudnya sama apa? Tuhanmu itu ada persamaannya nggak? Persamaan dengan apa? Dengan ayam. Itu kan pertanyaan bodoh itu, kayak gitu tuh. Yang jelas sama-sama punya kulup. Masa Tuhan bisa makan dengan ayam? Tuhanmu sama nggak dengan manusia? Ya sama lah, segambar dengan dia lah. Emang Tuhan menurut Anda bagaimana Tuhan itu? Serupa dengan apa? Itu nonotnya Tuhan sebesar apa Bang kalau sama dengan manusia Bang? Menurut Anda Tuhan itu bagaimana? Ya kalau menurut Anda Tuhan itu sama seperti manusia, berarti Tuhanmu kan punya nonot, punya dubur gitu kan? Menurut Yesus Tuhan itu namanya ya Tuhan, namanya Tuhan. Menurut Yesus yang kau tuhankan, ya Tuhan itu maha besar kata Yesus. Itu kata Yesus, nggak usah saya berpendapat. Setuju nggak kata Yesus tuh? Apa itu? Menurut Yesus Tuhan itu maha besar. Berarti nonotnya besar. Karena ya, kayak Tuhan manusia. Jelas maha besar lah Tuhan. Apakah Yesus maha besar? Kena langsung nih. Patok nonotnya kerdil. Langsung kena nih. Apakah Yesus maha besar? Kena langsung nih. Bingung tuh. Kena langsung nih. Bukan bingung. Enggak Anda. Karena kenapa? Anda nggak bisa menjawab. Ya Tuhan, ya Tuhan.
Apakah Yesus maha besar? Yang maha besar itu Tuhan. Yang mana yang Tuhan, Yesus atau bukan? Sama-sama maha besar. Tuhan kamu ada berapa sih, bro? Satu. Siapa? Tuhan. Siapa namanya? Tuhan. Siapa nama Tuhan itu? Tuhannya Tuhan, nama ndak punya nama. Tuhan namanya. Oh, Tuhanmu gak punya nama? Nah, ya Tuhan. Orang gila. Gila. Siapa nama Tuhanmu? Tuhan. Punya nama. Ditanya Tuhan punya nama. Tuhan Anda punya nama enggak? Kristen aja orang ini. Ganti yang lain Tuhan kalau Anda ada. punya nama enggak? Siapa nama Tuhanmu? Tuhan. Ya Tuhan. Anda namanya Tuhan siapa? Kalau Tuhan Anda Yesus siapa itu, namanya? kalau Yesus itu nama nggak ya? Yesus. Itu kan anak Tuhan. Anak Tuhan. Berarti Tuhanmu kawin terus punya anak gitu. Makanya belajar dulu di Bible Duh, itu. terus anak apa coba? Memang Tuhan punya anak. Ya udah, anak apa? Anak Tuhan. Jadi Tuhan punya bapak. Iya Tuhan bapaknya. Tuhan Nah, bapaknya, berarti- anaknya Tuhan. Bapak ngawinin Maria gitu, punya anak gitu. Itu menurut Anda. Loh, Belajar katanya dulu Tuhanmu kayak Bible. manusia, berarti kan punya Belajar nonot. Terus dulu Bible lah, apa gunanya belajar dulu. nonot? Nonot Tuhan apa gunanya? Kalau bukan untuk Belajar kawin. Bible. Belajar Bible itu baik-baik dibaca. Oh, dibaca baik-baik. Kamu udah baca baik-baik? Asli. Sesat. Pertanyaannya banyak menyesat itu. Makanya punya Tuhan itu jangan berupa manusia, biar nggak tanya-tanya aneh-aneh. Kalau Tuhan berupa manusia, kalau Tuhan menjadi manusia itu akalnya sehat. Tapi kalau manusia jadi Tuhan itu yang dipertanyakan. Oh, berarti Paulus orang gila. Paulus gila berarti, perlu dipertanyakan akalnya. Karena menurut Paulus manusia jadi Tuhan. Yang bilang Paulus Tuhan siapa? Yang bilang Paulus Tuhan siapa? Saya nggak bilang Paulus Tuhan kok. Paulus yang mengatakan Yesus nanti mati hidup kembali menjadi Tuhan. Paulus itu kan rasul. Paulus yang ngomong Yesus itu mati terus hidup menjadi Tuhan. Kenapa Paulus berbicara? Karena dia hidup bersama dengan Yesus, sudah hidup bersama dengan Yesus. Enggak lagi dia pakai. Koplak lagi Iya kan. Parah nih, parah. Kalau saya yang berbicara Yesus itu Tuhan, artinya saya tidak hidup dengan Yesus dulu. Kalau Paulus yang bicara Yesus itu Tuhan, anak Allah, betul, karena dia bersama dengan Yesus hidupnya. Paulus waktu hidup sama Yesus dia berteman atau bermusuhan? Dia berteman. Apa ajaran yang dia ajaran Yesus loh. Terus kalau berteman kenapa dia membunuh teman-temannya Yesus? Yesus kan sama Paulus kan sama-sama, mereka ngopi di warung sama-sama, mereka cerita sama-sama. Aduh. Ini lagi di warung tua kau ya, di lapo tua ya. Yesus sama Paulus kan satu warung, dia minum kopi kan. Kalau kita mana? Saya Siapa aja yang bayar waktu itu? Siapa yang bayar? Ngutang. Gratis. Oh, kau jangan. Ternyata Yesus pengemis. Habis obat nih orang. Udahlah Bang Andi turunin lah, nggak ada gunanya juga bikin malu Kristen aja. Iyalah, turunin aja, nggak apa-apa. Cari yang ngerti sedikit lah. Orang Kapan Yesus sama Paulus ngopi bareng? Ya kan karena Paulus kan hidup bersama Yesus, itu buktinya dia bicara. Kalau kita bicara mana pernah kita sama Yesus? Pernah juga makan bareng ya, sob saudara ya? Pernah juga makan bareng ya? Kamu tahu dari mana kalau Paulus sama Yesus pernah ngopi bareng, bro? Yalah, Paulus kan hidupnya di zaman Yesus. Jadi dia bersahabat ya, Paulus sama Yesus ya? Ya bisa dibilang begitulah, karena dia kan hidupnya di zaman Yesus. Yesus bersama dengan Yesus. Kalau kita kan tidak bersama dia, kita kan hanya belajar dari buku. Tapi dia pernah membunuh loh.
Enggak Pengikut apa-apa, Yesus. kan dia membunuh kan karena dia bertobat, makanya dipercaya sama Tuhan dia untuk menyebarkan kan yang berita naik baik. kok Kristen Kan gitu. koprak emang nggak ada yang Makanya belajar Paulus tuh gimana sejarahnya Paulus tuh dipelajari. Berapa orang yang dibunuh oleh Paulus waktu itu? Paulus kan manusia lah. Berapa orang yang dia bunuh? Sebelum dia bertobat kan memang dia pembunuh, itu sejarahnya. Masa orang-orang pembunuh penjahat tidak bisa bertobat? Yang dia bunuh itu muridnya Yesus atau siapa? Kok pertanyaannya itu yang aneh? Lo kan yang nanya bang, jangan marah-marah bang. Hendaknya aneh, hendaknya marah. Karena masalahnya kan masa Paulus bunuh orang Kristen? Nggak, itu orang rebutan Kristen itu belum ada. Tapi kan tadi Anda akui Paulus pernah membunuh. Ya kan memang pernah membunuh, dia sejarahnya dia memang pernah membunuh. Ya yang dia Sehingga bunuh itu, yang dia bunuh itu orang-orang seperti itu lah dipakai sama Tuhan. Iya yang dia bunuh itu sahabatnya Yesus, muridnya Yesus atau bukan? Bilang. Yang dia bunuh orang mana bro? Orang mana yang dia bunuh? Nggak tahu tuh, mungkin orang Yunani mungkin dibunuhnya. Orang Yunani. Kucluk orang Yunani. Jadi Saulus membunuh tentara Romawi ya? Nggak tahu ya siapanya, pokoknya dia memang bekas pembunuh, makanya dia bertobat, makanya dipercayakan sama. Terus yang bunuh Tuhanmu di tiang salib siapa? Memangnya orang yang penjahat nggak boleh bertobat? Enggak, yang bunuh Tuhanmu di tiang salib siapa? Ini si Saulus. Hah? Yang bunuh Tuhanmu di tiang salib siapa? Gimana? Yang bunuh Tuhanmu di tiang salib siapa? Ya memang sudah direncana, memang sudah dia tahu Yesus tuh dia mau dibunuh, mau jadi korban tuh udah tahu dia. Yang bunuh siapa? Kok nanya ke saya gitu? Katanya belajar Alkitab. Kok nanya ke saya begitu? Saya nggak tahu. Kan kamu pinter. Ya enggak, kalau enggak tahu kita enggak usah dijawab. Kamu tahu nggak? Ya saya tahu, jelas tahu lah saya. Ya udah kalau tahu kasih tahu dong siapa yang bunuh dia. Anda bertanya pasti Anda tahu itu. Nggak mungkin Anda bertanya. Enggak, saya nggak tahu. Orang saya baru belajar. Katanya tadi udah belajar sampai habis. Bukan saya yang ngomong tadi itu adik saya. Oh ya kah, sama. Yang bunuh Tuhanmu siapa? Kan baca aja itu sejarahnya. Saya belum bisa baca, nggak bisa baca. Saya nggak ada Bible. Siapa yang bunuh dia, Tuhanmu? Enggak, bertanya yang lain, enggak usah yang itulah. Kenapa? Memang dia mati di kayu salib itu memang sudah. Ya udah. Berapa hari sih Tuhanmu mati? Enggak pernah mati, Yesus itu enggak pernah mati. Loh, yang dikubur siapa? Ya, dikubur mati, dia kan bangkit lagi. Oh, jadi dikubur hidup-hidup? Emangnya gitu? Pertanyaannya itu yang aneh. Ada ceritanya begitu enggak? Loh, Bang Juma bareng turun dua-duanya. Kenapa itu? Bro, berapa hari Tuhanmu dibunuh? Dikubur? Kamu jumpa? Nah, kamu masih pandai kiri, main anda takut kok. Berapa hari? Berapa hari dikubur? Ya kan matinya kan Jumat, berarti 3 hari. Bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga kan 3 hari dia meninggal. Dia tidak meninggal, artinya dia bangkit lagi. Oh jadi dia dikubur hidup-hidup? Mati kan sudah jelas mati, Jumat Agung kan mati dia. Itu Oh mati atau mati? Lah, Tuhan tidak pernah mati lah. Loh, yang mati siapa? Manusianya. Oh berarti Yesus bukan Tuhan? Tuhan. Berarti Tuhan mati? Matilah, artinya oh iya, kalau Tuhan mati. Tuhan bisa mati. Matinya manusianya. Makanya pertanyaan itu kadang menjebak nih, pertanyaan bolak-balik itu aneh. Waktu dia menjadi manusia dia Tuhan nggak? Tuhan di dalam dia. Oh, berarti Tuhan mati. Nah, siapa bilang? Yang disalib manusia atau Tuhan? Ya. Yang disalib manusia atau Tuhan?
Manusia. Berarti waktu itu Yesus bukan Tuhan waktu disalib. Nah, dia kan sebagai manusia, dia mati sebagai manusia. Iya, berarti Tuhannya- Yesus waktu disalib dia bukan Tuhan, betul? Iya, memang dia sebagai manusia kalau Ya, disalib. iya. Dia disalib Jadi sebagai Yesus manusia. Jadi Tuhannya Yesus tidak mati. Jadi Yesus bukan Tuhan, betul? Katamu. Loh, tadi katanya manusia yang disalib, bukan Tuhan. Ya bukan manusia lah yang disalib. Iya, berarti dia bukan Yesus Tuhan itu waktu sebagai disalib. manusia, Tuhannya sebagai manusia. Nah, kalau waktu disalib dia Tuhan atau dia manusia? Manusia. Berarti dia bukan Tuhan waktu disalib. Siapa bilang? Loh, yang disalib manusia atau Tuhan? Anda yang bilang. Saya tidak Akal bilang. mati, akal mati. Yang disalib, sekali lagi ya, yang disalib manusia atau Tuhan? Manusia. Berarti waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan. Manusia. Tuhan. Ya. Terus. Terus. Ya. Terus? Pertanyaannya yang terus. Yang mati dibunuh di atas tiang salib Tuhan atau manusia? Ada yang berbobotkah pertanyaan tuh? Nggak berbobot itu, Bang. Yang mati itu penting itu Bang, karena kematian Kayak anak manusia. Ika atau kalau anak Ika, Bukan. kamu mau permen kah? Yesus Oh, ini bukan kalau permen, ini buah apa? Yesus kalau tidak mati di atas tiang salib, Kristen tak ada Bang. Jadi itu adalah hal penting. Siapa bilang? Sekarang kalau Yesus tidak mati di atas tiang salib, siapa yang menebus dosa kalian? Memang sudah direncanakan dia untuk menebus sudah memang sebelum dia sudah tahu dia akan dibunuh jadi korban untuk penebusan dosa kan sudah tahu dia. Iya, yang mati ini siapa? Itu kan yang ditanya. Tuhan atau manusia? Manusia. Yang matinya manusia, Tuhannya ndak mati. Berarti yang menjadi korban pembantaian itu manusia? Manusia. Nah, berdosa ndak membunuh manusia? Apanya? Berdosa tidak membunuh manusia itu? Bagaimana dibilang berdosa? Memang itu jalannya sudah. Sebelum Yesus hidup aja dia tahu dia akan dibunuh, dia akan dikorbankan. Iya, Dia yang mati di atas tiang salib kan anak Maria. Nah, pertanyaannya, berdosa tidak membunuh anak Maria? Saya tidak akan jawab itu. Iya, karena kenapa? Nampar imanmu kan? Nampar imanmu kan? Jalannya memang sudah begitu. Ya, itu dia. Makanya permasalahannya kemudian Yesus di Matius 19 ditanya, "Guru, bagaimana caranya saya bisa masuk ke dalam surga?" Mengajarkan bagaimana cara Gimana caranya saya bisa masuk ke dalam surga, kata muridnya di Matius 19. Apa kata Yesus? Jangan kau membunuh. Berarti bisa tidak manusia Yesus dibunuh untuk masuk ke surga? Bang Zuma, assalamualaikum. Bang Zuma, mau nanya boleh Bang? Waalaikumsalam. Ini Bang, dari tadi nih CP bahas apa tadi ya? Surah berapa? Bentar ya Bang. Kan dia siksa dia tadi Bang. Tersiksa dia, benar tersiksa kasihan. Tersiksa kasihan dia. Ancali waktu. Surah Al-Furqan ayat 68. Kenapa tiba-tiba pindah topik Bang? Jangan heran kalau peraih Nobel itu Berilmu tinggi ini Muslim apa Kristen? kalah dengan budaya Cek. Halo. Tanya dulu Bang Juma, Kristen apa Muslim ini? Halo. Dengar Bang suaraku? Iya, dengar Bang, dengar. Nah, itu Bang mau nanya. Tadi kan ini masih naik satu akun lagi di roomnya si apa nih si CP kafir lah nih. Dia nanya sama gue tadi surah Al-Furqan itu kayak mana cara membantahnya? Al-Furqan ayat 68 itu kan itu rentetan cerita itu Bang, rentetan cerita yang tidak bisa dipisahkan dari ayat sebelumnya kan itu. Coba Anda baca. Apa yang dikatakan? Jadi dia ngotot gini tadi di Bang dia. Berarti kalian harus mempersekutukan lah, harus berzina gini-gini katanya. Kau bilang lah tadi. Itu kan asumsimu aja. Ya udah kau baca ini katanya. Bingung juga aku dibuat. Ya, bingung masa begini Bang. Apakah bukan sebuah kebodohan ada orang berdiskusi membahas Al-Quran dengan orang yang tidak bisa baca Quran? Saya tanya dulu sama Abang.
Adakah suatu orang itu kita nih orang Islam nih, apakah pantas kita berdialog tentang ayat suci Al-Quran dengan orang yang tidak bisa baca Quran? Kutanya dulu sama abang. Iya, memang nggak pantas bang. Nggak pantas. Iya, dia ngelesnya gini bang. Lah aku kan bukan bahas, aku bukan nafsirkan katanya gitu. Aku kan cuma ngasih tunjuk ini, kau baca sendiri aja katanya gitu. Nah itu dia masalahnya sekarang di saudara saya ini. Apakah pantas kemudian Anda berdialog membahas Quran dengan orang, satu penghujat, kedua tidak bisa baca Quran, ketiga suka memahami terjemahan Al-Quran dengan pemahaman pribadi, pemahaman yang mana di dalam dirinya penuh dengan lemak babi, lemak anjing, lemak makanan-makanan yang haram. Habis itu dia mau menguliti terjemahan Quran. Iya, ini deh, itu masih hujat aja dia, masih CP. Makanya gue katakan bang, Al-Quran mengatakan di ayat di Al-Furqan. Coba Anda mulai dari ayat 65. Apa kata Allah? Walladzina yaquluna rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharaman. Kan itu jelas itu. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahannam dari kami, karena sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Lalu kemudian apa? Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sungguh jahannam itu seburuk-buruknya tempat menetap dan tempat kediaman. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Walladzina la yad'una ma Allah ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yasnun wa man yaf'al dzalika yalqa azama. Ini apa kata Allah sini? Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan persembahan, dengan sesembahan, dengan persembahan diri untuk mengabdi, dengan beribadah kepada yang lain selain daripada Allah, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan yang demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Apa yang jadi masalah di sini saudaraku? Orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan yang lain dan tidak membunuh orang-orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Coba, siapa mereka ini yang tidak berzina yang dikatakan oleh Allah? Baca, ini adalah orang yang hidup di antara keduanya yang wajar. Hamba-hamba Allah yang kemudian termasuk orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya tidak berlebihan. Siapa mereka ini? Mereka yang tidak masuk dalam kategori innaha sa'at mustaqarran wa muqaha, yang tidak termasuk orang-orang yang masuk dalam golongan orang yang masuk ke dalam tempat yang buruk sebagai tempat kediaman. Jadi ayat daripada Al-Quran 68 ini adalah walladzina la yad'una ma'allah, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Oke. Kenapa mereka ini? Ini adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang kemudian diberikan kebajikan, diberikan pengampunan oleh Allah yang Maha Pengasih. Di mana dalilnya? Di ayat 70. Apa dikatakan di sana? Mereka yang melakukan itu sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Jelas ini. Terus apa yang dinarasikan oleh orang yang tidak mengerti Quran? Membacanya pun tidak bisa. Apa yang dinarasikan oleh beliau? Wa man yaf'al zalika yalqa azaman. Barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia akan mendapat hukuman yang berat. Yang melakukan siapa? Yang melakukan apa? Yang mempersekutukan Allah, yang membunuh orang yang diharamkan untuk dibunuh, dan yang berzina. Mereka yang melakukan itu, kata Allah, niscaya mereka mendapat hukuman yang berat. Apa masalahnya? Tak ada yang salah di sini. Jelas dalilnya ini. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harramallahu illa bil haqq wa la yasnun
dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang-orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzinah. Ada 3 poin. Dan barang siapa melakukan yang demikian itu, maksudnya barang siapa yang melakukan tindakan-tindakan yang sebaliknya daripada apa yang difirmankan oleh Allah tadi, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Pas abang jelaskan udah tak puluhkan 10 nya nggak didengar sama. Ya nggak bisa memang dia mendengarkan karena dia hanya modal terjemahan, gitu. Paham ya? Jadi ayat 67 dan 68 itu tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau kita belajar dari Al-Furqan ayat 68 ini, itu sifat yang dijelaskan kemudian Allah adalah sifat di mana hambanya menghindarkan diri dari dosa-dosa besar. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, apapun itu, lalu kemudian tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah, karena kehidupan itu sangatlah mahal, dan hanya Allah saja yang berhak mengakhiri kehidupan seseorang kecuali dengan alasan yang benar-benar disyariatkan, seperti membunuh karena adanya murtad lalu kemudian balik menyerang Islam, atau berzina padahal dia sudah menikah. Nah, kata Tuhan, mereka tidak berzina karena akan membawa dampak negatif, akan mendapat dampak yang negatif yang sangat serius dalam kehidupan. Dan barang siapa yang melakukan 3 hal itu, pertama syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina, kata Allah, dia tidak dapat hukuman, dia kemudian akan mendapatkan hukuman yang berat. Dan kalau mereka kemudian melakukan, ya, hal itu akan berdampak yang sangat buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan 3 tadi. Itu kata Allah. Tapi karena mereka ini orang-orang yang hanya terjemah, mana dia tahu. Makanya saya katakan adalah salah ketika kita kemudian mendengarkan ocehan orang yang tidak mengerti. Begitu Bang. Ya. Makanya untuk masuk di room penghujat itu harus ready, harus siap untuk diskusi sama mereka. Jadi harus mempersiapkan diri. Apalagi nama antum kan berilmu tinggi gitu loh. Alangkah anehnya kalau Anda namanya berilmu tinggi masuk di sana, kemudian masuk ke sini untuk curhat ke Banyuma, gitu loh. Jadi lebih baik bertanggung jawab aja sendiri. Boleh Anda berbagi sama kita, tapi ini sering diulang-ulang, gitu loh. Tapi saking bijaknya Banyuma, tetap dia akan menjawab begitu. Jadi hormatilah orang yang sedang berbicara. Anda tidak konsen mendengarkan karena Anda juga mendengarkan di HP yang lain, gitu loh. Jadi gini, saya simpulkan Bang ya. Yang pertama gini, ketika membahas Al-Quran surah Al-Furqan ayat 68, di situ kan ada penjelasan Allah. Walladina. Apa kata walladina ini apa? Alladina ini apa menurut saudara? Ini kan orang-orang. Alladina itu adalah orang-orang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang yang kafir. Ya ayyuhalladzina alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini menerangkan orang-orang. Nah, orang-orang apa yang diterangkan oleh Allah di sini? Walladzina idza anfaqu. Yang diterangkan di sini adalah orang-orang atau hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu ciri-cirinya. 1, orang-orang yang apabila berinfak harta, mereka tidak berlebihan. Idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawamah. Jadi 1 itu adalah ciri-ciri hamba Tuhan, hamba Allah yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak kikir. Dan tidak kikir, tidak berlebihan, dan mereka tidak kikir. Di antara keduanya wajar. Ciri selanjutnya adalah walladzina yad'una ma'allah. Orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan selain daripada Allah. Itu ciri ketiga. Oke? Ciri keempat dikatakan begini, bahwasanya
Wala yaqtuluna nafsah. Dia tidak membunuh manusia allati harramallahu illa bil haqq. Yaitu orang-orang yang tidak membunuh orang yang tidak dihalalkan kemudian untuk dibunuh, tidak dibenarkan untuk dibunuh. Dan yang ketiga, yang selanjutnya ciri-ciri hamba Allah yang beriman itu adalah wala yaznun, tidak berzina. Jadi ayat ini teman-teman yang dibawa juga ya, kalau ketemu nanti si Congorpedia, ayat ini menjelaskan bahwa tanda-tanda hamba Allah yang maha pengasih adalah satu, orang-orang yang berinfak, yang tidak berlebihan. Yang kedua tidak kikir. Yang ketiga berada di antara keduanya, yaitu wajar, tidak kikir dan tidak berlebihan. Ciri selanjutnya, ciri-ciri hamba Allah yang maha pengasih adalah tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ciri selanjutnya tidak membunuh orang yang diharamkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Ciri terakhir bagi hamba yang beriman itu adalah tidak berzina. Nah, lalu Allah mengatakan, wa man yaf'al, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Bukan tanda-tanda orang yang beriman yang ada pada dalil ini yang mendapatkan hukuman yang berat, bukan. Tetapi orang-orang yang tidak, berarti tidak melakukan. Orang yang tidak membunuh, berarti tidak melakukan membunuh. Orang yang kemudian tidak berzina, berarti yang tidak berzina. Nah, kebalikannya, barang siapa yang melakukan demikian, berarti bukan tidak. Paham tidak sampai sini? Bang Handi paham nggak? Ya dong. Paham. Kan di sini dikatakan, barang siapa orang, tanda-tanda orang beriman kepada Pencipta yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang tidak fokus kepada kata tidak. Tidak melakukan persekutuan, tidak melakukan kemudian penyembahan kepada selain Tuhan, tidak membunuh, tidak berzina, tidak ya? Benar ya? Iya. Tidak membunuh, tidak mempersekutukan Tuhan, tidak membunuh, kemudian tidak berzina. Lalu dalilnya selanjutnya adalah barang siapa yang melakukan demikian, niscaya ia mendapat hukuman yang berat. Kalau umat Islam kan tadi yang Maha Pengasih kan tidak, betul? Betul. Nah, tapi yang melakukan, apa kata Allah? Wa may yaf'al zalika yalqa azaman. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Nah, yang tidak melakukan mendapat hukuman enggak? Dapatlah. Tidak. Yang tidak melakukan mendapat hukuman enggak? Tidak. Yang melakukan? Dapatlah. Ya. Terus apa yang dipermasalahkan di sini? Ini yang dipertanyakan pendeta tadi, Gurunda, Daeng, di tempatnya Abu ya. Pendeta siapa tuh ya? Kristian tuh berdiskusi sama Ustadz Tahta. Ini juga? Saya nggak paham, iya. Jadi dia potong, dia cuma ambil di bawah ini. Inilah dia ini. Nggak paham pendapat. Ya, cuman masalahnya, Congorpedia itu kan bukan mau memberikan materi kajian. Dia hanya tujuannya mau menghujat gitu. Begitu teman-teman. Padahal rangkaiannya ayat ini di atas dulu, sambungannya di bawah. Yang dia ambil yang di bawah. Sebenarnya tidak sebenarnya begini, Bun. Dihukum. Iya Ustaz. Sebenarnya begini, tanpa kita ambil sebenarnya, kecuali yang belum mendalami pendalaman materi. Kalau orang yang sudah tahu pendalaman materi, meski kita tidak ambil ayat 67, kita cukup di ayat 68 aja. Kalau pendalaman materinya sudah bagus, itu bisa dipahami. Sekarang begini, di sini kan ada dua sisi. Sisi pertama tidak. Orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah, lawannya adalah yang melakukan persekutuan terhadap Allah. Betul? Iya, betul. Nah, yang kedua, orang-orang yang tidak membunuh, orang yang tidak diharamkan. Nah, lawannya adalah orang-orang yang membunuh. Tadi kan yang tidak membunuh, lawannya yang membunuh. Yang ketiga adalah yang tidak melakukan zina.
Ya, jadi ada 3 perlakuan di sini. Yang tidak melakukan persekutuan kepada Allah, yang tidak melakukan pembunuhan terhadap orang yang diharamkan untuk dibunuh, yang ketiga yang tidak melakukan persinahan. Itu. Nah, ayat data kalimat terakhirnya, dan barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Nah, yang satu golongan tadi tidak melakukan, yang satu melakukan. Apa yang salah? Ada yang salah? Ya, dia pemikirannya gini, Daeng. Pemikirannya gini, yang tidak berzina, yang tidak menyekutukan Tuhan akan mendapat balasan yang berat. Itu pemahamannya. Bingung nak keren mana Aduh. Memang kalau orang masih minim pendalaman materi ayat-ayat seperti ini bisa terkecoh. Makanya saudara kita itu bingung, kata dia. Mudah-mudahan dia masih mendengarkan ini supaya dia paham. Oke. Astagfirullahaladzim. Ada jual beli Rafi. Silakan. Kenapa? Assalamualaikum. Bilang ada. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Anda bicarakan? Apa yang Anda ingin bicarakan? Enggak mau bicara apa. Yang dibicarakan adalah pembicaraan tadi. Pembicaraan apa yang Anda ingin katakan? Yang itu tadi yang dibicarakan tadi itu. Apa yang Anda ingin bicarakan? Ya sesuai pembicaraannya. Sesuai pembicaraannya. Apakah seluruh yang oten yang di bawah itu mendengar? Coba tanya satu-satu. Tanyakan per satu-satu kalau mendengarkan. Anda kan yang bertanya, coba tanyain. Anda bertanya, aku lebih bertanya. Mati meja. Sudah berapa botol, Bang? Menurut Anda berapa botol malam ini habis? Menurut Anda berapa habis nasi Anda makan? Menurut botol berapa botol? Menurut botol, menurut tambu dan tambu berapa habis Anda makan? Ketelan tutup botol ini. Hidup ini, Bos. Hidup ini, Bos. Apalah hidup ini, Bos? Mati. Hidup ini mati. Arwah. Yang mati itu, yang busuk itu adalah daging. Tupong nayan nih. Bu Corona apa yang kau bicarakan? Ayo Bu Corona. Bu Corona Anda apa yang engkau bicarakan? Mana kalian yang banyak-banyak bicara? Berapa harga daging sapi di kampungmu, bro? Itu kan rahasia saya. Nggak perlu aku bicarakan untuk Anda. Kalau harga beras berapa per liter? Beras itu? Ya. Anda mengambilkan kata beras itu di pemerintahan atau di sosial? Terserah aja deh. Nah, kalau Anda berkatakan terserah, kalau di kami ini kan ada mereknya. Kalau merek Suzuki? Suzuki itu orang Jepang. Berapa harganya seliter? Kok mengatakan seliter? Minyak itu, Bos. Oh, minyak itu. Iyalah, minyak itu. Berapa bedanya minyak sama beras? Tapi kan kita tidak mengatakan beras, kita kan mengatakan berapa liter. Kalau beras berapa karung? Kalau beras berapa karung? Kita tengok karungnya, berapa karung beras itu? Yang 10 kilo, 25 kilo, atau 30 kilo? Kalau minyak masuk dalam karung berapa harganya? Anda itu berbicara minyak masuk dalam karung, ia tetap keluar minyaknya. Nggak muat ya? Bukan nggak muat, tapi bocor. Oh, bocor. Bocor halus. Anda yang lebih halus. Iya. Jadi kalau pergi beli minyak itu bawa apa? Kalau Anda bawa kereta, pasti Anda kan membawa uang.
Kalau Anda membawa uang dan membawa botol, berarti Anda itu mengisi minyak, tapi Anda tidak mengisi minyak, tapi mengisi botol. Tapi saya pernah lihat Anda naik kereta bawa karung beli minyak. Bagaimana itu? Dari mana Anda berbicara begitu? Anda ngawur. Jadi kalau beli minyak itu bawa karung apa bawa duit? Anda itu sakit gigi atau sakit jiwa? Anda pikir dulu Anda bawa duit, bawa karung. Apakah mungkinkah karung itu diisi bensin atau diisi solar atau diisi pertalite atau diisi turbo? Tapi kenapa ada karung di keretamu waktu beli minyak? Anda itu mencari sirkulasi. Ya sirkulasi. Nah, Anda itu mencari sirkulasi tuh. Anda itu mencari sirkulasi. Apa itu sirkulasi, Bang? Sirkulasi itu perkataan Anda akan kubawa dengan lelucon. Sirkulasi sama terasi bedanya apa, Bang? Terasi itu mengenakkan kita makan. Nah, kalau sirkulasi? Sirkulasi itu mengenakkan kita mencari aman omongan orang. Oh, kalau amunisi? Amunisi itu ibaratnya ketika ada orang berbicara, kita menyamakan pembicaraan dia. Kalau asumsi? Asumsi. Di antara asumsi kita itu mencari bagaimana kita biar bisa menyatu dengan omongan dia. Kalau transmigrasi? Oten di bawah itu tetap nyaman mendengarkan. Ya. Kalau transmigrasi apa? Transmigrasi. Coba ulang transmigrasi. Transmigrasi. Enggak, ulang. Transmigrasi. Transmigrasi. Salah. Aduh. Ulang. Trans. Kalau trans itu antara provinsi. Ya, itu bus akap itu. Transmigrasi apa? Transmigrasi itu Bang Hendi, nggak usah kau mencarikan kesalahanku. Kesalahan apa yang engkau bicarakan? Enggak. Kalau transformasi coba, transformasi. Kalau tertawa, nggak ada lucunya di hidup ini. Nggak usah kau tertawa cuma. Bilang dulu transmigrasi kalau begitu. Transmigrasi. Kalau dibilang itu berarti Coba transmigrasi sebutkan dulu. Transmigrasi. Transmigrasi. Kenapa? Coba kau sebut 1 biru sampai 10 biru bisa enggak? Lawak, oton di bawah dibilang lawak. Enggak, coba 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru sampai 10 biru bisa enggak? Ngapain Anda berbicara begitu, untuk apa? Enggak, kalau kamu bisa saya suruh 2.000 orang ini kirim koin samamu. 1 biru sampai 10 biru coba. Betul, 1 biru. Iya. Betul ucapanmu itu ya. Iya, tapi nggak boleh salah ya. 1 biru sampai 10 biru. Ayo. Jangan sempat nanti. Kepala sapi. Gitu. Ya, coba 1 biru sampai 10 biru coba. 1 biru sampai 10 biru. 10 biru. Ya. 1 biru sampai 10 biru. Enggak, 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, coba. Anda itu berbicara di atas genteng. Nanti kusuruh kasih koin nanti. Coba 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, coba. Aku orang yang tidak gila koin. Ya, minimal kamu bisa coba. Minimal aku bisa, aku tidak gila koin. Iya, cobalah. Ayo.
Kalau kalian bilang Ampun dia nggak bisa. kalau ampun dia tidak bisa. Nggak bisa. Coba kalau bisa coba. Kalau Anda mengatakan bisa, mengapa Anda mencari kesalahan dari aku? Enggak. Coba 1 biru 2 biru coba. Di antara biru mana yang lebih banyak lebih pengewarna biru? Ya disuruh. Cobalah. Di antara coba mana yang kau yakinin? Nggak bisa dia bilang 1 biru Bang Handi, nggak bisa, nggak sanggup dia. Nggak sanggup. Kenapa nggak sanggup? Transmigrasi aja deh dibetulin dikasih koin. Mengapa Anda melontarkan ke situ? Coba. Hidup ini adalah Jangan nyanyi, nggak boleh. Disuruh 1 biru nggak mau. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, terus. Coba. Ada biru tua, bukan. Biru muda. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru. Bisa nggak? Untuk apa Anda berbicara begitu? Nanti pas 10 bilu. Ayo. Dikasih koin. Kalau Anda mengatakan begitu kasih koin, untuk apa aku kasih koin? Kasih koin. Aku hidup bisa tanpa koin. Aduh, gimana ini Bang? Tidak mau dia. Gini aja deh, jual beli. Bagaimana caramu ya supaya mendapatkan uang? Bagaimana caramu untuk menafkahi istri dan anakmu? Loh, bukan itu pertanyaannya. Ya sama juga ke situ. Gimana caramu? Ya caraku selagi halal yang kulakukan ya halal. Oke. Apakah pekerjaan ya jual beli bensin itu halal? Entar lagi kalian itu mau takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entar lagi. Kamu ngerti nggak maksudnya apa itu? Artinya apa? Artinya apa? Kalian itu untuk merayakan hari kemenangan Lebaran. Enggak, artinya tadi itu apa? Itu intinya. Kalian itu mengharikan hari kelebaran. Apakah Tuhan yang kau sembah yang Allahu Akbar itu? Allahu Akbar itu kalian tahu nggak Allahu Akbar itu siapa? Siapa itu? Menurutmu siapa lah? Ya kan kamu yang ngomong duluan. Ya, kalau aku yang ngomong duluan, kalau ku ungkapkannya apa yang ku isi hatiku ini, kamu nyangkal. Gini aja deh. Berapa botol kau minum dalam sehari? Berapa air minum yang kau minum berapa hari ini? Bukan air minum yang itu tuh, yang biasa, yang membuat kamu celeng. Di antara celeng, kamu itu memakan air celeng minum. Air mineral. Agak nasi. Sang kamu. Minggal ada nih nangis. Agak je muhasang lepo lu. Kau dibilang 1 biru 2 biru mau dikasih koin, malah kamu nggak mau. Tidak mau aku. Aku tidak hidup dengan koin. Aku hidup dengan kekuasaan kebenaran. Jual beli enakan mana itu babi celeng daripada babi piaraan? Menurut Anda itu, kalau Anda berbicara seperti kerbau, seperti kerbau mengaum. Kau tahu nggak cara bagaimana keluar komal? Anda berbicara begitu. Jangan kau kenakan aku. Sekali kau berkata, akan ku ingat perkataanmu. Ya coba praktekkan bagaimana cara keluar. Tidak usah. Berarti kamu nggak tahu cara keluarnya. Tidak usah Anda berbicara. Aku sudah tahu. Bisa masuk tapi nggak bisa keluar kan gitu.
tidak usah Anda berbicara. Kamu itu mencari kesalahanku, mencari Enggak, kamu nggak ada yang salah, kamu bener kok. Tadi kan saking bener kamu beli bensin pakai karung. Kamu bener. Dari mana aku beli bensin pakai karung? Kau tahu nggak karung itu? Itu kan karung itu kan ada tembusnya. Kalau kau isi sama bensin, pasti kan tembus dia keluar bensin itu kan. Ya udah. Tapi kalau kau isi dengan plastik yang tertutup, itu bensin itu tidak keluar. Terus gunanya bensin apa kau beli bensin buat apa? Kamu kan nggak punya kereta. Kalau dikatakan nggak punya kereta kan itu kan pribadi lah bang. Pribadi lah itu bang. Kalau dikatakan nggak punya kereta ya kan pribadi, aku kan orang susah loh bang. Abang ini pun, abang Hindi ini ada aja memang abang Hindi. Tahu aja aku kalau aku orang susah. Makanya mau dikasih koin, tapi Anda nggak mau. Lumayan kan buat DP kereta. Iyalah, aku mengharapkan dari Bang Juma ini ya. Ya Kan satu biru dulu, 1 biru sampai 10 biru. Ayo. Bang Juma ini kan punya pabrik terkenal kan. Aku kan pengen dari sumbang Bang Juma lah, malah tahu ya kan kayak Cristiano Ronaldo. Oh kodong. 1 biru dulu. Pabriknya di mana-mana. Kalau kata Bang Juma, siapa tidak mengenal aku kan? Aduh, aku pun pengennya Bang Juma ini ya kan. Aduh, Bang Juma ini memang ganteng ini, tapi walaupun dia tertutup dengan masker kan, tapi dari wajah-wajah mukanya itu pun memang ganteng. Kalau beli ada tulangmu ini yang naik ini, Pasar Ribu ini naik. Hati-hati kau diomelin Pasar Ribu. Kenapa sih Pasar Ribu? Ini ada tulangmu itu. Oh, tulangku dia. Iya. Coba Dari panggil. mana jalannya aku tulang dia? Coba kau panggil dia. Ku panggil dia. Kata pembicaraan lah, kita menyangkupkan kata pembicaraan. Lebih utama. Iya, perkenalan itu. Coba. Kau sombong kali. Takut dia sama tulangnya, takut dia diomelin. Bang Juma sombong kali kau Bang Juma ya. Kasihlah aku dulu. Udah dibilang mau dikasih, hafalkan dulu 1 biru sampai 10 biru. Kamu nggak mau. 1 biru sampai 10 biru. Kenapa Anda Bang Juma mengatakan begitu? 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Coba. Berarti Bang Juma itu suka warna biru. Cobalah. Coba ulang, ikuti coba. 1, 2, 3. 1 biru. 2 biru. Lambat kali, yang cepat lah. Iya. Biar lebih yang oten-oten di bawah itu biar lebih menyimak. Enggak harus cepat. Kalau kita cepat Bang Juma, oten-oten di bawah kadar-kadar gak ingat dia. Kadang dipanggil istrinya, kadang dipanggil pacarnya, kadang dipanggil mamanya, kadang dipanggil adiknya, kadang dipanggil abangnya, kan nggak sama loh Bang Juma. Ya udah, cepatin dikit. Biar dapat koin cepat. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, sampai 10 biru. Ayo coba. 1, 2, 3. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 6 biru, 6 ribu. 6 biru loh Bang Juma. Jangan ketawa kau Bang Juma. 6 ribu. 6 ribu. Oke, kita ulangin ya kan. Cepat sedikit lah, cepat sedikit lah. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 1 biru. Cepat lagi dikit. 2 biru. 1 sampai 10, 1 sampai 20 1 napas. 5 biru, 6 biru, 7 ribu, 7 ribu. 7 ribu. 1 biru, 2 biru, 3
4 biru, 5 5.000. biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9.000. Nggak jadi dikasih singa ini, nggak jadi. Nggak jadi dikasih dia. Udah pelan-pelan kali pun. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9.000. Ketak Bang Juma. Sudah lambat kayak begitu pun masih salah. Memang lalot lah dia ini. 9.000 ulangi. Lambat kali. Iya, aku kan orangnya lambat-lambat tapi pasti untuk menerima kata-kata orang. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Lolos. Lolos dia. Sayangnya lambat sekali. Coba cepetin sedikit, bisa nggak? Kalau dikatakan cepat sedikit itu, disitulah kita salah menyerimangin kata-kata kemuliaan. Lambat aja gitu, apalagi cepat ya gitu ya. Benar nggak? Kita udah pakoin tuh lebih 100 tuh. Oh, udah. Apa kita berbicara cepat tapi bla 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 Ya nyaman. itulah kecepatan bicara itu identik dengan kecepatan Tidak berpikir. ada artinya ketinggian bicara. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Coba. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 ribu, 9.000. 9.000. Sudah. Jangan Anda berbicara begitu. Sudah. Saya doakan kamu jangan cepat mati ya, biar kita dapat hiburan selalu ya. Kalau kematian itu hanya Tuhanlah yang tahu. Kita tidak tahu Tuhan itu siapa sebenarnya. Kita tidak tahu. Tidak tahu mengenal Tuhan. Nah, dia sekali Tuhannya Yesus. Tuhan itu kita tidak tahu siapa sih Tuhan itu. Mengapa? Kalau memang Yesus itu disalibkan, mengapa dia disebutkan dia Tuhan? Enggak masuk akal juga kan? Bagi Anda. Bagi Anda? Bagi saya akal. Aduh. Malasa. Iyalah, bagi Anda kan nggak masuk akal, bagi kami masuk akal. Jimmy dompa lah. Cordoba. Itunya. Jangan dikatakan bunda, ketika Jual suami beli. bantu. Saya dengar dari temanmu katanya kamu udah 10 tahun nggak pernah ke gereja. 10 tahun nggak pernah ke gereja, berarti itu sirkulasi mencari ketutupan ya atau Mencari ketutupan. Apa sih mencari ketutupan? Iya, cari ketutupan. Ibaratnya itu Anda berbicara ya, ketika Anda berbicara dengan orang lain B, ketika Anda berbicara yang lebih tidak masuk akal yes, you know perfect you. Bush. Bahaya. Bahaya bahasa Inggris belum banget. Kita dengar dulu Michael. Michael, selamat malam. Michael. Dari tadi kau ngomong, silakan. Halo Bunda. Michael. Halo, Muslim Bunda. Kristen.
Bunda memperhatikan. Muslim Kristen. Oh, kalau aku Kristen Bunda. Oh, terus silakan Bang, apa mau ditanyakan? Beliau mau bertanya ke jual beli. Oh, silakan. Beli, jual beli. Tanyalah jual beli itu. Bang Juma, macam aku kenal aja aku Bang. Siapa ini rupanya? Oke lah Bang. Siapa kawan? Siapa kawan? Ganti profil aja nih, ini beda. Iya, kemarin apa bro? Kawan di TikTok juga ya. Oh gitu. Ya udah lanjut. Tadi kan ketawa jual beli tadi nih Bunda. Nah, kocak mungkin lagi mabuk dia kan itu. Kenapa Anda berbicara? Jangan Anda katakan dia mabuk, marah dia nanti. Dia nggak mabuk, itu teler. Dia lagi cantik. Lagi cantik apa? Aku itu laki-laki bukan perempuan. Oh, lagi ganteng. Sorry bang. Sorry bang. Di antara sore bisa kamu letakkan di antara sopan? Sore antar pagi. Sore Anda berbicara sore sementara ini sudah pagi. Iya berarti betul. Abang yang benar di situ. Aku yang salah. Di antara benar itu mana yang lebih tinggi di antara Siruntuk season nih. Abang yang benar di situ. Siruntuk season pada akun Rena. Sesama wanita bertemu, mampus sudah. Nah lanjut. Sudahlah. Udah jumpa, udah aku jumpa ya bang awak sama-sama kayak awak juga. Inilah. Sealiran kalian ini rupanya kembar. Iyalah. Masuk awak betul memang di hati dia itu memang. Oke lah. Jual beli ini. Kenapa Anda berbicara kepalsuan? Kenapa Anda berbicara kepalsuan katanya? Jawablah itu bang. Tulangmu pergi itu kok. Kenapa kau marah tulangmu itu? Pergi dia. Melundak masa juang kelinga. Berbicara. Melundak masa juang kelinga pada makul kan? Mungkin dia itu mau ingin menjual keleng dia itu. Apa keleng? Menjual keleng-keleng. Keleng-keleng itu apa? Iya, keleng-keleng ibaratnya menjualkan pikiran apa yang aku ingin kubicarakan. Oh, mantap kali lah. Terus masalahnya bang? Masalahnya itu ketika Anda berbicara, berpikir dulu. Ketika yang komen di bawah, sebelum Anda berkomen, Anda berpikir dulu. Jangan Anda silih paham. Silih paham. Tadi minum apa? Aku minum anggur putih. Berapa botol? Assalamualaikum Om Derajat. Kalau kita minum anggur putih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bunda Rahma. Bunda Rama itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rama itu banyak akun dia itu. Cuman pengen naik untuk ini aja Om Derajat ini jual beli ini somplak teh balau. Somplak teh balau. Kenapa Anda berbicara somplak teh balau? Aduh, jangan disiksa dia, jangan disiksa. Izin turun om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Yang manggil saya selalu Om. Ponaan saya ini kayaknya. Ponaan saya ini segini nak, di mana? Di rumah Om. Di Palopok ini atau di Makassar? Iya di Palopok. Oh, Masya Allah. Salam sama keluarga le. Siap Om, siap. Iya. Oke, ini ponaan saya ini. Sudah dinaikkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awi Jangan kesini. dulu turun, sesame dulu jual beli ya. Menre anure.
Andre ke JP. Asawah. Antras. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Mohon izin bertanya Bang. Iya. Untuk muda-mudi yang kurang mendapatkan pendidikan agama atau belum bisa mengaji di usia 30 atau ke atasnya itu gimana Bang? Mau masuk ke TPA malu bareng anak-anak. Mungkin dia masih kecilnya tuh anak broken home atau kurang pendidikan Bang. Mohon arahannya Bang. Iya, terima kasih. Baik. Sebenarnya memang beberapa saat yang lalu ini kita sudah canangkan Bang. Salah satu program API itu adalah memberantas buta aksara Quran untuk dewasa dan manula. Tapi kelihatannya belum terrealisasi gitu loh. Gini, ada nggak nomor kontak teman-teman ini supaya kita buatkan grup WA bagi mereka yang mau baru mau belajar. Kita buatkan grup pribadi, jangan tahu orang otendi lain. Ini maksud saya maksud saya nanti kita akan grup dari API nanti akan ada sesuai yang diprogramkan, kita upayakan kemudian ke depannya ada komal yang khusus untuk mengajak untuk belajar Quran, untuk memberantas buta Al-Quran bagi dewasa dan remaja. Terima kasih banyak Bang. Iya Bang. Makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma dulu kita ada ya Bunda? Tapi di Zoom ya? Iya, di Zoom. Dulu ada di Zoom. Di Zoom. Sebenarnya ada tuh setiap sore Bang, tapi setelah Ramadan ini berhenti kali ya. Setiap sore tuh mengajar belajar ngaji. Iya. Tapi kalau dia mau tuh kita buat lagi di Zoom. Iya bisa. Yang guru bersedia, iya. Betul. Makanya aku bilang tadi kumpul nomor kontaknya teman-teman yang mau belajar kemudian belajar Quran ya dari dasar. Jadi yang kita khususkan ini yang tidak mungkin kemudian ikut di TPA kan, tetapi orang remaja yang memang betul-betul mau belajar Quran gitu. Remaja sampai saya dulu pernah offline ngajar orang tua di atas 50 tahun. Dan murid saya lumayan banyak. Ternyata mereka nggak mau ke masjid karena malu gitu. Jadi kalau teman-teman mau, ya silakan. Mungkin bisa diarahkan nanti ke salah satu pengurus API yang bisa membimbing atau mengarahkan kemana mereka teman-teman kita harus belajar gitu. Karena memang itu salah satu program API memberantas buta aksara Quran terhadap dewasa dan remaja. Kita ada Jumat API. Iya, kalau udah ada yang mendaftar kita jadwalkan. Ustadz Ali, Pak Ketua itu iya betul bersedia itu ngajar. Ya jadi silakan aja daftar, DM siapa gitu. Bunda Rahma juga bisa di DM. Bon, saya mau ikut kelas, usia saya 92 tahun, mau belajar Ikhlas 1, bisa. Tuhan, apa itu 92 kok dong? Takdir pun nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak di ini ya, tidak Waalaikumsalam. Iya, enggak di live. Enggak di live. Kalau di Zoom enggak di live kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ripat. Izin Bang Zuma, Bang Handi, Bunda Rahma, host izin. Silakan. Iya. Ya, Mbak Rita silakan. Iya, tadi dengar mengenai belajar baca Al-Quran ya. Oh iya. Oh, Tirita ternyata. Pikir siapa? Iya, lanjut. Sehat-sehat Bang, semua. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, karena saya juga tergabung dalam pengurus di PERTI Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Insya Allah nanti juga saya bisa bantu salah satu pengurus untuk ikut bantu mengaji gitu.
Kalau memang nanti Iya, ada Masya Allah. ininya. Kalau memang nanti ada sesinya, walaupun mungkin nggak full setiap hari atau entah seminggu sekali atau seminggu 2 kali, insya Allah nanti saya siapkan. Alhamdulillah. Nah itu teman-teman di bawah bisa DM Ukhti Rita ya, Bunda Rita, bagi teman-teman yang mau belajar Al-Quran dari dasar gitu. Iya. Beliau ini sekretaris dari Ray. Balik ini seminggu yang lalu Bang, habis Belanda ya kemarin ya? Belanda atau di mana kemarin? Iya, 4 negara. Masya Allah. Nanti mudah-mudahan insya Allah bulan November berangkat lagi. Itu saya tuh gemes banget, rumah Hobbit itu mau saya bawa itu loh Bang. Iya, amin, amin. Nanti mudah-mudahan udah ada materinya saya bawa ya. Iya, amin. Iya. Ya, Nanti itu kalau aja ada dulu. ketemu dengan Pak Menteri, Pak Sandi Uno, sampaikan aja salam ke Ukhti ya. Mendingan Mana tahu. Bang Zuma atau teman-teman yang lain saya undang nanti ke Labuan Bajo, kita ketemu di sana. Ulang tahunnya Ray bulan April tanggal 28. Beliau ada nggak? Pak Menterinya ada Ada, nggak? karena kita insya Allah ada, karena kita akan bikin MOU dengan beliau, dengan Kementerian Pariwisata itu. Ya, maksud saya termasuk tempatku juga nanti dipromosiin ke beliau. Iya, makanya kalau misalnya bisa ketemu langsung, kan Bang Zuma langsung bicara tuh. Waktu saya meeting kira-kira 2 bulan yang lalu, kan udah sempat saya sampaikan itu mengenai rumah Hobbit. Alhamdulillah. Di Goa. Dan waktu itu beliau bilang, ya nanti kita atur agenda deh, kita datang ke sana gitu. Cuman kan belum sempat ketemu nih agendanya apa, karena dia sibuk banget sama kemarin pemilu, terus agenda-agendanya beliau, jadi belum sempat diagendakan untuk ke Makassar gitu. Iya. Insya Allah. Jadi kalau emang Bang Zuma ada waktu, bisa ikut di acara kita, acara HUT Ray. Nah itu nanti saya kondisikan Bang Zuma ngobrol sama beliau. Amin, 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 amin. Mana tahu desa di sana, desa tempat wisata bisa jadi desa wisata kan? Iya, makanya kan yang memang yang saya promosikan dari beberapa bulan yang lalu itu adalah homestay di desa wisata gitu. Nah, homestay ini kan di bawah naungan UMKM. Nah, pemerintah sekarang kan lagi gencar-gencarnya mengangkat UMKM Indonesia gitu. Indonesia, betul. Oke deh, mudah-mudahan bisa lancar. Ya, insya Allah ya, Bang Zuma kalau ada waktu dikondisikan Bang ke Labuan Bajo. Insya Allah. Itu bulan berapa rencana? 11? No, kalau Labuan Bajo bulan April tanggal 26 sampai 28. Wow, padat kali bulan depan. Iya, padat ya. Kalau yang bulan 11 itu Expo Internasional lagi di UK. Oh, iya. Kalau misalnya memang Bang Zuma belum sempat datang ke Labuan Bajo, mungkin saya dikasih materinya aja dulu, baik flyer ataupun videonya. Nanti saya sampaikan ke Pak Menteri gitu. Iya. Jadi dulu rumah Hobbit Bolangi ini sudah pernah diliput oleh majalah Ray. Makasih banyak, Ukhti. Iya, sama-sama. Masih kusimpan majalahnya itu. Iya. Satu kebanggaan wisata saya yang masih belum layak lah disebut destinasi wisata. Udah masuk di majalah Ray waktu itu, dikupas, diulas sama beliau, Masya Allah. Tapi direspon itu loh Bang sama teman-teman Ray Sulawesi dan Maluku kalau nggak salah. Oh iya? Terus mereka bilangnya gini, itu punya Bu Rita ya gitu. Nggak mau jawab. Iya. Kalau Pak Mahmud pernah cerita langsung sama Ukhti? Oh, Ketua Ray Sulsel sekarang. Wah, sering ketemu. Saya itu kan sempat bilang saya manggilnya Abang. Bang itu saya punya sahabat punya rumah Hobbit tuh namanya rumah Hobbit Bolangi. Terus dia langsung nyambung di Goa kan gitu.
Saya kenal kok, tapi dia bilangnya bukan Bang Zuma, dia bilangnya Zulkifli gitu. Iya. Saya kenal kok sama ownernya Zulkifli, dia bilang gitu. Nah terus saya bilang, ya Bang, tolong Bang itu kapan-kapan didatengin, terus kalau Bang Mahmud ada waktu komunikasi sama Bang Zulkifli, mungkin ada yang bisa kita bantu atau ada yang bisa kita kolaborasikan, saya bilang gitu. Ya Iya. dia boleh nanti gitu. Mana tahu bisa pindah ke Ray ya kan? Harus pindah. Ini saya yang belum gol ini nih melobi Bang Zuma nih belum pindah ke Ray. Sementara yang lain-lain se-Indonesia udah masuk ini saya lobby. Iya, ini sertifikatku lama kali di BPN Maros. Jadi sisi curhat ini nanti lama-lama Bang Andi. izin kok sebentar ini sebelum saya masak soalnya saya mau sahur. Bang Zuma, Iya, gimana? sertifikat itu nggak wajib, itu bisa menyusul gitu. Yang penting ada ininya, ada kan perumahannya Bang Zuma Pak di bawah ada payungnya kan, misalnya PT Ada. apa gitu. Ada perusahaan resmi Nah itu milik cukup. pribadi, iya. Nah itu udah cukup Bang. Kalau sertifikat bisa menyusul nanti. Apalagi saya dengar kan Bang Zuma perumahan Subsidi, betul. Subsidi. Ini nanti semester kedua akan ada lagi penambahan kuota dari pemerintah, 3 juta rumah rakyat. Bulan berapa itu? Bulan Enam. kuartal kedua tuh bulan apa ya? Juni ya. Juni. Kemarin habis kita bahas itu di Kementerian PUPR gitu. Tapi kalau kota untuk sekarang masih ada kan ya? Masih. Iyalah. Jangan selesai sertifikat perumahanku kota habis. Enggak. kayak tahun berapa itu saat saya tahun 2001 sudah bangunan sudah siap huni kota habis. Aduh apes. Untung pas Januari 2022 itu kita langsung genjot akad alhamdulillah. Enggak kok Bang. Kalaupun kadang emang kayak ada tahun berapa tuh kemarin kuotanya habis, terus diperjuangkan lagi oleh tingkat pusat DPP, diperjuangkan lagi. Terus ini lagi keluar lagi walaupun nggak banyak. Tapi jadi intinya DPP memperjuangkan terus gitu kalau ada laporan-laporan dari daerah gitu. Iya. Masya Allah. Ya deh. Ya. Insya Allah semua akan lancar. Pak, Amin. akan indah pada waktunya. Kalau saya Amin. dipersulit nanti di atap saya nih, ya saya bisa hijrah. Enggak kayaknya enggak lah, enggak dipersulit. Pokoknya intinya kan. Maksud saya di rumah saya yang sekarang. Oh, Kalau saya maksudnya rewel gitu ya kan, rewel ya mending hijrah aja. iya. Enggak usah nunggu rewel kali. Ya nanti saya coba ini kan saya ada kontak Pak Mahmud, Ketua Ray Sulsel. Ya, Nanti coba saya juga komunikasi. saya akan info beliau juga kalau Bang Zulkifli kontak tolong ditindaklanjuti gitu ya. Yang penting Ray bikin kegiatan di tempat wisata kita kan. Itu dia, itu maksud saya Bang. Kalau Abang udah masuk, saya jadi punya kekuatan untuk woro-woro gitu. Iya betul juga ya. Kenapa nggak kepikiran dari kemarin ya? Ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya sekarang udah mau mulai, terus sudah masuk, ada ininya, ada bukti jadi anggota RE. Saya punya kekuatan di pusat gitu. Terus teman-teman yang di daerah juga akan saya kerahkan gitu. Soalnya gini Bang, kan kita beberapa kali ngadain acara tuh di Makassar kayak Rakerda, Musda gitu. Banyak teman-teman dari daerah-daerah lain hadir, ketua-ketua DPD-nya gitu. Tapi udah cukup cuman sampai di Makassar aja gitu. Iya. Banyak sih teman-teman Ray, banyak. Aku banyak kenal teman-teman Ray. Termasuk mantan ketua Ray Sulsel kan kita dekat juga sih sebenarnya. Bang Raymond Arfandi. Raymond, iya betul. Nah, Bang Raymond Arfandi sekarang kan udah jadi wasekjen, sudah jadi sekjen di pusat. Oh, kapan saya pernah lihat dia balik ke Makassar itu ya? Di bandara kali ya saya jumpa waktu itu. Tapi nggak sempat tegur sih. Nanti dibilang SKSD.
Enggak. Beliau orangnya ini kok, humble kok. Beliau orangnya humble banget. Tapi kalau di kantor, beliau datang di kantor sering sapa pagi Pak, ya pagi. Iya, udahlah. Tuh kan saya mau sahur ngelobi-lobi nih jadinya nih. Coba nanti ini Ukti, kirim ke tempat syaratnya apa aja. Baik. Saya kirim ini PDF-nya aja ya. Oke, tapi nggak apa-apa kan anak bawang gabung sama penggawa-penggawa itu? Masya Allah, Bang Zuma, emang Bang Zuma pikir saya apa? Saya perumahannya ece-ece, Bang. Nggak, maksudku, siapa yang nggak tahu Rey? Ya iya, saya juga ece-ece. Saya nggak punya destinasi wisata, nggak punya rumah hobbit. Saya cuma punya rumah subsidi. Oh ya gitu-gitu ya, oke. Nanti kita coba lah ya. Nanti kita coba insya Allah. Pelan-pelan. Enggak kok, Ray nggak model kayak gitu kok. Makanya kadang-kadang orang-orang berpikirnya seperti itu ya. Itulah fungsinya kita yang di DPP tuh ngasih sosialisasi ke teman-teman. Bukan orang-orang anggapnya Ray itu kan perumahan mewah, perumahan elit. Enggak. Iya. Insya Allah nanti kita akan ini lagi. Mudah-mudahan bisa kita lanjut. Nah, biar saya juga punya kekuatan kalau untuk maju-maju ke pusat, maju-maju ke daerah. Nih ada rumah Bolangi, saya jadi ini bisa berisik lah. Sip. Titip pesan buat Pak Menteri, Pak Sandi, salam dari Bang Suma bilang gitu. Ya, insya Allah disampaikan. Oke, sip. Ya. Oke, Terima kasih, Hon. sama-sama, Uhti Rita, Masya Allah. Saya mau masak dulu. Sama Bunda. Iya, makasih. Sehat-sehat semua ya. Siap, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mikael, silakan. Ya, dinaikkan kalau ada tukang sihir di bawah. Ada tukang sihir, manusia sihir jadi Tuhan. Hokiku, selamat malam. Silakan. Sumai kalau bertanya itu. Assalamualaikum Bang Suma, Assalamualaikum Bunda, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dari Batam ini, tapi sama orang Makassar juga, cuma tinggal di Batam, agak keriba penggawa. Baji-baji. Baji-baji deh. Iya. Ini saya ada mau nanya ini. Perihal sunat boleh? Mungkin bukan temanya kali ya. Tapi tidak apa-apa. Saya ada mau nanya perihal sunat. Ya. Jadi gini, ada satu kampung di Sulawesi Selatan itu. Iya. Itu dia sunatnya bukan dokter, sunat kampung lah orang bilang gitu. Iya. Jadi dia tidak dijahit. Nah, tapi itu hukumnya gimana ya kalau cuma ujungnya aja yang dipotong gitu? Apa itu sah sunatnya atau gimana? Itu sudah sah itu, Bang. Iya. Oh, walaupun tidak dijahit. Karena tidak ada kemudian rukun sunat itu dijahit. Yang penting dia dipotong, dikerat istilahnya, dikerat. Jadi dia kelihatan kayak kembali lagi. Ya, mohon maaf. Ya, betul, di saat mohon maaf ini, di saat dia tidur, dia tidur, tidur, dia seperti biasa tidak jadi kulit kepalanya itu kayak kuncup gitu. Itu gimana itu? Nggak apa-apa ya? Kalau dia sudah pernah dipotong, Bang, nggak apa-apa. Karena memang ada orang yang kulit itunya melar panjang. Yang penting kalau dia marah, yang penting sudah dipotong, sudah sah. Iya, yang penting kalau dia marah terbuka semua. Oh gitu. Bunda Rahma kok ketawa sih?
Iya, karena ini ada beberapa loh itu. Jadi saya pernah nanya. Jadi saya pernah nanya sama kawan loh, ini gimana ini, apa ini dari sunat apa belum? Tapi rata-rata satu kampung itu katanya gitu. Satu desa ke satu apa itu? Iya. Tapi kalau misalnya dia meragukan boleh juga, tidak apa-apa kalau berlebihan cupangnya apanya itu lalinya terlalu panjang, bisa juga di model kayak jalan kota juga lagi. apa-apa. Iya. Oh gitu. Oke. Oke, itu aja yang saya mau tanya. Makasih banyak informasinya di Gurunda. Bukan Bapak ya Pak ya? Bukan Bapak, bukan. Yang lain, orang lain. Bukan. Orang lain. Kebetulan beliau ini dokter spesialis kelamin, Bunda Rama. Oh, jadi dia tahu. Iya. Iya, makasih banyak Gurunda. Oke, makasih. Itu aja yang saya mau tanya. Ya, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketawa lagi Bunda Rama. Bicara sih. Ini saudara kita yang saat ini siapa namanya? Mikael siapa? Mikael Badu. Udah lah, aku udah ketawa dari tadi. Kenapa ketawa rupanya? Kenapa ketawa? Ditinggal sama jual beli? Enggak, udah sempat gue bilang pakai kampak gue bilang tadi. Kamu sendiri kenapa nggak dipotong? Nggak disalib nonotmu? Kok disalib? Nggak dipancung nonotnya, kenapa? Kulitnya. Iya, kulitnya. Kenapa nggak dipotong? Assalamualaikum. Cuma ini banyak orang ini. Kalau aku tarik rumah, tarik kulit, udah koyak itu bang. Kenapa? Udah terbuang itu. Oh gitu. Ya dipotong lah, pakai silet pun bisa. Pakai silet. Udah darah nanti yang lumayan. Noise kafur nanti bunda ini kafur. Saudara Pasaribu ini masih menyembah Yesus? Masih? Ya. Nanti kalau Yesus datang kedua kalinya tanya, Pasaribu siapa yang ajarkan nyembahku? Apa jawab saudara? Tuhan Yesus mengatakan, kenapa kau menyembah aku? Jawabanmu apa? Karena aku percaya sama dia. Percaya bahwa dia adalah Tuhanku. Nah, justru itu yang dia tanya, kenapa kau menuhankan aku? Aku kan manusia, kenapa kamu menuhankan aku? Oh tidak, Bang Juma, dia nggak manusia Bang Juma. Jadi apa dia, kalomang? Enggak, kelomang itu permainan game Mobile Legends nanti kelomang kayak kepiting. Iya, maksudnya bagaimana Anda mengatakan dia bukan manusia? Dia bukan manusia biasa. Oh, dia bukan manusia, maksudnya dia setengah dewa. Setengah dewa Bang Juma. Tapi apa? Setengah matang. Tuhan yang menjadi manusia. Ya, Tuhan menjadi bukan Tuhan, begitu berarti ya kan? Tidak, salah. Loh, Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? Tuhan yang mengambil rupa manusia. Nah itu dia, Tuhan yang mengambil rupa bukan Tuhan. Nanti kita perdalam dan jadi kita bermusuhan, jadi enggak harmonis kita bicara. Enggak, harmonisnya ini pegangannya kita. Cuma kita berdiskusi supaya yang lain dapat edukasi. Kan gitu. Nah, aku tanya dulu. Yang keluar dari lubang hidung Maria itu apa? Lubang hidung Maria? Yang warna hijau, kayak cendol itu apa? Nanti ingusmu nanti Bang Juma. Ya, ingus. Kalau yang keluar dari mulutnya Maria, ludah. Ya kan? Air ludah. Ya. Yang keluar dari kupingnya apa namanya? Conge. Tungki mula. Ya, tungki. Ya, yang keluar dari anusnya apa? Nggak usah dijelaskan lagi ya. Yang keluar dari ininya dari anus. Yang dari anus kan Yang keluar dari farjinya apa?
Berzina. Yang keluar dari kelaminnya apa? Enggak, aku kebetulan aku belum pernah menengok itu kan. Iya, yang keluar dari hidungnya kan ingus, yang keluar dari kupingnya kan togeang. Nah, yang keluar dari mulutnya kan ludah, yang keluar dari kelaminnya apa? Enggak tahu aku. Hah? Yang keluar dari vagina kan ada dua, air kencing dan yang satu apa? Tuhan atau manusia? Tuhan atau manusia yang keluar? Tuhan atau manusia yang keluar? Yang keluar dari kelaminnya Bunda Maria itu Tuhan atau manusia? Anak orang. Anak orang kan? Nah, Anda jawab sendiri, anak orang. Terus kenapa Anda sembah anak orang? Tanggung jawab, gue bilang anak orang. Terus kenapa Anda menyembah anak orang? Tapi dia nggak anak orang sembarangan itu. Kelucuannya itu di situ. Dia bukan anak orang sembarangan. Kalau dia bukan anak orang sembarangan, berarti Yudas, Simon, terus siapa lagi saudaranya? Yokodemus. Siapa lagi yang satu? Siapa lagi satu saudaranya? Enggak paham aku boleh. kan mereka berlima ini sama-sama keluar dari lubang yang Yakobus. Mereka berlima ini adalah orang itu murid Yesus itu, Bang. Ada 5 orang yang keluar jadi dari Bang selingkuhlah murid Yesus sama si Maria. Bukan. Yang keluar dari rahim Maria itu kan Yesus, Simon, Yudas, Yusuf, Yakobus, ada 5 nih. Ya kan? Nah, berarti mereka berempat ini, Yakobus, Yusuf, Yudas dan Simon adalah saudara kandung Tuhan. Betul? Tunggu dulu. Ulangi sekali lagi. Saudara Yesus itu kan ada beberapa orang, ada 4 orang. Bahkan ada literasi yang mengatakan dia juga punya saudara perempuan. Di dalam kitab saudara Matius 6 nomor 3, di situ dikatakan Yakobus, ya. Terus kemudian Yusuf, Yudas, dan satu lagi Simon. Mereka ini semua adalah saudara Yesus. Nah, sekarang yang keluar dari rahim Maria tadi Anda mengatakan adalah anak orang. Berarti kedudukannya sama dengan saudaranya, yaitu Yudas, Yakobus, kemudian Simon. Sama enggak kedudukannya tuh antara saudara kandungnya dengan Yesus? Kan sekandung dia. Sama. Ya sama. Berarti kalau Yesus itu disembah, harusnya Yudas, Yakobus, Yusuf dan juga Simon disembah karena dia adalah saudara kandung Tuhan. Sama. Benar enggak? Benar. Nah, jadi Tuhanmu ada berapa? Gini, Bang. Abang tadi tarik kontes gitu. Ku oke pun, oke lah. Bilang saudaranya nanti selalu semua. Padahal kata Yesus, orang tuanya aja, mamanya aja yang melahirkan dia kena tolak. Siapa saudaranya dibilang kalau bukan yang mengikuti ajarannya? Enggak, itu saudara-saudara hiasan. Yang saudara kandung maksudku. Saudara kandungnya asli tidak tolak saudara kandungnya. Enggak, yang kutanya itu Anda. Saudara itu Tuhan. Iya, saudara kandung Yesus ini apakah juga Tuhan? Ya lah. Saudaranya aja, saudara yang lahir batin dia. Enggak batin, dia sekandung, dia lahir dari rahim yang sama. Udah, mamanya udah tolak. Bukan itu, begini. Kalau misalnya ada kambing melahirkan kambing, anak pertama kambing apa? Kambing atau bukan? Ya, kami nggak penikmat kambing, Bang. Abang yang kalau lagi mungkin lagi nanti kan lagi penikmat kambing. Saya diskusi dengan jual beli juga ini ternyata ya. Tidak, maksudku kambing ketika melahirkan anak, kambing ketika rungkat
sebelum rungkat dia ada aku ngomong. Enggak, kutanya samamu, kutanya samamu Bang. Anak kambing dengan anak kambing itu, anak kambing yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sama-sama kambing enggak anaknya? Kambing melahirkan 7 anak. Apakah ketujuh-tujuhnya ini kambing? Apa dia menyusui ke sapi? Enggak mungkin kan? Tetap dia anak kambing kan? Ya, anak kambing. Berarti 7-7-nya anak kambing. Nah, kalau Maria melahirkan anak, itu 5 anak dilahirkan oleh Maria, 5-5-nya manusia atau 5-5-nya Tuhan? Itu abang salah, di situ prinsip abang. Pertanyaan saya. Jangan ketawa, mengetahui diri abang. Pertanyaan saya, kalau misalnya Maria melahirkan 5 anak, anaknya ini 5-5-nya manusia atau 5-5-nya Tuhan? 5 manusia, 5 Tuhan. Gara-gara dia melahirkan 5 orang anak. Maria, ibunya Yesus melahirkan. Yang pertama Yesus, yang kedua Yakobus, yang ketiga Yusuf, yang keempat Simon, yang kelima Yudas. Nah, kalau Yesus ini Tuhan, abang berarti abang udah paham, dia Maria itu melahirkan anak-anak siapa? Dia melahirkan 5 anak. Digauli atau digauli memang dia dari manusia atau memang anak ajaib? Bukan itu. Maksud saya gini. Kalau Maria melahirkan, nggak nalar aku. Matius 13 nomor 55. Maria melahirkan 4 orang selain Yesus. Berarti semua anaknya 5. Pertanyaan saya, kalau Yesus melahirkan anaknya ini 5-5-nya manusia atau 5-5-nya Tuhan? Udah paham. Pelajari. Maria melahirkan 5 anak. Nah, anaknya ini 5-5-nya Tuhan atau 5-5-nya manusia? Anak pertama itu anak Yesus, Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas. Nah, pertanyaannya, kalau anaknya ini 5-5-nya dari rahimnya, pertanyaannya, apakah 5-5-nya Tuhan atau 5-5-nya manusia? Keluar langsung tolol. Iya, maksudku 5-5-nya ini manusia atau 5-5-nya Tuhan? Itu Yesus itu anak ajaib itu. Enggak, anak pertama tadi, Yesus itu anak ajaib. Yesus anak ajaib, keluar dari rahim. Nah, 5-5-nya ajaib atau cuma 1 aja yang ajaib? Adalah 1 yang ajaib. Yang 4, yang 4 yang benar anak mamanya. Ya, kalau Yesus anaknya siapa? Bapaknya. Berarti bapaknya melahirkan? Mamanya. Berarti anaknya mamanya juga. Berarti anaknya mamanya juga kan? Dari lubang apa? Anus melahirkan bapaknya. Oh ya, makanya berarti dia anaknya mamanya kan? Iya, itu naro tak itu. Begitu dong. Jadi yang dilahirkan Maria 5-5-nya ini Tuhan atau manusia? Yang dilahirkan itu manusia. 5-5-nya anak manusia atau 5-5-nya anak Tuhan? Satu lagi, yang satu itu manusia tetap. Yang 4-nya? Manusia. Berarti 5-5-nya manusia? Pintar. Berarti Maria melahirkan 5-5-nya manusia, betul? Iya. Nah, terus kenapa Anda tuhankan? Wah, itulah tadi nggak akui. Yang pertama tadi anak ajaib. Hati-hati. Ya kan 5-5-nya manusia katanya. Iya. Iya kan? Terus kenapa satu aja yang Anda Tuhan? Kenapa Anda Tuhankan 5-5-nya? Tuhanku ada 5. Dor. Rupa-rupa wajahnya dan juga rupa namanya. Lebih menyenangkan masa kanak-kanakku Bang Kurasa kalau masalah itu. Oh ya? Ya. Bang Mikael silakan lambaikan tangan di sebelah kanan. Ada kamera di sebelah kanan. Jadi betul
Jadi betul lima-limanya manusia atau lima-limanya Tuhan? Mana bang? Kesimpulannya lima-limanya manusia atau lima-limanya Tuhan? Kesimpulannya anak manusia lima-limanya. Alhamdulillah. Ini baru sehat. Tinggal dikasih sadar jangan menyembah manusia, nggak boleh. Kalau lima-lima, iya berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Tunggu dulu. Tunggu dulu Pak Juma, tunggu dulu. Katanya. Siapa ini yang ngomong ini selain Juma? Marwoto. Nggak kenal aku. Tunggu dulu bang, tahan dulu suaramu. Oke ya, jadi lima-limanya anak Maria itu adalah anak manusia. Terbukti bahwa memang nggak boleh nyembah manusia itu, janganlah. Betul? Terus lima-limanya manusia kan? Garis bawah tadi bang. Ku akui tadi anak manusia 5 itu, jangan abang kira aku mendukung dari belakang. Nggak menusuk dari belakang. Enggak, ngapain nusuk dari belakang? Iya, nanti jebol nanti berita bang kan itu ya. Pengero atau melasa. Ada aja. Yang jelas lima-limanya adalah anak manusia. Oke? Iya, secara jasmani dilahirkan. Ya memang secara jasmani, memang manusia. Nah, secara rohani. Apakah rohnya Yesus dan rohnya keempat saudaranya itu adalah roh manusia? Apa tadi? Ulangin dulu bang. Apakah rohnya Yesus dan keempat roh saudaranya itu sama-sama roh manusia? Siapa yang enggak ya? Sama-sama roh. Ya, sama-sama roh. Oke, jadi berhenti ninggal menyembah manusia, betul? Siapa yang menyembah manusia, Bang? Yesus, kamu sembah Yesus kan? Oh, itu enggak manusia itu, Tuhan gitu. Langsung lupa Tuhan, langsung sadar, langsung lupa diri. Aduh. Kok kotak-katik pun katamu itu, Bang. Lu bilang tadi intinya Tuhan Yesus itu oke, 5 bersaudara, Bang. Aku pun baru tahu tadi itu. 5 bersaudara, Matius 13 nomor 55. Aku kasih tahu. 5-5-nya manusia. Kutanya. Ya, gua hafal pun nama saudara-saudara yang 4 itu. Aku hafal lah. Pertama tadi, itu anak ajaib. Iya anak ajaib. Oke. Nah sekarang dua-duanya, 5-5-nya adalah roh manusia. Terus kenapa Anda tuhankan yang satu ini? Kenapa? Kenapa nggak tuhankan 5-5-nya? Bukankah lebih banyak lebih bagus? Oke, abang bernalar nggak? Iya. Kenapa nggak 5-5-nya Anda tuhankan supaya bagus? Mati 1, tumbuh 4. Nah, nanti aku bilang nanti kalau kutuankan semua nanti berarti lebih bagus kutuankan semua. Iya, kenapa? Jadi kenapa kita menghargai orang tua kita daripada orang tua kita kita hargai kedua orang tua kita dulu kita hargai. Padahal sebenarnya itu musuh kita sebenarnya. Yang mana musuh kita? Kan sering kita melawan sama orang tua. Terus apa hubungannya dengan Tuhan yang Anda sembah dengan saudara-saudara kandungnya? Oh, lain cerita itu bedanya. Nanti nggak sampai pikir nanti lari jalur nanti tuh, Bang. Lain jalur. Tapi yang jelas Anda sudah mengakui bahwa Yesus dan saudara kandungnya sama-sama manusia. Betul? Iya, roh manusia. Memakai manusia. Terus kenapa Anda tuhankan cuma satu? Kenapa nggak dituhankan 5-5-nya?
Nurul. Nurul. Nah, laki. Kenapa cuman satu? Apa yang gila gimana? Udah aku bilang dia tadi anak ajaib. Yesus itu anak ajaib. Anak ajaib itu maksudnya terbuat dari kapur barus atau gimana? Enggak ada yang terbuat dari mana. Udah kita tengok, dia punya daging, dia punya badan, dia punya darah, dia punya napas, dia mati dan hidupnya pun ada. Lahirnya pun nampak. Dan dia pun lahir udah kena data. Berarti dia bukan Tuhan. Nurut. Dia bukan Tuhan berarti kan? Benar gak? Berarti manusia kan? Terkoyak otakmu kawan. Gimana itu? Bang, kenapa nggak tuhankan lima-limanya aja? Siapa bang? Saudara-saudaranya tadi? Iya. Lebih bagus kutuhankan. Jangan kan orang tua pun ada. Aku bilang ada ibaratnya gini bang ya. Bukan aku bilang orang tua aku ada yang membuat aku satu ya memang. Tapi saudara orang tua aku pun ada 5. Kenapa nggak kutuhankan aja orang tua aku itu dua-duanya, 5-5-nya? Bukan, ya maksudnya bukan dari situ poinnya. Maksudnya kan gini, Bung. Anda kan punya Tuhan, dan Tuhan Anda ini kan punya saudara kandung. Tuhan Yesus itu ajaib. Iya, yang 4 juga ajaib. Iya, ajaibnya karena bisa sekandung dengan Tuhan. Itu ajaib itu. Tidak semua manusia bisa satu kandung dengan Tuhan. Jadi 4 orang ini juga ajaib, 5-5-nya ajaib. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa hanya satu yang Anda tuhankan, Bung? Kenapa nggak dituhankan aja 5-5-nya? Karena itu masalah agama. Kenapa? Kan bagus kalau Tuhannya rame banyak, mati 1 tinggal 4. Benar nggak? Enggak bang, enggak. Tuanku mati sudah, tapi dia hidup di surga dia. Iya, tapi kan jelas dia punya saudara kandung 4. Iya, itu ya saudaranya. Kan? Iya, saudaranya. Kelahiran dia udah ajaib bang. Kalau abang telusuri udah ajaib. Sejak kelahirannya pun udah ajaib. Ya, salah enggak ketika saya mengatakan Tuhan Anda 5 bersaudara? Salah enggak? 5 bersaudara Tuhanku. Kalau dia punya 5 bersaudara benar. Ya, dia benar. Benar kan? Benar atau tidak? Benar atau tidak? Dia bersaudara 5, ya. Nah, berarti betul Tuhanmu 5 bersaudara. Benar enggak? Di dunia ini betul. Nah, itu makanya. Jadi akui saja bahwa memang ibu Tuhan lupa KB sehingga anaknya ada 5 Tuhan bersaudara, betul? KB? Iya kan, kalau Tuhanmu KB kan bisa jadi cuman 2 bersaudara. Istriku kalau udah dapat istriku, kalau sempat dia aku coba aku tengok mau abang aku mau KB, jangan. Aku larang itu kalau mau coba dia mau KB. Iya, maksudnya ini bukan kamunya, pede kali emang ada perempuan yang mau samamu. Yang ku bilang ini Tuhanmu 5 bersaudara, bener nggak? Ini bang. Benar ya, kesimpulannya Tuhanmu 5 bersaudara ya? Punya kesaudara 4. Iya, berarti semuanya 5 bersaudara. Matius 13:55. Bukankah ia ini adalah anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Betul? Betul? Apa itu bang? Tuhanmu 5 bersaudara, betul? 5 bersaudara?
Iya. Orang itu 5 bersaudara. Iya, Tuhan Anda kan Yesus. Tuhan Anda punya saudara 4. Berarti Tuhan Anda 5 bersaudara. Betul? Bersaudara 5. Tuhan bersaudara Jangan 5. bersaudara bilang. Iya. Abang itu udah salah nanti ngomong. Oke, berarti Tuhan saudara bersaudara 5. Betul? Balonku ada 5. Tuhanmu ada 5 bersaudara. Betul nggak? Satunya mati disalib, saudaranya tinggal 4. Betul? Kau tahu sejarahnya 4 itu di mana? Iya, saudaranya tinggal 4. Betul? Kan yang kalian soroti kan cuma 1 kan. Saudaranya kemana semua? Ya, saudaranya mungkin dia jadi penjual sayur lontong. Cuma 1. Nah, itulah hebatnya Tuhanku tadi. Kalian soroti. Cuma 1 kalian soroti. Iya, jadi 4-4-nya ini tidak disoroti karena dia tidak terkenal. Tidak jadi artis dia. jadi apa itu artis? Apa itu? Nggak tahu lah dia 4 Tuhan ini kemana rimbanya. Oke lah, oke, mata. Ya, kesimpulannya Tuhan saudara ada 5 saudara bersaudara. 1 Yesus, kedua Yakobus, ketiga Yusuf, Selamat ketiga. malam, assalamualaikum. Waalaikum. Dan yang terakhir yang bungsu namanya Yudas. Balonku ada 5, Tuhanmu ada 5 bersaudara. Mati 1 tinggallah 4. Benar nggak? Benar nggak? Mati 4 bangkitlah 1. Itu kita nggak ada ini ya, nggak ada dibuat-buat, dalilnya ada ya di dalam Matius 13:55. Inilah saudara ayam adalah ayam, saudara sapi adalah sapi. Seekor sapi betina melahirkan anak 3 ekor, anaknya 3-3-nya adalah sapi. Seekor ayam menetaskan telur 12 biji, 12 biji adalah sama-sama anak ayam. Seorang bom-bom bertelur 4 anak, maka 4 anaknya ini adalah anak-anak bom-bom. Kan gitu. Seekor buaya melahirkan, bertelur juga nggak melahirkan itu buaya. Anak-anaknya adalah buaya semua. Seorang manusia melahirkan 5 anak, maka 5-5-nya adalah anak manusia. Jadi Anda keciduk menyembah anak manusia. Nah, inilah yang diterangkan Al-Quran. Laqad kafaral ladina qalu. Makanya Nabi Isa diwawancarai, apakah engkau yang mengajarkan mereka menyembah dirimu? Tidak, ya Allah, aku mengajarkan mereka hanya menyembah kepadamu. Itu tak ada aku mengatakan sembahlah aku. Siapalah aku ini? Aku cuma manusia biasa yang diberi hikmat kenabian dan diberi kitab Injil. Kaulah yang lebih tahu, bukan aku. Gitu. Jadi teman-teman Kristen coba dipacu lagi kemudian akalnya supaya belajar, jangan ego dalam beragama itu. Oke ya, ini kita bukan menista, bukan menghina, tapi ini fakta, ini keadaan yang ada yang sebenarnya. Salah dalam jalan hidup kita dalam kepercayaan, maka neraka efeknya nanti. Jadi kalau ada yang marah, ada yang benci, ada yang tidak terima ini, ya oke lah. Anda benci sama Bang Suma, Anda nggak terima dengan apa yang Bang Suma sampaikan. Anda mengatakan, gila urusan, ngapain kau urusin kitab suci kami, ngapain kau urusin agama kami. Oke, baik. Ini moderator kenapa saya dinaikkan ya? Oke, baik, saya terima itu, oke, tak masalah teman-teman. Kamu mengatakan saya penghujat, penista atau apa itu, oke, saya terima. Tapi tolong renungkan di saat Anda itu lagi sendiri, di saat Anda kemudian lagi tidak sibuk, renungkan apa yang saya sampaikan ini. Apakah yang disampaikan Bang Suma ini salah? Apakah yang disampaikan Bang Suma ini keliru?
atau ada benarnya. 300 kesalahan yang saya lakukan, pasti ada satu kebenaran. Nah coba kamu renungkan, saudara-saudara renungkan. Jangan hanya kebencian. Ini orang ngomong apa sih? Kok setiap hari ngomong kayak begini aja terus? Apa tidak ada pekerjaan yang lain? Kenapa mesti? Apa tujuannya orang ini? Nah dari situ Anda renungkan. Apa sih yang ingin disampaikan Bapak ini? Selain dituduh menghujat, selain menghina dan seterusnya, ada sisi baiknya pasti. Nah renungkanlah itu. Maria melahirkan 5 orang anak yang keluar dari rahimnya sendiri. Oke? Kalau satu Tuhan berarti 5-5-nya Tuhan. Kalau satu manusia berarti semuanya manusia. Karena berasal dari tempat yang sama, berasal dari rahim yang sama, keluar dari jalur yang sama. Kecuali Bom-Bom memang jalurnya lewat belakang dia. Seperti itu. Godong Gemas, apa ada yang ingin disampaikan atau nggak ada? Nggak ada ya? Ya udah. Cuman berani typing. Ini Kufo Rom, tadi ke komennya Bang Zuma tidak berani lawan Syiah kah? Katanya begitu. Syiah itu kan sama seperti Yahudi dengan Kristen. Syiah ini bukan Islam dan juga bukan Kristen. Dan Syiah itu hanya mengambil kesempatan ajaran Islam untuk dijadikan sebagai acuan. Sama seperti Kristen mengambil ajaran dari Yahudi untuk dijadikan sebagai acuan. Gitu. Dulu di zaman WA, saya orang yang paling getol mengejar Syiah bersama dengan Kiai Yusuf. Nah setelah di TikTok ini lebih banyak manfaat ketika kemudian orang-orang yang nyamar menyatakan permusuhan secara nyata dengan kitabnya kemudian menjadikan isi daripada Quran itu sebagai pedoman keagamaan. Itu. Syiah ini kan udah jelas orang yang mengambil kesempatan mengatasnamakan Al-Quran, mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Rasulullah. Jadi ya untuk apa kita berdebat dengan mereka? Mereka itu takiyah, ajaran takiyah mereka. Bisa hari ini dia mengaku Kristen, bisa. Hari ini dia mengaku menyembah Yesus, bisa. Hari ini dia mengaku Katolik, Protestan, hari ini dia mengaku Sunni, bisa. Jadi percuma kita berdialog dengan mereka karena mereka adalah bunglon, bisa berubah menjadi apa saja. Biarkan saya berbicara. Bang Zuma, klaim-klaimmu itu tak punya dalil. Oh ya? Bilang Syiah itu begini, begitu, abu-abu. Mana dalilmu? Ya, itu yang pertama. Itu yang pertama Bang Zuma. Terus? Bang Zuma, jika kau mengira saya akan bertakiyah, maka tidak perlu. Oh, Anda Syiah. Kau tidak perlu. Anda Syiah. Kau tak perlu membahas agama kami. Anda Syiah. Anda Syiah ya? Jawab dulu, Syiah apa tuh bukan? Anda Syiah ya? Saya tidak mewakilkan orang Syiah. Terus kamu mewakili siapa? Saya hanya ingin bertanya kepada Anda, wahai. Oh, nggak bisa. Anda tentukan dulu Anda siapa. Saya adalah mahasiswa yang masih belajar. Gak ditanya sekolah di mana. Saya nggak tanya kamu mahasiswa Mahabrata, Mahatulul. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya kamu. Saya Islam tanpa mazhab. Kamu Apa? Islam? Mana ada Islam nggak ada mazhab? Lawak-lawak ini. Orang Syiah malu ngaku Syiah. Aku aja Syiah bro. Kalau kamu ngaku Syiah, saya minta kepada anakmu saya mut'ah, mau nggak? Begini saja. Mau berdiskusi atau mengolok-ngolok? Ya, jelaskan dulu Anda siapa? Anda siapa? Anda Syiah. Oke, saya Syiah. Terus kenapa? Ngomong dong. Nah, begitu. Sekarang kalau Anda Syiah, kenapa Anda tidak mengakui sahabat Rasulullah? Mengakui apa?
Ya, mengakui sebagai sahabat pelanjut tongkat estafet kenabian beliau, ajaran beliau. Karena Rasulullah telah melantik Sayyidina Ali. Ya goblok. Tuyul. Ini agama pesulap, sama seperti Kristen, karena Yesus melantik Paulus sebagai rasul. Kampret. Saya mau bertanya sama Bang Zuma kalau begitu. Dasar kampret. Nggak ada imam di sini. Kau cari di sana di Iran imam, habis itu kau pakai masker. Habis kalau kau tidak cukup kau makan, nah kamu pergi sana cari. Tapi kalau kau mau kentut, bisa. Saya antar kau ke Papua. Kentutnya bom itu lebih dahsyat dari kentutnya imammu. Kentutnya bom itu bisa bikin orang rabies dan tetanus selama 4 tahun 4 bulan. Kalau kentut imammu kau cium, kau hanya bisa jadi orang tulul. Hidup di Indonesia numpang bawa agama aneh. Ngaku-ngaku muslim. Ngaku-ngaku muslim. Itulah Syiah. Syiah kalau disuruh, kamu suka mana? Bersahabat dengan Islam atau bersahabat dengan Kristen? Dia pilih Kristen. Itulah bukti cerminan kalian itu adalah apa? Tembakau basi. Lebih pilih bersama dengan sesamanya kafir. Dasar dungu. Syiah itu lebih bahaya dari Kristen. Itu Syiah. Karena Syiah itu menganggap Sunni itu sesat. Ingat itu teman. Kita nggak bisa bedakan juga Bang Andi dari segi penampilan, karena mereka ini bisa jadi bunglon. Betul. Iya loh Bang, karena dia kulihat kayak muslim gitu. Iya, memang dia perlihatkan kayak muslim, sama seperti ajaran-ajaran yang muncul di tengah-tengah Yahudi. Katapnya Yahudi dia pakainya. Gitu-gitulah. Padahal mereka itu adalah serigala. Serigala berbulu biawak. Berbulu monyet. Dia itu ajarannya sangat sesat. Ini Syiah ya, syahadatnya beda. Sholatnya beda. Kitabnya dengan kita beda. Nah, dia mengatakan Al-Quran itu belum lengkap. Dia pakai Mushaf Fatimah yang nambahin. Kedua itu syariatnya beda. Banyak sekali. Yang paling parah itu nikah mut'ah, nikah kontrak boleh. Jadi saya minta anaknya untuk saya kontrak, nggak mau. Orang lain boleh dikontrak nikah, kalau keluarganya nggak boleh. Ajaran dungu lu, laknatullah lu. Tuh Syiah itu loh. Makamnya Rasulullah tidak di sampingnya istrinya Tulul, tapi di sampingnya sahabatnya. Kau ngertilah itu maksudnya apa? Ketika Rasulullah minta dikemakamkan di tengah-tengah sahabatnya, bukan minta di samping istrinya, tapi di sahabatnya. Ngertilah kau itu. Apa arti sahabat bagi Rasulullah? Jangan malah kau kutuk, lalu kau jual satu kemudian sahabatnya. Dasar penumpang gelap. Intinya kalau Islam itu bedanya, Islam itu tidak mungkin kemudian mensucikan imam. Itu bedanya. Kalau mereka imam itu adalah sebanding dengan parfum yang lebih harum di dunia. Itu apa kira-kira ya? Bisa menyelamatkan mereka. Terus selalu bawa batu Karbala. Aduh, ada yang aneh nih Syiah ini. Ngapain sih masuk ke Indonesia? Siapa yang nyuruh? Iklan dulu. Nah, ini lagi, Tuhanmu ada 5 bersaudara. Enggak lupa namanya. Ada yang mau minum susu, aku cuma menawari aja. Susu apa? Ini tunjukkan. Mau nggak aku tunjukkan? Cucu babi, kami nggak minum cucu babi. Cucu babi? Coba. Enak itu cucu babi. Mana coba lihat? Lihat dulu lah. Mana bisa di open cam? Nggak bisa open cam. Nggak bisa, followersnya belum ada. Nampak belum?
Iya, udah kelihatan. Bagus tuh. Susu kok warna hitam. Susu kok warna hitam. Kita kembali. Sia, kau di bawah Sia. Kalau kau berani, tampillah di permukaan. Temu kita dengan Sua, jangan di media sosial doang beraninya. Ayo, berani gak ketemu? Beraninya kau bertakia saja di belakang layar. Di belakang Oten. Di bawah ketek Oten. Jangan bermusuhan. Itu kawan itu. Kawan atau lawan itu? Si itu. Oh, Sia itu laknat. Laknat. Jangan begitu. Bener laknat dia. Laknat. Nggak boleh gitu. Iya. Apa? Saya nggak tahu lah. Orang dia menuangkan manusia juga. Menuangkan Ali dia. Berbicara jangan diturunkan. Kenapa sih dinaikkan lagi nih? Si monyet nih. Kau penakut kan? Nggak penakut, saya mau nikah. Mau nggak anakmu saya mau nggak anakmu saya nikah mutah? Berapa saya bayar? Kita membahas tauhid. Wah, tauhid. Coba suruh syahadat coba. Coba kau syahadat coba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus kenapa Anda tidak menerima hadis ketika Rasulullah Muhammad SAW khusu min arba'ah, terima Al-Quran, khusu Al-Quran min arba'ah? Kenapa Anda tidak menerima Al-Quran dari sahabatnya? Kenapa? Siapa yang bilang begitu? Siapa yang bilang? Siapa yang sekarang saya tanya samamu, setelah Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengajarkan Al-Quran lepas dari lisannya, siapa yang menerima Al-Quran setelahnya? Banyaklah para sahabat. Banyak sahabatnya. Berarti kamu mengakui sahabatnya. Begini Bang Zuma. Jangan begini jawab. Berarti kamu mengakui sahabatnya. Kalian semua yang nonton tolong record saya. Berarti kamu ini saya lagi live ini, nggak usah kamu lebay. Berarti kamu mengakui sahabatnya. Saya mengakui sahabat setianya. Siapa tuh? Ada Salman Al-Farisi. Goblok. Udah turunkan host, turunkan. Tidak berani dia. Turunkan, nggak ada gunanya cerita sama orang yang nggak ngerti sejarah Islam, nggak ada gunanya. Salman Al-Farisi. Nggak ada gunanya. Udah, kau ke Iran aja, ke Iran. Kau cari sapiteng imammu di sana, kau mandi di sana, kau bangun nya imam. Putarin Karbala di sana. Kelewatan kali Bang Zuma ini. Oh iya, memang agamanya begitu, bro. Syiah itu yang mereka kultuskan itu adalah kotoran imam. Boleh gitu Bang Zuma. Iya, tidak percaya. Itu bro. Assalamualaikum. Diam dulu kau, Michael. Diam dulu kau. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Ini saya kan dari Bogor ya Bang Juma dan saudara lainnya. Siap. Jadi begini Bang Juma. Maaf nih saya bukan ngebuka borok agama saya sendiri ya. Iya. Banyak banget ya orang membenci Syiah. Banyak, termasuk saya juga sangat membenci Syiah. Tapi tahu nggak di puncak itu amalannya mereka pada dikerjakan amalan Syiah. Puncak Bogor, Anda mungkin pasti dengar kan? Gitu. Padahal di sana banyak aswaja padahal di puncak Bogor. Tapi amalan Syiahnya pada diamalin. Contoh amalannya Bang? Ya itu mut'ah. Itu makanya haruskah kita kemudian berbaik-baik kepada orang yang mengajarkan itu? Iya. Nah seperti itu yang terjadi. Itu kan persinahan terselubung Bang. Betul, makanya kan kemarin sempat sama pemerintah gitu dilarang ya. Tapi masyarakatnya, maaf mungkin oknum masyarakatnya, mereka malah melawan gitu ke pemerintah. Sampai dari Departemen Agama, MUI pada turun gitu menerangkan masalah nikah mut'ah. Tapi sangat disayangkan masyarakatnya, kalau di situ kan ada
uang ya. Berarti itu sudah perkampungan Syiah berarti, Bang. Bukan perkampungan Syiah. Bukan. Tapi justru amalnya itu doang. Dia. Gitu loh. Seperti itu. Kalau dia sudah melakukan mut'ah, berarti dia sudah Syiah itu, Bang. Meskipun mereka kemudian tidak mengaku secara terang. Kalau sudah mut'ah ya berarti Syiah. Nyembah Yesus tanpa terang-terangan berarti dia sudah Kristen. Dia melakukan mut'ah berarti Syiah. Dia bilang mendalik. Gak ada lagi alasan. Betul. Iyalah. Jadi teman-teman yang mau nikah mut'ah ya Syiah, bayat. Silakan dibayat. Dia bilang mendalik. Nauzubillah min dzalik. Nah seperti itulah gitu, sampai masyarakatnya pun malah berani melawan dia karena di situ ada perputaran uang gede gitu, Bang Yuma. Iya. Makanya di situ saya sering ledekin gitu, lu pada benci Syiah, lu amalannya pada doyan, suka gituin. Nggak aja, biarin dia nggak seneng ya, memang iya mut'ah itu kan amalannya Syiah. Di Aswada, di Aswaja mana ada mut'ah itu diharamkan. Saya bilang terserah mau bilang apa, saya bilang emang begitu kenyataannya kok, jujur aja di situ kan ada uang besar, saya bilang perputaran uang begitu sebenarnya mah intinya mah itu. Betul. Contoh Syiah yang paling kurang asem itu ya dia tidak mengakui sahabat. Betul. Ya buktinya tadi kan Salman Al-Farisi katanya sahabatnya. Nah, itu loh, Bang. Itu kan sahabat Rasul itu Salman Al-Farisi. Subhanallah, mau meninggalnya aja malaikat datang dia udah tahu ya. Iya, sahabat Rasulullah. Tapi kemudian yang berjuang, yang nyata nampak kemudian ketika Mekah dan seterusnya. Kalau Al-Farisi ini kan orang Persia pertama yang masuk Islam, sahabat Rasulullah juga. Tapi yang apesnya, yang mereka tidak iman ini semacam Abu Bakar, Umar bin Khattab. Kan begitu. Dijaminkan surga itu. Iya, itulah orang-orang yang dijamin surga. Ya Allah. Cenderung dia ke Ali ya. Iya, memang situ. Karena kan faktor politik. Syiah itu muncul karena politik. Betul. Adanya penyusup dari Yahudi. Bahkan Syiah yang paling keras itu ya mungkin sekarang masih ada apa enggak ya? Yang gulat itu bahkan menuhankan Ali. Kan Syiah terbagi 4 itu juga golongan. Ismamiyah, ada sih golongan yang masih bisa diselamatkan ya. Tapi yang kayak tadi ini sulit untuk diselamatkan. Karena terus terang itu loh. Masih kan nggak waktu di Zoom, Bang Indi? Di Zoom. Ya kalau lari-lari kan. Kita masukkan Syiah. Jadi benjol-benjol kepalanya di dalam kita buat. Lari-lari, benjol-benjol. Maaf semuanya. Pamit dulu Bang Zuma ya. Cari sahur dulu keluar ya. Iya deh. Oke Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Pasar Ibu juga mau sahur dia. Tuh pergi juga dia. Kok Bang Zuma, kau tidak bisa turunkan aku. Kenapa bisa? Saya mau bertanya saja, habis itu kau turunkan saya. Anda siapa dulu? Jelas dulu identitasnya. Saya orang yang tadi yang kau turunkan. Kalau saya bertanya kau turunkan silahkan. Boleh? Sekarang silakan bertanya di bawah. Teriak aja sendiri nggak pakai mic. Macam penting aja kau nyet. Dia ganti akun lagi. Macam orang penting aja. Nggak ada tempatmu di dunia, kamu itu manusia sampah. Harusnya kau jadi hewan aja, nyet. Dan kau jadi orang. Saya orang yang tadi. Anak dari hasil mut'ah, sok jago dia. Nggak jelas orang tuanya siapa. Nggak jelas orang tuanya siapa. Mamanya siapa. Mamanya, aduh udahlah kita berdosa sebut-sebutan. Tapi enggak berdosa sih karena dia ini levelnya binatang, hewan. Dia ganti akun naik. Nah sekarang kau bertanya lah di bawah teriak-teriak biar keluargamu dengerin. Atau kau keluar? Emang dia tahu siapa bapaknya? Nggak tahu lah. Orang dia bapaknya kan banyak. Iya hasil nikah mut'ah dia. Bapaknya kan banyak.
Ya kita kan nggak tahu nih, lepas kontrak yang satu, mamanya, dikontrak lagi. terus kontrak baru lagi, nggak tahu siapa yang membuahi mamanya. Bapaknya sih. Jadi 2 bulan kontrak gitu bisa bang? Bisa. 1 hari pun bisa. Bisa. Oh, gila. Nikah 1 hari ini aja gitu. Nah udah, habis itu Yang penting cocok bayarannya. Gitulah. Misalnya gini loh ya. Mamanya nih tadi nih, mamanya nih, dikontrak sama si A misalnya, perjanjiannya 2 bulan, gitu ya, sekian, misalnya 100 juta 2 bulan, udah, tidak ada urusan dia nanti, misalnya dia mau hamil kek, dia mau punya anak kek, nggak ada urusan, pokoknya itu statusnya untuk memuaskan hawa nafsu aja, nggak ada kasih sayang, namanya dibeli kontrak. Nah setelah lepas dari si A misalnya, ibunya ini yang habis mut'ah, ada lagi si B datang mau mut'ahi dia 2 bulan, pakai lagi, pakai lagi gitu. Nah inilah dia lahir yang tadi. Si B itu karena nggak ada lepas masa iddah. Iya. Ya itu dia. Pintar juga Bang Andi terkadang ya. Ya iya dong, saya kan musuhnya si A. Atau jangan-jangan pernah kontra juga? Enggak, saya pengamat. Pengamat sosial. Kan saya dekat sama Puncak. Jadi misalnya mereka bertamu kan, dia bisikin tuh sama temannya, istrimu bisa nggak 2 bulan? Kalau suaminya rela, suaminya butuh duit, boleh. Boleh. Anaknya juga, anakmu bisa nggak? Bisa. Saya juga suka anakmu. Gimana? Ya sudah Pak, gajian deh. Berapa lama? 1 minggu. Ya udah, jadi. Yang penting tarifnya cocok. Nah, itulah. Makanya si A ini tuh banyak meninggalkan anak, ya gak jelas orang tuanya kan, kasihan kan. Kayak tadi ini tidak ditahu siapa bapaknya. Dan tadi ini, itu pun dia tadi ini nanti 47 tahun baru dia tahu ini mamanya. Nangis kan kau dibawa? Aduh, parah. Nangis dia. Masih mau aku datang besok. Kau gabung sama ini BAB, habis itu kau murtad dari Syiah, kau pindah ke Kristen, gitu. Kayak BAB kemarin Muntaber ku bikin kan, nah, karena dia sudah terlanjur menuhankan manusia, ku minta dia menjelaskan, kabur dia. Tapi bang, aku kan nggak ngerti tentang Syiah, tapi dia menyembah sama Allah juga. Iya, sama. Kalau dia menyembah kepada Allah, tapi dia salatnya cuma 3 kali, terus kemudian dia tidak akui para sahabat, lalu kemudian Al-Qur'annya beda dan syariatnya kita beda, ya sama aja. Kan yang suruh diikuti Rasulullah. Syariat. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Kan disuruh ikuti Rasulullah. Salatnya mereka cuma 3 kali sehari. Dia bikin syariat sendiri. Gitu. Ya sama, banyak orang begini. Sekali. Ya sama Kristen di kubu Yahudi, Kristen itu bidat. Di kita juga syariat, Syiah itu bidat. Tapi orang yang awam kayak aku kan, ya pikir Muslim Syiah gitu, yang taunya cuman dia nyembah Allah, oke gitu pasti. Karena mereka ini bunglon mereka ini susah untuk dikenali. Ikan gak dulu ada donasi, tukang pungut donasi di rumah langganan sama kita. Ingat gak? Terus ada karyawanku datang, bisikin saya pas dia lagi bertamu, datang pungut donasi, kan tiap bulan kita kasih donasi tuh. Kita nggak tahu kalau dia Syiah. Nah, kebetulan tempatnya dia itu tetangga dengan teman kantor. Begitu dia pulang, teman saya kantor saya langsung bisik, "Bang, tahu nggak yang tadi itu?" Nah, Syiah itu bang. Masa sih? Iya, Syiah. Aku kenal istrinya. Tempat tinggalnya dia itu dekat rumahku, dekat rumah tuanya. Akhirnya pas datang kedua kalinya, ku interogasi, ternyata betul. Syiah.
Aduh, selama ini kita kasih donasi setiap bulan, kurang ngajar. Ternyata sih ya. Dia minta naik. Kalau minta naik aja ke pohon, di pohon kan saudaramu banyak. Ngapain naik ke sini? Nggak ada yang mau dimuta di sini. Kau itu. Nggak ada juga imam di sini, nggak ada imam 12 di sini mau kau makan nya. Kau cari aja sapi. Kalau imam kau nggak dapat sapi, sapi kau makan. Lebih bagus itu. Mending kalau kau diskusi ditanya jawab. Kau naik ke pohon aja ketemu saudaramu, oke? Ya, halo Aceh, kenapa memangnya kalau kita bahas Syiah? Kenapa situ yang panas? Kenapa bang? Itu komennya barusan. Wah, ada Ustaz Wafi. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Handi juga, dan sahabat Bang Zuma. Iya dek. Gimana Gus? Sehat? Alhamdulillah. Agak sahur Bang. Sedikit lagi. 20 menit lagi. Lanjut. Kencang juga. Ada Syiah Bang. Kencang juga penciuman antum ya? Ada yang bau sapi teng bisa cium. Dia yang tadi yang juga itu bau sapi teng tadi kok bisa dicium ya? Baunya sampai di tempatmu ya Gus? Saya lewat Bang, wih kok bahas Syiah seru nih kayaknya, naik gitu. Ada yang bau tadi. Iya. Kalau mau layani manusia kucul dinaikkan, saya malas dengan Syiah malas saya. Takianya saya tidak kuat dengan takianya. Coba naikkan dulu dia ya. Diskusi baik-baik ya Syiah ya. Diam dulu kau, saya atur. Saya atur ya. Ini kamu Biarkan. Oke, saya mengakui. Nggak mengakui. Mengakui. Ada berapa bapakmu? Sekarang saya mau tanya. Tar dulu. Ditanya ada berapa bapakmu? Saya mau tanya. Saya mau tanya. Boleh nggak keluargamu dinikah mutah? Nggak boleh. Kau tapi katanya tadi boleh. Saya nikahin. Mau nggak anakmu saya nikah? Nikah permanen. Katanya ngapain nikah anak saya nama monyet? Iya, saya mau nikahin anak kamu permanen aja kalau nggak mau. Siapa yang mau? Siapa yang mau samamu? Si siapa yang mau menikahkan anak kita dengan orang kafir kayak kau? Dasar tulul, pertanyaan aneh. Oke, sekarang lu diam, kita kasih Ustaz Wafi. Lu diam dulu. Ustaz Wafi katanya nikah mutah itu boleh. Nah, Cek, diam dulu, Cek, lu turun kalau berisik. Nikah mut'ah boleh. Kata siapa boleh nikah mut'ah itu? Itu barusan dia ngomong, Ustaz. Dia kan kafir, bukan Islam, jadi boleh. Bukan Islam yang mengatakan itu, Gus. Yang mengatakan itu ini si kafir Syiah ini yang mengatakan itu. Coba sebutkan kepada saya satu aja bahwa Sayyidina Ali menyetujui nikah mut'ah. Satu aja perkataan beliau. Karena Syiah ini kan paling Sayyidina Ali nih, paling Sayyidina Ali nih. Satu aja perkataan Sayyidina Ali yang setuju kepada nikah mut'ah. Coba. Oke. Jika saya menjawab, saya boleh balik bertanya tidak? Oke, asalkan jawabannya benar-benar ada loh ya. Oke. Ya, gimana? Begini. Saya bukan ahli riwayat, ahli hadis. Tapi saya tidak tahu apakah ada perkataan Sayyidina Ali. Tapi saya mau bertanya sama Naja Media ini. Gimana sih? Syiah. Saya mau bertanya dulu. Kayak gini mau nantangin debat. Kafir laknatullah ini, aduh. Ini mungkin ini aja lah. Coba sampean baca ini. Coba dibaca ini. Ini nih. Qadiyatu nikahi mut'ah ini coba. Besarin Mas. Coba dibaca Mas Telker. Ini kan riwayat dari Sayyidina Ali semua nih tentang nikah mut'ah nih. Langsung Sayyidina Ali nih. Coba dibaca. Mas,
Bang Naja. Aku tidak tahu ilmunya, Bang. Yang aku tahu cuma mut'ahnya. Bang. Aku milih Syiah bukan karena ilmunya, tapi aku milih Syiah karena mut'ahnya. Berikan saya waktu untuk berbicara sebentar aja. Anda itu disuruh baca. Ini kan Syiah ini kan mengikuti Sayyidina Ali dan cinta kepada Sayyidina Ali. Kemudian ini coba, ini riwayat dari Sayyidina Ali semua ini. Banyak rujukannya saya. Coba dibaca. Oke. Silahkan Bapak aja yang baca. sama seperti Oten kan, sama. Oke, saya bacakan satu ya. Saya bacakan satu, ini kuliah khusus buat jenengan ya. Oke, terima kasih. Ya, qadiyatu tahrimi nikahil mut'ah, penjelasan mengenai keharaman nikah mut'ah. Qad sabata min iddatil maroji, sudah ditetapkan dari berbagai referensi. Anna Ali bin Abi Thalib, bahwa Sayyidina Ali sendiri qad harrama nikahal mut'ah, sungguh telah mengharamkan nikah mut'ah. Wa huwa yunqalu hadzal hukm an Rasulillah. Hukum ini langsung oleh Sayyidina Ali dinukil dari Rasulullah. Hina naha anha yauma Khaybar, ketika Rasulullah melarang nikah mut'ah itu di perang Khaybar. Wa yalumu man yurakhisu fi dzalika, dan Rasulullah tidak suka dan marah ketika ada orang yang memberikan rukhsah, memberikan keringanan kepada hal nikah mut'ah. Saya kasih satu contoh nih. Fa'an Muhammad bin Ali, riwayat dari Muhammad al-Hanafiyah, putra Sayyidina Ali, annahu sami'a abahu, bahwa beliau mendengarkan ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yaqulu, pernah mengatakan, libni Abbas, kepada sahabat Abdullah bin Abbas, wa balaghahu annahu yurakhisu fil mut'ah. Suatu saat Abdullah bin Abbas pernah memperbolehkan nikah mut'ah. Faqala lahu Ali, Sayyidina Ali menegur beliau, innaka mru'untah, jangan seperti itu wahai Abdullah bin Abbas. Inna Rasulullah naha anha yauma Khaybar, Rasulullah sudah melarangnya pada perang Khaybar. Wa an luhumil khamr al-insiyah, dan melarang memakan keledai yang ada di rumah-rumah orang yang dipelihara. Nah, ini satu riwayatnya. Sekarang saya mau tanya balik sama Bang Naja. Tunggu dulu, ini kan saya terangkan dulu. Ya, ini kan satu riwayat nih ya. Sekarang saya minta perkataan Sayyidina Ali yang, atau putra-putra Sayyidina Ali lah. Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Musa Al-Kazim, Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, semuanya itu. Imam 12 itu yang memperbolehkan nikah mut'ah. Coba riwayatnya. Berarti Bang Naja Media mengakui bahwa nikah mut'ah pernah boleh. Pernah tidak? Ya, 3 hari lalu haram. Oke. Jika dibolehkan, berarti itu dari Rasulullah atau bukan? Ya, dari Rasulullah 3 hari. Jika datangnya dari Rasulullah, maka datangnya dari Allah. Berarti kalian yang nikah mut'ah telah mengejek apa yang akal-akalan Oten. Itu termasuk yang Allah dan Rasulnya turunkan. Saya tidak berbicara mut'ah itu halal atau haram, tapi ketika kalian mengejek mut'ah yang pernah Rasulullah halalkan, berarti kalian mengejek apa yang Allah turunkan. Betul tidak Abang Naja Media apa yang saya sebutkan tadi? Bagi orang-orang yang mengejek apa yang Allah pernah turunkan, pernah halalkan di muka bumi ini. Barusan sahabat Abdullah bin Abbas ditegur sama Sayyidina Ali, sudah bilang kayak gitu. Setuju, karena dia melakukannya. Tapi bagaimana Sayyidina Ali ketika menemukan orang yang mengejek-ngejek nikah mut'ah karena itu pernah dihalalkan? Coba Bang Naja Media. Coba di mana riwayatnya itu? Di mana itu riwayatnya? Seandainya ada orang-orang yang pernah mengejek apa yang Rasulullah dulu pernah halalkan, apa coba? Aku bisa. Sekarang saya mau tanya sama Bang Naja. Saya mau tanya sekarang, berikan saya waktu untuk berbicara. Sampean bawa dalil lah, meskipun saya bawa dalil. Kalau cuma seperti itu kita gak semangat loh. Ini di atasnya Syiah ini sedikit deh. Dia ini sial. Sial. Sekarang saya mau bertanya sama Bang Naja. Kocek, betulkah Umar bin Khattab pernah mencegah Nabi menulis wasiat sehingga Nabi Muhammad itu marah dan menyuruh
para sahabatnya keluar dari rumah di akhir hayatnya. Kata Ibnu Abbas, ini adalah musibah dari segala musibah. Kau tahu tidak itu riwayat itu, Najam Media? Hafal saya itu. Coba sampean baca riwayatnya. Kau kan tahu riwayatnya. Saya bukan ahli riwayat kok. Kau Sampean lah yang bacalah. Saya Kalau pengen kau hafal, tahu Anda kalau itu kau membaca hafal, kau secara jelaskan. utuh atau tidak gitu loh. Kan saya bertanya, kau tahu tidak? Kalau kau tahu coba jelaskan. Hafal saya itu panjang hadisnya itu, hafal saya. Cobalah kalau panjang buktikan. Mana katanya? Kau bilang kau tahu. Coba jelaskan sama kita semua yang 3.000 yang nonton ini. Kamu nanya itu berarti kamu tidak tahu. Saya tahu. Mana gimana riwayatnya? Coba. Referensi saya itu terbatas. Referensi saya itu Saya tahu dari website-website. Jika kau referensi tahu, saya tak tahu. Saya tahu. Kalau kau punya referensi yang lebih bagus, tunjukkan kepada kita. Tunjukkan sama orang-orang di sini. Betul nggak riwayat itu? Kalau Umar bin Khattab pernah mencegah Nabi menulis wasiat sehingga Nabi marah. Kata Ibnu Abbas apa? Ini musibah dari segala musibah. Ayo. Tahulah. Gimana saya mau jawabnya ini? Dia aja gak tahu sama riwayatnya loh. Saya tahu. Kau tunjukkanlah kalau ya, kau tahu. coba dibaca aja terjemahannya lah kalau sampai nggak bisa baca Arab. Terjemahannya aja. Oke. Ya, coba. Tunggu. Ya, saya tunggu sampai saya ulang tahun. Dari riwayatnya, kau jelaskan apa itu? Kan kau tahu kan? Iya, sampean baca dulu. Saya pengen memastikan dulu sampean bener-bener tahu riwayat itu gitu loh. Pantas Oten bertanya riwayat itu, ternyata tahu dari Syiah ya. Saya sudah dapat. Ya, coba dibaca. Loh, baca weh. Halo. Oi, si Al, tidur kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Wafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjut tidak? Iya, dilanjut Mas, monggo. Ustaz, Bang Juma sama saya izin ini sahur dulu Ustaz ya. Oh nggih, monggo, Mas Aldi. Siap Ustaz. Nggak kedengeran. Kalau kau itu jeda nggak kedengeran deh. Nggak kedengeran Bang. Stalkers. Intinya saya sudah bacakan. Ada buktinya. Loh, mana? Kita nggak dengar loh. Loh, sampean kalau keluar dari TikTok, suaranya nggak kedengeran, Mas. Jangan keluar dari TikTok lah, harus pakai HP 2 itu. Oh, harus pakai HP 2. Iya, gitu. Tunggulah kalau begitu. Oke lah kalau begitu. Gimana kalau saya kirim linknya aja? Abang bukakan. Lewat pos. Dibaca aja. Dibaca saja. Gimana kan kita ngirim link masih mau apa namanya itu? Bukanya gimana tuh?
Tapi nggak bisa, saya harus buka website. Terkendala fasilitas ini. Hah? Waduh. Coba dibaca, sampean pahami dulu terjemahannya, karena takutnya sampean salah baca gitu loh, Mas. Begini. Intinya, ya, riwayat itu menjelaskan bahwa ada orang yang bilang Rasulullah itu dipengaruhi oleh sakit. Baru orang itu bilang cukup bagi kita kitabullah. Ya kan? Baru akhirnya para sahabat berselisih sehingga membuat kericuhan. Baru Rasulullah itu bilang, keluarlah kalian dari sini. Kata Ibnu Abbas, ini musibah dari segala musibah. Di akhir hayatnya Rasulullah itu memperlakukan sahabatnya seperti itu. Memperlakukan gimana maksudnya, Mas? Menyuruh para sahabatnya keluar dari rumah karena telah mengganggu Rasulullah yang sedang sakit dan mencegah Rasulullah untuk menulis wasiat. Di mana itu sampean baca tuh, Mas? Itu dia. Kamu nggak punya data. Saya Ngomong punya data. doang loh. Saya punya data, tapi berikan saya waktu sebentar. Berapa hari? 5 menit. Ya udah, ditunggu. Mana ini? Gimana? Culun ini, Ustaz? Ya nggak, takutnya ini baru-baru aja masuk Syiah, lalu terkontaminasi sama syubhat-syubhatnya tanpa diklarifikasi dulu, dilihat dulu gitu. Ada itu pagi-pagi tuh, Ustaz. Saya nonton di Aswaja, kan aku juga nonton di bawah itu, aku minta naik. Itu kok brutal banget sih Aswaja itu ya. Siapa lagi namanya tuh? Waktu sama Habib itu loh, bertiga di atas. Oh iya, Nahnu. Ya, Nahnu itu. Emosi dia kan. Emosi, mengeluarkan kata-kata nggak benar, jorok kata-katanya. Kalau debat. Right. Begini mau diskusi katanya, datang nggak punya. Ya sudah semangat naik ini. Tadi sudah. Oh. Mending kamu ke laut aja deh. Kamu ini hidup di Indonesia, bro. Jangan suka yang aneh-aneh deh. Kalau kamu di Irak boleh lah sono. Saya sudah dapat ini. Sebentar saya bukakan ya. Ya, moga. Pak Ustadz, saya boleh bertanya tidak? Diam dulu kau Wih, mana? Sabar, saya lagi ketik. Monggo, Mas. Satu. Waduh. Bawa satu perangkat lagi ya. Siapkan modal dulu, bro. Baru mau diskusi. Kamu pakai satu HP? Sudah. Saya bacakan ya. Ya, monggo. Oke. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah dan seterusnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, ada beberapa orang lelaki di rumah Rasulullah ketika beliau menjelang ajalnya. Beliau bersabda, kemarilah, aku akan menulis sebuah tulisan kepada kalian sehingga kalian tidak akan tersesat setelahnya. Sebagian mereka berkata, sesungguhnya Rasulullah sakit. Rasa sakit itu telah mempengaruhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan cukup bagi kami kitabullah. Orang itu mencegah Rasulullah dan berkata bahwa ini orang telah dipengaruhi sakit. Maka orang-orang di rumah itu berselisih dan berdebatlah mereka. Di antara mereka ada yang berkata, mendekatlah Rasulullah karena Rasulullah pengen nulis sesuatu. Dan di antara mereka ada yang menolak. Maka terjadi banyaknya keributan dan perselisihan. Sementara Rasulullah bersabda, pergilah kalian dariku.
Maka Ibnu Abbas berkata, sungguh ini musibah dari segala musibah. Tidak ada untuk menuliskan pesan untuk mereka karena perselisihan dan keributan mereka. Ini endingnya apa sih? Iya, intinya arahnya kemana nanti sampean Mas? Saya mau bilang begini. Iya. Kalian setuju nggak bahwa di akhir hayatnya Rasulullah ada sebagian sahabat yang membuat Rasulullah marah sehingga mengusir mereka atas dasar hadis ini? Kok bisa seperti itu kesimpulannya? Loh, bener nggak? Kan Rasulullah kan memang begitu. Di mana ada kata-kata Rasulullah marah lalu mengusir di sana? Loh itu kan. Coba baca aslinya, coba baca. Baca. Kamu baca terjemahannya doang. Ini saya mau buka kamera nggak bisa. Ya kan kau bisa baca. Baca aja, nggak usah di kamera, nggak usah, baca aja. Loh, makanya Bang Naja Media ini kan lebih ahli. Coba Bang buka. Kamu mau berguru? Bukan mau berguru, kan dia kan lebih ahli. Coba dia jelaskan sama orang di sini. Ya nggak bisa orang menjelaskan, kamu sendiri nggak bawa data ya. Ini kan begitu lo bawa. Iya baca. Sahih Al-Bukhari nomor 4079. Ya sudah kalau begitu bagaimana pandangan Bang Naja atas riwayat ini? Ya enggak, maksudnya kan sampean tadi sudah ada tuduhan tuh bahwa Rasulullah marah kepada para sahabat, seolah-olah para sahabat ini hina di depan Rasulullah. Itu kalimat yang mana di hadis itu? Ya udah, saya mau tanya, bagaimana pandangan Bang Naja atas riwayat ini? Loh, kalau riwayat itu ya sahih lah. Ya sudah, terus apa poinnya apa? Ya sahih itu kan benar atau tidaknya riwayat. Saya mau tanya, dari riwayat ini bisa ditarik poinnya apa? Ya poinnya berarti di sana para sahabat lebih mengerti bagaimana keadaan Rasulullah, begitu. Sampai buat Rasulullah marah, berarti loh Rasulullah kan coba lihat begini, hadis, makanya berarti tidak paham. Bang Naja bilang begini. Berarti orang-orang itu lebih pintar daripada Rasulullah. Nah dulu lu salah baca. Tadi Al-Bukhari berapa? 479. 4079. Kok bisa? Berapa? Buka di hadis.id, Sahih Al-Bukhari, hadis 4079 di bab peperangan. Rasulullah itu waktu itu sehat apa enggak tuh? Ya kan sakit menjelang akhir hayatnya. Iya, tapi kan masih sempat sembuh itu, gak langsung sakit. Bukan karena penyakit itu dia wafat. Saya nggak bahas ke situ, itu terserah itu kalau mau sakit mau sembuh. Saya mau tanya bagaimana pandangan Ustadz terhadap para sahabat yang ada di situ. Bahkan kalau saya bisa, kalau saya diberikan waktu, itu yang berkata Rasulullah dipengaruhi sakit itu siapa? Yaitu Umar bin Khattab. Karena saya keterbatasan waktu aja nggak bisa di sini saya buka semua. Kalau begitu gimana? Seakan-akan mereka lebih tahu dong daripada Rasulullah. Kenapa Rasulullah pengen nulis wasiat? Kenapa dicegah? Kenapa dicegah? Ntar dulu Ustaz. Ini Al-Bukhari 4079 tidak ada perawi dan sanadnya, nggak ada. Langsung pengertiannya. Itu kan Sahih Al-Bukhari, sudah disohikan sama Al-Bukhari. Nggak bisa. Nggak ada sanadnya. Bukan gini Bang Andi. Dia ini mau seolah-olah ya Sayyidina Umar itu jelek gitu ya di hadapan Rasulullah, kan seolah-olah kan seperti itu. Bukan seolah-olah. Saya mau tanya makanya menurut tapi kan Bang Naja sampai gimana? nggak bisa, nggak paham hadisnya. Ya sudah coba jelaskan. Ya si ayah, kamu si ayah Bang. Nah, coba jelaskan Tunggu dulu Bunda Rahma. Gini ya, ini saya baca hadisnya Mas ya. Saya baca hadisnya dulu. Sampai kalau baca hadis itu original teksnya dulu. Seharusnya original teksnya dulu, jangan langsung berpatokan terjemahan sampai nggak ngerti maksudnya. Sampai paham nggak dalalatul hadis? Itu terserah. Saya orang bodoh, saya orang awam. Coba jelaskan. Nah, kalau sampai merasa bodoh, merasa awam, seharusnya ketika saya jelaskan Anda harus terima. Oke, coba jelaskan. Kalau menurut akal saya masuk, saya terima. Ya lu diam dulu, mau dijelaskan ngomong dulu. Gini loh Mas, saat itu Rasulullah itu sangat sakit keras. Lalu beliau mau melakukan tugas yang berat seperti menulis wasiat. Nah, sudah benar Sayyidina Umar itu mencegah agar apa? Agar istirahat ala rohati Rasulillah. Kan tujuannya itu di hadis.
agar Rasulullah istirahat dulu. Tapi Mana buktinya? apakah Mana Rasulullah buktinya? sakit? Kalau hati- Katanya mau mendengarkan. Tunggu dulu, jangan dipotong-potong dulu gini loh. Itu sudah benar, Sayyidina Umar nyuruh istirahat saja Rasulullah, tidak usah nulis wasiat dulu. Keadaan Anda tidak memungkinkan untuk menuliskan wasiat. Itu loh maksudnya. Nah, kecuali nih Rasulullah waktu sakit itu langsung wafat. Baru salah Sayyidina Umar itu. Seharusnya tertulis wasiat itu, ternyata Rasulullah sehat itu. Nah, setelah sehat ternyata apa yang terjadi? Ada nggak setelah sehat dari sakit itu lalu Rasulullah menyalahkan Sayyidina Umar? Nggak ada. Lalu mengapa kata Ibnu Abbas ini musibah dari segala musibah? Rasulullah Nah, tidak karena memang tidak waktu genting itu Mas, namanya orang sakit, kita datang ke orang sakit di rumah sakit waktu genting, maka orang-orang akan pikirannya itu sibuk semua. Nah, kita pembuktiannya Mas, setelah Rasulullah sehat dari sakit itu, apakah Rasulullah marah kepada Tidak. Apakah Rasulullah kasih saya riwayatnya? Coba kasih saya riwayat ketika Rasulullah sembuh dari penyakit itu, lalu marah-marah, oh kamu ini Umar, saya mau nulis wasiat malah gara-gara kamu nih gak jadi. Ada nggak setelah beliau sehat bilang seperti itu? Nggak ada. Yang ada Rasulullah itu justru memuji Sayyidina Umar. Innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbih. Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran melalui lisan Umar dan hatinya. Dor, selamat datang di kebenaran. Masyaallah Ustaz. Saya mau bertanya balik. Dia nanya melulu lu. Bertanya Sekarang balik, buktikan. saya belum bertanya dari tadi. Anda loh yang bertanya. Giliran Ustaz lagi bertanya. Lu diam dulu. Silakan Ustaz. Ya Saya sudah, mau bertanya terus mana apa Bang dalilnya? Andi? Dia Kalau itu baca Arabnya aja nggak tahu gitu loh. kalau memang Umar itu berpikir Diam dulu giliran kau. mana buktinya? Terus sekarang saya tanya kepada Mas Talker ini, kenapa Rasulullah selalu memuji Sayyidina Umar? Coba Mas Talker, kenapa Rasulullah sering sekali bahkan mengatakan Allah menjadikan kebenaran melalui lisan Umar dan hatinya? Kenapa? Jawab. Jawab. Oke. Kalau hadis itu benar, kenapa Rasulullah marah pada saat itu? Namanya orang sakit bloon. Orang kalau sakit itu sakit gigi saja, ada orang rame-rame itu riwayat yang kamu marah. bawakan tadi benar, kenapa Rasulullah marah? Lu gua kasih sekali kesempatan. Kalau lu nggak mau jawab pertanyaan, gua turunin. Ini mau sahur. Jawab pertanyaannya tuh. Ya, kenapa Rasulullah sampai mengatakan Allah menjadikan kebenaran melalui lisan Umar dan hatinya? Coba, sampai Rasulullah ngomong gitu Saya loh. setuju sama riwayat itu sampai datang riwayat ini. Kalau riwayat ini benar juga, Lu duluan mana? riwayat yang tadi. Dengarkan dulu makanya. Kalau riwayat itu benar, kenapa lisannya Umar itu membuat perkara di rumahnya Rasulullah ketika Rasulullah membuat sakit? perkara? Riwayatnya. Kenapa buat perkara? Sehingga sebagian sahabat itu kan tulisannya begitu. Sahabat yang lain itu. Gak ada ilmunya Ustaz, gak ada ilmunya. Nggak Percuma. pakai referensi, cuma pakai logika pribadi. Gitu mau diskusi. Alah, stelker. Di bawah nanti saya minta turunin aja, nggak ada gunanya. Coba gini aja Mas Telker di bawah ya. Setelah Rasulullah sehat dari wajah, itu kan wajah kan sakit dia kan. Kita saja Bang Handi ya, kalau sakit gigi dengar orang rame-rame kita marah nggak Bang Handi? Jengkel nggak? Ya namanya dalam keadaan seperti itu, masa perang, sakit. Iya. Ya, wajar. Rasulullah kan manusia biasa Rasulullah. Ada rame-rame ketika beliau sakit marah. Tapi gini aja, buktikan kepada saya ketika Rasulullah sembuh dari sakit itu, lalu beliau marah-marah menghina Sayyidina Umar. Ada nggak? Nggak ada justru. Kebalik. Ya, stelker. Otak kok kayak skaklar. Kayak tai apa ya? Secuil. Gimana sih istilahnya tuh? Otaknya kecil, nggak berkembang. Nih, seharusnya dia itu jangan baca hadis sampai sana saja. Ketika Rasulullah sudah sehat, ada nggak Rasulullah ngungkit-ngungkit gara-gara itu? Marah lalu, ini gara-gara kamu nih saya gak jadi nulis wasiat nih. Ada nggak? Nggak ada. Itu bukan sakit-sakit yang menyebabkan Rasulullah wafat itu. Tapi persoalannya tadi ini sih
Berekele ini gitu loh. Dia kejar di situ. Kenapa kenapa dilarang dan kenapa marah? Kan itu intinya kan di sana. Iya biasa lah orang Rasulullah manusia biasa, kadang lupa, ya kadang marah. Biasa. Nanti itu arahnya begini sebenarnya Bang Handi. Kalau di dalam riwayat Syiah, hadis itu kan dijadikan dalil bahwa Rasulullah mau menuliskan Sayyidina Ali yang akan jadi khalifah, bukan Abu Bakar gitu. Ya. Sama Sayyidina Umar dilarang nanti nulis wasiat itu. Gitu larinya sebenarnya itu. Oh, ke sana. Jadi apa ya? Ya benar juga ya bahwa wasiat itu sebenarnya ke Ali. Ya, mau diarahkan ke sana. Rasulullah mau nulis wasiat Ali yang akan jadi pemimpin gitu, kata mereka. Itu tafsiran cabang pribadi sebenarnya. Bukan ke Sayyidina Umar ya. Bukan ke Abu Bakar, Bukan ke Abu Bakar, ke Umar. Karena memang ini Syiah ini nggak suka sama para sahabat. Maunya dia menonjolkan alinya. Ya, maunya seperti itu. Tapi kenyataannya setelah Rasulullah sembuh, justru nggak ada tuh Rasulullah marah-marah ke Sayyidina Umar. Kenapa melarang saya waktu ya? Kenapa mencegah? Iya. Sama dengan pertanyaan Rudi Yohanes itu, Bang Handi. Rudi Yohanes kan bilang tuh, yang disuruh sujud malaikat, kenapa iblis yang dihukum? Ini kan Allah tidak maha tahu berarti. Masa Allah gak tahu kalau iblis itu bukan malaikat katanya. Saya bilang ke dia, coba saya tanya, pernah nggak iblis bilang begini kepada Allah? Ya Allah, kan yang disuruh sujud malaikat, kenapa gue yang dihukum? Ada nggak iblis seperti itu? Kan nggak ada. Berarti iblis tahu kalau dia juga sedang diperintah Allah. Iblis tidak pernah bilang, ya Allah kan yang disuruh sujud malaikat, kenapa saya yang disuruh keluar dari surga, kenapa saya yang dihukum? Kan begitu. Mereka suka membolak-balik fakta ya. Joel ini ngapain tuh Bang? Dia kenapa Jo? Katanya mas apa? Lagi sahur nih. Di Makassar udah, ya enggak, di Makassar udah jam 4 itu Ustaz. Nah ini hostnya juga nggak boleh karena habis jam 4 tuh kan persiapan di sana. Jadi kita harus sudahi dulu live ini sepertinya. Gimana Dek Saldi? Noise Joel. Gini loh Bang, aku tuh mau nanya, apa benar Yesus itu Muslim? Bisa minta penjelasannya? Nah itu Bang Andi itu. Lanjut. Ya Yesus itu Muslim. Kalau Yesus anaknya Maria ya, kecuali Yesus Yunani ya. Kalau Yesus yang Mesia, Isa atau Nabi Isa alaihissalam itu yang Anda maksud itu ya Muslim. Kenapa ya Muslim? Itu berserah diri gitu. Artinya apa? Dia patuh kepada perintah Tuhannya. Apa yang dia berikan, apa yang diperintahkan dia ajarkan kepada Bani Israel. Jadi semua para nabi termasuk Yesus Mesia yang Muslim. Muslim adalah berserah diri. Itu bahasa sederhananya gitu Bang. Gitu ya Bang ya? Iya begitu. Terus Isa sama Yesus itu sama nggak ya? Ya kalau Nabi Isa alaihissalam, itu sama dengan Yesus Mesia. Karena hanya ada satu perempuan yang melahirkan tanpa seorang ayah biologis. Tapi kalau Yesus bisa sama bisa enggak, tergantung pengertiannya kemana. Kalau yang dibunuh di tiang salib, yang orang Romawi itu, orang ya bukan gitu ya. Tapi kalau mau ambil baiknya ya sama. Cuman kisahnya yang berbeda di Bible Anda itu dengan yang ada di Al-Quran. Joel ini Kristen apa Muslim? Iya ya, Kristen apa Muslim? Oh masih Kristen. Oh masih Kristen. Sama mbak. Kalau anaknya Maria itu yang sama ya? Yang ditulis oleh Yohanes dia adalah utusan Tuhan. Ya sama. Iya. Ya sama. Jadi sama-sama Isa sama ya? Sama. Oke Bang, makasih ya penjelasannya.
Jadi dia bukan Tuhan, dia utusan Di Tuhan. dalam kitab orang Kristen, tapi kan dalam Alkitab orang Kristen itu kan Yesus itu dibaptis, kan di Muslim nggak ada. Saya kan bilang tadi, dia sosok yang sama, kisahnya yang berbeda antara yang ada di Bible dan yang ada di Al-Quran. Anda tahu bagaimana dia mengajar itu tanpa ada murid yang menulis ajarannya. Jadi yang semua yang dia sampaikan itu bersifat oral, artinya lisan. Tidak ada penanggung jawab menuliskan semua apa yang telah mereka Nabi Isa alaihissalam kerjakan waktu itu. Gitu ya. Intinya pengajarannya tauhid. Adapun embel-embel yang lain itu kan ya penulis aja boleh menulis sesuai kehendak dia kan gitu. Karena Bible yang Anda pegang sekarang itu ditulis setelah Yesus Masya nggak ada di muka bumi. Apa bisa dipertanggungjawabkan itu? Oke, Itu ya, Mbak. Makasih ya. Iya Mbak. Mbak percaya Yesus Tuhan? Sudah Islam bilang itu. Saya mau mualaf Bang. Saya baru mau mualaf Bang sebenarnya. Masya Allah. Loh, Jadi itu lebih kok ada suara memperdalam impor? agama Islam maksudnya. Iya. Belajar terus Mbak. Belajar terus Mbak ya. Biar bimbang nanti loh, biar nggak bimbang loh nantinya kan. Betul. Yang penting intinya gini loh Mbak. Yang penting intinya begini, hanya ada satu Tuhan. Ya, semua yang pernah ada di muka bumi itu adalah ciptaan Tuhan. Itu intinya. Apa yang membedakan manusia pada umumnya dengan Rasul? Ya, kalau Rasul itu pilihan Tuhan, diberi ilmu berupa kitab untuk mengajarkan kaumnya. Itu bedanya kita dengan para nabi dan Rasul. Ya. Jadi Yeshua Masya itu adalah manusia pilihan Tuhan di zaman itu untuk Bani Israel, agar Bani Israel itu kembali menyembah kepada satu-satunya Tuhan. Pacar saya Muslim Bang. Oh, Masya Allah. Tapi jangan karena pacar Anda memeluk Islam, tapi karena hati. Ya makanya kan aku tuh pengen lebih dalam lagi dalam agama Islam. Makanya kan aku bertanya sama abangnya. Iya Mbak. Sering-sering naik di sini Mbak. Bertanya-bertanya gitu. Siapa tahu udah mau syahadat? Udah mau syahadat ya Mbak? Amin. Amin ya Allah. Doakan aja Mbak, biar semuanya dilancarkan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau Bunda Rahma ini Muslim ya? Saya sebenarnya sudah saat kenapa? Oh enggak, lanjut Mbak. Sponsor. Enggak Mbak, lanjut. Silakan bertanya lagi ke Ustadz Daeng Bang Handi. Kalau yang gampang-gampang aku yang jawab, kalau agak sulit-sulit ke Ustadz Wafi. Aman Bang Handi, aman. Saya sambil tahu. Sih. Nanti naik-naik lagi ya. Ya, sekiranya naik lagi nanti langsung syahadat Mbak ya. Insyaallah. Saya sudah syahadat. Bang. Oh, sudah syahadat. Udah. Oh, coba diulang Mbak. Apanya? Coba diulang syahadatnya. Apanya? Ashadu. Gimana itu? Double. Itu ya? Iya, cowoknya kayaknya. Oh, keteleponan dia. Mbak Jo pakai 2 HP di situ ya? Dimatiin satu Mbak, agak berising Mbak. Jo, dimatiin satu HP-nya. Berisik ya Bang ya? Iya agak berisik, nggak satu aja. Kalau mau diajarin nggak apa-apa. Kemarin udah syahadat sendiri, tapi nanti biar lebih resminya aja lagi. Artinya gini bahasa Indonesianya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Itu aja sih bahasa Indonesianya dulu. Enggak Kalau harus bahasa artinya aku Arab udah kok. tahu Bang.
Berarti dia mau resmikan Ini di lagi sini ya, belajar sedikit dulu. Mbak. Mau resmikan syahadatnya di sini supaya ada sertifikatnya ya, mau ya? Jadi kalau Anda Ya, sudah itu sendiri sudah, tinggal mau cari sertifikatnya aja, Bang. Boleh. ya kirim aja nanti, kirim nomor teleponnya ke hostnya ini, ke sahabat Banjumba, nanti di DM, kirim nomor teleponnya ke sana, nanti kirim KTP-nya Mbak, terus kemudian nanti tanda tangan di atas kertas putih bersih. Nah, habis itu nanti syahadat ulang di sini, nanti disaksikan ada Ustadz Wafi, ada Bang Juma, ada Pak Ardiansa, ada Pak Desugi. Baru itu kemudian dibuatkan sertifikat mualaf, gitu Mbak. Ya, jadi nanti serahkan dulu KTP-nya di DM hostnya ini. Saya mau masuk Islam gitu, serahkan KTP-nya, nanti baru kita urusi nanti, gitu Mbak. Oke. Mbak Jo di mana posisi? Sekarang posisinya di Medan, Bang. Di mana? Medan. Di Medan. Oh, Medan. Jadi kalau Anda itu sudah bersyahadat, artinya Anda lebih memuliakan Yesua Amasya. Berarti dekat kalau Medan dengan sampean Bang Andi? Dekat, karena saya di Pancur Batu. Iya, naik pesawat cuma 1,5 jam itu. Ya. Saya sekarang lagi di Medan nih, di Pancur Batu Mbak. Kalau boleh tahu kenapa Anda mau memeluk Islam Mbak Joel? Ada apa? Untuk memeluk agama Islam itu sebenarnya bukan karena pacar sih, emang ada niatnya. Masya Allah. Jadi udah lama nggak ke gereja gitu? Udah. Dari Katolik atau Kristen awalnya Mbak Joel? Kristen karismatik. Oh, umatnya Luga Tambunan. Karismatik. Banyak loh anunya, umatnya karismatik itu. Yang penting intinya Mbak, jangan sampai, itu aja dulu, jangan menuhankan makhluk. Jangan menuhankan yang pernah ada hidup di muka bumi. Yang perlu disembah itu adalah ya Tuhan yang satu itu yang mengutus para nabi. Kalau di Islam itu Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak. Umur berapa sekarang Mbak? 34. Alhamdulillah dapat hidayah ya. Bisa nggak besok Mbak? Nanti malam, ini kan udah mau pagi nih. Nanti malam di sini jam 10 malam ya. Bisa naik lagi di sini? Oh iya Bang. Ya, ditunggu ya jam 10 malam ya. Oke Bang. Ya, karena ini udah saat-saat sibuk Makasih semua ya. nih. Ya, makasih persiapan sholat subuh. Kita di sini waktu Indonesia Barat persiapan untuk sahur. Benar. Mbak Jol terus belajar, jangan sampai lalai. Hidup cuma sekali Mbak, jangan sampai ada penyesalan di liang kubur. Amin. Udah teman-teman yang ada di YouTube, Bang Andi selamat menunaikan ibadah puasa, selamat sahur. Apabila ada kata-kata hilaf dari kami, mohon kami dimaafkan. Indahnya diskusi, tidak ada tendensi apapun untuk menistakan atau menghina atau menghakimi siapapun. Ini hanya forum diskusi lintas agama. Sekali lagi mohon maaf atas segala hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bunda Rahma kapan syahadat? Kapan Bunda Rahma syahadat Bang Andi?